Kal gila juga kita. Bukan dia aja yang bisa gila, kita juga bisa gila. Memang penipu kali Arab ini ya. Udah banyak disesatkannya. Kurang ajar memang. Iya, disesatkan. Awas nanti datang blender kalah toa kau loh. Blender udah aku datangi rumahnya blender itu. Lagi pula orang yang disesatkan aja nggak protes, dia yang protes. Tenggelamkan. Orang yang disesatkan aja mau Jangan kau disesatkan. bela-bela ke umatmu kundo kak. Kenapa? Ada mantanku Islam. Ada mantanku Islam berarti. Kau bela-bela Islam itu. Nggak juga. Ngapain juga. Tapi biarkanlah mereka dengan agama mereka, biarkan kita dengan agama kita. Yeremia 7 ayat 16. Kau baca itu apa pikopnya itu kak. Melawan penyembahan ratu surga. Pernah baca Alkitab? Kau baca itu. Kau buka Yeremia 7 ayat 16. Nggak ada di situ. Melawan penyembahan ratu sorga. Itu ada di Yeremia 7 ayat 16. Kau buka Alkitab, ada Alkitab enggak? Kamu kalau baca Alkitab jangan satu perekop aja, tapi ke seluruh pasal dan ayat-ayatnya. Makanya baca Alkitab. Jangan munafik jadi orang. Baca Alkitab. Kok jadi sama-sama kalian yang berantem apa kalian ini weh? Gak usah kau bela-bela itu. Ya. Kalau ada Kristus Host, pisahin host. Nah, gak usah kalau bela-bela itu. Jangan kau munafik depan aku. Sorry ya, aku bukan orang munafik yang kalau baca Alkitab. Nih aku Makanya baca Alkitab. Yeremia 7 ayat 16. Aku itu kalau baca Alkitab jam 3 subuh hanya dengan lilin. Bukan harus dipajang-pajang di live. Makanya kau renungkan. Kau renungkan Alkitab itu. Jangan kau lihat aja. Kau renungkan, kau lakukan. Hajar kami, jangan kalah kami, hajar kami. Gas. Tanya kau ini. Oten apa kau ini? Gak perlu Kak Pam, itu roh halus. Ditengking aja dalam nama Yesus. Sana Yesus, di sini Yesus manakah yang benar? Gara-gara kau lah itu host. Terbawa om gondrongku. Jangan Gak usah dihajar itu. Toleransi kak, cari room toleransi. Di sini room fighter semua. Room fighter semua di sini. Room pejuang di sini kak. Oh ya, selamat berjuang. Kalau mau toleransi cari room toleransi, banyak situ room toleransi. Kakak lihat fiti aku ini ya. Kakak lihat fiti aku berjuang. Hah? Ajar bang, ajar. Terdepan kita ini. Sesuai panggilan. Iya. Walah, siap. Ajaran penyembahan Ratu Sorga. Siap, perang salib ketiga. Janganlah weh, aku baru punya anak cewek, aku kok malah ngajak war kalian, janganlah. Agak lain. Aku pun juga baru nambah satu cewek ini. Aduh. Siap. Jamrut, naik kau jamrut. Ini urusan rumah tangga orang ini, damai kau lihat jamrut. Jangan di bawah aja kau tap layar kau situ. Kalau nggak naik, gue ganti namamu jamrut jadi jam. Itulah panjang kali dalam hatimu. Jember Utara ya, kasih nama Jember Utara, disingkat. Ya Jember Utara. Begitulah dunia sudah mau mengalami akhir zaman, masih aja debat-debat nggak jelas. Haleluya ya Allah, takbir, Yesus Kristus adalah Tuhan. Takbir, Yesus Kristus adalah Tuhan. Takbir, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan perbaiki diri, perbaiki iman. Perbaikin diri, panggil tukang. Iya. Maksudnya. Persiapkan akhir zaman dengan baik. Malah takbir, Yesus Kristus Tuhan. Nggak jelas. Tapi aku belum pernah nemu loh ada orang digeruduk tempat ibadahnya. Haleluya. Belum pernah aku nemu. Mudah-mudahan jangan pernah juga lah mencoreng nama kekristenan juga itu. Waktu perebutan gereja Seraman ya, di Surabaya kalau ada 2 gereja itu dulu, gereja apa ya, GPPS sama Betani bro. Itu ya kan puji Tuhan gitu bro, kan datangkan sama-sama polisinya, didatangkan saat pihak yang bersengketa itu.
Puji Tuhan, haleluya, gitu Bu geruduknya. Kalau saya di situ lain teriaknya Pak Eng. Haleluya ya Allah. Om Gondrong menang. Haleluya ya Allah. Tak gitu. Tuh kan Santus, udah jam 12 lewat. Udah, dadah. Oh di timur kakak. Ada Bang Juma tuh. Wih, ada Bang Juma tuh. Pak Eng mau? Hah? Bang Juma, naik Bang Juma. Ada Pak Silakan, Eng nih. suruh naik Suma. Kemarin macet, saya tanya Muhammad gak disunat itu. Iya, naik Iya. kau Bang Zuma. Alah, bukan Bang Juma asli Zuma itu. official, naik kau Bang Zuma official kau. Jangan kreak kau Bang Zuma official, naik kau. Cuma jangkrik itu karena original itu. Iya Bang, paham. Indonesia Timur, tepatnya Sulawesi Utara di kota Manado. Sherlock. Gimana Bang. tuh? Bang Juma, Yoi, bro. naik Bang Juma. Ini yang aku Manado, maksud mana, kalau kami? mau sama Pak Kami. Engki. Halo, Manado mana? Penang. aku Minut. Oh Minut. Saya Iya. di sana, Senduk sana. Oh ya? Iya. Saya di Aceh. Tahu ya, Senduk ya? Tahu. Ya, kurang lebih 30 menit ya dari Malalayang situ. Iya, benar. Bang Juma, ayo naik Bang. Ada Pak Engki nih. Di sini kayak kemarin aja lah sistemnya one by one. Mungkin hostnya sama yang lain diam Bang. Mana ada Bang Juma? Bang Juma hotel itu. Emangnya yang waktu ada Suma itu di rumahmu bro? Iya di sini. Makanya aku bagikan ke Pak Engki. Oh, yang ada Suma itu di rumahmu ya? Karena akunku yang Engki 1 kan di report Kayu Jati kayaknya. Jadi di Bertahan. roomnya congor, tadi nggak Naik kau Bang buka. Zuma, jangan kau tunjuk-tunjukkan masker kau itu. Naik kau. Bukan si Anu itu si Balawi. Oh, si Balawi. Balawi itu. Bukan Balawi Balawi itu. Bukan. Itu followersnya 388.000 loh. 388.000. Waktu itu kan dia bernarasi aku biarkan aja. Yo, oke ya. Habis itu ku iakan tentang sunatnya Muhammad, tunjukkan. Dia mengakui tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran tentang sunat Muhammad. Dan saya pertegas dengan dalil hadis yang menegaskan dalil Bukhari. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa, cuma bertawaf aja. Artinya dia mengakui Quran tidak menjelaskan tentang bersunatnya Muhammad. Halo, opungnya ini sehat opung? Ya, horas opung ya. Shalom. Kemarin di sini bahasnya soal batu Pak Engki. Oh batu, wah Cuman seru karena- sebetulnya. Cuman karena siap, itu. Nah, Nah, nih, itu nih Bang Jumanya itu. Wah ini diserupakan kalau yang maskernya putih ini yang diserupakan ini. Halo, selamat malam. Nah, bener berarti Bang Juma. teman-teman. Penyembah Batu Zakar, apa kabar malam ini? Diulang lagi, Bang. Hitam. Ini yang Gara-gara- ngaku-ngaku katanya ada aparat di sini ya. Bang Juma, abang bahas itu lagi kena lagi nanti akun kebetulan lah. Ini yang ngaku-ngaku aparat katanya ya. Mana ini? Ngaku-ngaku muslim. Pak Juma. Hitam Tadi masker warna ternyata, putih. ternyata bentar dulu, dengan Bugi. mulutnya Bentar dulu, sendiri dia mengaku bukan Udah, Islam, ternyata penipu yang umat Paulus memang. Umat Paulus memang itu diajarin Rame, penipu bah, gitu loh. rame. Saya mau diskusi sama si Boge ini, si penghujat ini yang benci kali. Oh, si Kemudian Boge. dia Sabar dulu. Silakan Saya Bang sama si Juma, Bang Boge. Bogi. Saya bantai dulu si Boge ini, si Boge dulu. Nanti satu Tadi lagi dari kita mana? cari Bentar dulu. guling. Lainnya mute, lainnya mute. Si Boge dulu, si Boge dulu. Habis itu dia dulu sama kau, batu satu-satu. hitam kau itu dari mana? Aku tanya dulu sama kau. Nah, Dengar dulu. Diskusi dengar kita host dulu baik-baik ya. Ya, diskusi Ya, baik-baik, antara kita tanya antara sama Hajar kau dulu. Hajar Batu Aswad hitam dengan kau itu batu dari mana? sakarnya Batu hitam Yesus kau ya. itu, weh. Jeda dulu, Oke Bogi, ya. sabar dulu. Kita Aku izin bahas dulu tentang ngomong. Hajar Aswad dengan zakarnya Yesus. Boleh? Bogi? Bentar, aku Kau izin dulu. tunjukkan dulu Boleh, batu Bogi. hitam kau itu dari mana? Bogi. Cuma. Bogi. Aku host Sudah kau dihargai. Zuma. Batu hitam kau Penyembah dari
dari batu mana? Jawab sakar. dulu. Dari mana batu hitam kau itu? Batu sakar boleh kita bahas. Hajar Batu Aswad hitam kau versus cium-cium batu sakar itu. Tuhan kau itu yang menggantung di pohon boleh. Batu hitam kau itu Bogi. dari mana? Aku tanya dulu, jawab dulu. Coba. Bogi, Belanda datang ke Nusantara bawa sembahan berupa batu sakar Arab boleh itu kita penipu, bahas. gak usah kau bawa Belanda. Keren Belanda. Pernah masuk Piala Dunia, tahu kau? Eh, Belanda Kau tahu, datang ke cuma Indonesia bawa batu sakar Belanda untuk masih disembah keren oleh kau daripada Arab, Bogi. kau itu tahu kau. Bogi. Belanda Dari pernah tadi masuk saya Piala dengarkan Dunia. kau berkomentar Arab dari itu nggak pernah atas masuk Piala sini. Dunia, tahu kau? Benci kali kau Kali sama cerita kau, batu orang hitam. Arab. Benci kali kau. Gak terima aku, ya kenapa? Kenapa? Apa urusannya Gak terima denganmu? aku sama bangsa. Iya, memang Semua bangsa kau Arab itu keturunan tahu. Udah banyak penjajah. disesatkan Kau ya, keturunan tahu kau? penjajah. Hah? Memang begitu. Agama warisan Masih penjajah. keren memang Belanda begitu. daripada Arab, tahu kau? Nggak Gak pernah masuk Piala urus. Dunia, gak pernah. Sekarang kita bahas, weh, Hajar Aswad versus batu sakarnya Tuhanmu berani Oke, nggak? kita bahas. Oke, baik. Bang Sekarang Juma, begini, Bang Juma. begini. Bentar Saya dulu. baca. Tunggu Jawab saya dulu. siapa kau Bang ya? Juma. Sabar dulu. Enggak, Saya aku izin dulu sebentar nih. saya berargumentasi dulu Iya, terkait sebentar. Hajar Aku Aswad izin kan bentar. begitu. Gini. Oke, Ini ah. yang aku maksud kemarin, ini orang ada di samping kamu. Kamu mau Siapa? diskusi sama Pak Hengki ini. Siapa lagi yang ngaku aparat lagi? Aparat Enggak. tuyul. Ngaku-ngaku muslim tapi bukan Islam si kampret ini, Latula ini. Sunat Si Dulu ya, Bro Bogi. manusia laknat ngaku-ngaku muslim tapi ternyata kafir laknat penyembah batu zakar si biadab. Kau penyembah batu hitam kau. Tenangan Ini yang namanya Dari pantut mana batu katanya, hitam kau aparat itu? Ku katanya tanya dia. dulu, Dari mana batu hitam kau itu, Biar ku tenang Yang aja. bahas, yang ngaku aparat siapa? teman kau yang ngatakan kau aparat katanya. Ya, narasimu kan mengatakan saya ngomong saya aparat. Yang ngaku aparat siapa? Temanmu yang mengaku kuclo biadab asu anak babi. Kau mengaku muslim Kau tapi anak ternyata babi, tadi kau. mulutmu mengaku sendiri. Kemarin saya nyamar-nyamar jadi muslim. Dasar biadab penyembah batu sakar. Di Kau mana makhluk saya bodoh. ngomong saya nyamar jadi muslim dan Tadi di kau mana? ngomong anjing. Lah Kau kan ngomong memang saya tadi, muslim. anjing. Astaga naga Tadi Tuhan. kau ngomong asu. Rekamannya binatang ada kau. biadab. Kau biadab. Ngakunya Dasar apologet laknat. tapi Penyembah ngomongnya kok batu isi kebun sakar. binatang Memang, agak leo. memang. Fokus yo, Kepada fokus yo. pengikut Sampah Paulus yang mulut kau mempraktikkan itu. agama Manusia bohongnya sampah saya kau itu. keras memang. Lanjutkan. Lanjutkan. Dasar anak lonte kau. Mamamu Kau itu anak diperkosa lonte sama kau. anjing kau makanya kau hadir di bumi. Kau itu. Paham gak? Astaga naga Tuhan. Lanjutkan. Tuhan biadab kayak ayam Kau kau. biadab kau. Kau yang Kau biadab. itu, orang tuamu itu digauli asu, makanya kau lahir kau. Itulah kau. Kayaknya kau nggak? Itulah kau ini si yang Itulah ngaku-ngaku kau. ini, yang ngaku muslim. Itulah Aku muslim kau yang kemarin. hitam. Tadi dia mengatakan, Iya, memang "Kemarin saya itu kan muslim. Memang pada saya saat muslim kok. ngaku muslim, Memang saya muslim mengaku kok. Islam, dasar biadab. Memang saya muslim kok. Berani kau ketemu dengan saya? Kau ngaku Memang dengan saya identitas muslim kok. Kau mengaku ketemu saya darat, mau nggak? Kalau memang saya muslim memang apa Ya urusan kita sama ketemu, kamu coba? buktikan. Lah kau buktikan. Lah memang saya muslim. Seharusnya kamu bertanya tai muslim ayam. seperti apa gitu Mama loh. kau lonte, biadab Mama kau kau lahir. lonte. Mama kau lonte. Jangan kau Ngaku-ngaku kau. muslim. Tadi kau ngaku di sini. Saya rekam, ada rekamannya. Kau mau dengarkan rekamanmu? Mau dengarkan? Kau ngaku ternyata kau bukan Islam. Kau ngaku-ngaku Islam. Biadab anak lonte. Nih, kau dengarkan suaramu ini sendiri. Memang kau Kristen kali yang aku kau. turunkan ya Bogi, kamu kena pelanggaran. Nih. Nah ini suaramu. Lari kau kan biadab anak asuh. Ini Kristen memang biadab. Memang kalian itu sudah jadi anak setan semua. Aku ngaku Islam bukan Islam tapi Muslim ternyata kafir laknat. Tabiat kalian karakternya memang kayak gitu. Nih siapa yang mau lawan saya diskusi sekarang nih? Dari tadi kau menghujat ayat terus Islam. Kalau ada Islam di atas kau hujat mati-matian. Apa susahnya kau? Kenapa kau benci kali sama Islam? Yahudi yang menangkap Tuhan kau, membunuh Tuhanmu. Islam yang kau benci. Di apa? Longor, kau bicara terus kau ya. Yahudi yang bunuh Tuhanmu, Islam pula yang kau benci. Kau itu longor cuma. Kalau cuma dua modal ngomong aku bisa. Kau itu longor. Yahudi yang bunuh Tuhanmu, Islam Kau yang kau modal benci. doa. Kau cuma modal jilat-jilat doa. pantat Dari Yahudi. tadi kau Emang kau bicara dianggap kasar sama kali ku Yahudi? perhatikan. Longor. Sama Longor. Yahudi, dianggap kau sama Yahudi. Apologet macam apa kau ini? Pertanyaan kau aja kau gak bisa jawab kau Dari di roaring tadi kau kemarin. hina Islam,
Banci Arab segala macam. Dasar apa kau, urusannya samamu? penyembah masker. Kau itu yang bicara setor apa? perpuluhan di gereja. Dengar Ngapain kau suara setor mu, perpuluhan juga? Emang jangan ada kau nangis di perintahnya? sini. Emang ada Kalau perintah cuma yang mau berlebihan longor untuk aku di luar juga Yahudi? bisa. Hah? Ada Cuma perintah yang begini berlebihan di luar kualitasmu Yahudi? longor. Dasar agama penjajah, warisan penjajah. Cuman mau longor Penjajah, ternyata. agama Aduh. penjajah. Gimana Menuhankan Tuhannya pertanyaanku? Kau kan Tuhannya ku Roma mirrori dibungkus. kemarin di room Tuhannya blender. Roma Gimana? dibawa ke Indonesia dibungkus nama Si Yesus. Zainab meracuni Baginda. Itu atas Gila kehendak kau. siapa? Sudah Jawab gila kau. longor. Kenapa kau langsung kick aku kemarin? Yohanes 19:30 Tuhanmu diracun, minum asam ambil. Gimana? Ayo, Kamu siapa mau yang berdiskusi atau modal longor? Siapa yang meracun Tuhan? Dengar dulu, dengar dulu. Siapa Kau mau yang berdiskusi meracuni atau modal Tuhanmu itu longor? sampai mati? Gak kedengeran longor kau. Siapa Asli. yang meracuni Longor Tuhan? kau tuh pelan Yohanes kali. 19 nomor 30. Nomor 30 Tuhanmu Coba diracun. modal longor. Oh gini kualitas apologet Tuhannya ini. diracun mati. Aduh. Mati Gimana? diracun, lucu. Kemarin Yohanes 19 memang nomor udah aku bawa 30. juga hadis itu. Yohanes kan. 19 Bukhari nomor 30. 40:27. Pada Lalu dulunya Yesus kami menyembah mencicipi batu. anggur asam, Gitu dong kalau lalu bawa matilah data. dia. Kau Tuhan bawa mati minum data gak racun. jelas aja kau. Tuhan kau itu mati Kalau bukan cuma karena mau digantung. asusi aku juga bisa. Tuhanmu itu mati karena diracun. Aduh. Kalau modal longor aku juga bisa cuma Tuhanmu diracun kau aku ingat Tuhanmu kira diracun. kau tuh berkelas loh. Soalnya kau mampir ke Superboy. Ternyata gini dari kemarin. Tuhan diracun. Tuhan diracun. Aduh, gini, kamu berani berdiskusi gak? Kamu berani berdiskusi gak? Tuhan diracun. Ayo berdiskusi Saya naik berani ke gak? sini, saya tadi kejar si Bogi. Berani Si sama Bogi aku aja, penghujat sama anak aku. tadi itu tadi Aku kejar. gak penghujat nih. Paham kau? Mau Paham pakai kau? data gak? Dengan yang tadinya Kalau kalian kau katakan cuma mau aparat, modal congor, yang aku juga mengaku-ngaku bisa Islam, nih. Tapi kalau kau mau mengaku-ngaku pakai Muslim, data, ku turunkan adaku. tadi ternyata Ku dengar itu. mengakui, Ku turunkan ternyata adaku. bukan Islam. Kalau kau cuma mau Ternyata modal bukan longor dari Islam. tadi kau bicara kasar gitu. Dasar Aduh, dia. gak guna. Kau dengar itu. Lucu. Dengar, gak guna. Tuhanmu diracun itu kok nggak sadar? Jangan curhat di sini. Mau diskusi gak? Siapa yang curhat? Oke, Jangan curhat. kita diskusi. Kenapa kau takut Tuhan sekali sama aku? diracun versus nabiku Coba. diracun. Kenapa Gimana? kau takut sekali? Gimana? Kemarin kau kick aku pula di room blender. Ayo, Aduh, ayo. jangan curhat lagi di Berani sini. nggak? Berani nggak Tuhan diracun Kau versus masih belum Tuhanmu? menjawab pertanyaanku ya. Itu 2 aja bulan terus. lalu mana manuskripnya bahwa ayat-ayat itu dituliskan di batu, di kulit hewan. Mana kau kick aku di warung kitab? Kasihan dulu. Warung kitab itu bukan komalku tuyul. Mas, mana Apa mungkin namanya aku yang warung kick kau? bibel Emang apa saya warung moderator. kitab itu nggak tahu lah aku. Intinya kau tuh main kick. Dasar pengikut Paulus. Gimana? Pengikut Paulus. Bisa dijawab Bohong nggak? segala hal. Itulah pengikut Tunjukkan Paulus. manuskripnya. Ayo, Segala sesuatu ayo. boleh Aku dari bagiku. kemarin masih sopan sama kau nih. Segala Tapi sesuatu. kemarin kamu cuma berani Di bertanya. mana Ayo. Dosa berlimpah Aduh, di situ gimana? kasih karunia berlimpah. Gurunda, Kau izinkan Gurunda berbohong. Juma, Agama Gurunda Juma. dusta. Ayat-ayat itu kan Agama katanya tertulis bohong. ya di batu, Agamamu itu di semuanya kulit hewan dusta. lah, di pohon. Tidak Pertanyaanku ada yang simpel keluar aja. dari Dari itu agamamu dari itu 2 bulan lalu loh. bohong. Tunjukkan Yesus dibilang manuskripnya. Ayo. Kau mau pilih yang mana? Mau Perjanjian pilih yang baru itu atau yang disebut kemarin firman pertanyaanku Tuhan. nih? Bohong. Airnya air apa Gurunda? Semua Silakan dijawab. Dalam agamamu semuanya bohong. Tidak Gimana, ada yang Gurunda? tidak bohong. Ayo, Tuhannya bisa ngejawab nggak? bohongan. Ayo. Kitabnya Ini bohongan. pertemuan keempat kita loh. Pertanyaanku Rasulnya simpel-simpel aja. bohongan. Gimana? Cara ibadahnya semua Gurunda. bohongan. Ini pertemuan Tempat keempat kita ibadahnya gitu. bohongan. Janganlah modal nomor di sini. Surganya Aduh. bohongan. Semua Malu-malu serba bohong. sekali. Aduh, Agamamu kukira apa yang tidak berkelas bohong? kau. Aku Agamamu bingung apa yang loh. tidak bohong? Soalnya gini Yesus gini Tuhan gini. itu bohong. Yang pertama Ayo. katanya kan Ayo. wah ada Gurunda Juma gitu. Wah, Kristen, kukira keras pengikut gitu. Kristus itu Kemarin aku bohong. juga masih Apa ngormatin yang tidak gitu kan. bohong? Paulus Aku biarkan Rasul kau berdiskusi di sini. Semuanya Surah-surah aku Paulus mute. firman Tuhan. Tapi ternyata Bohong. begini. Apa yang tidak bohong?
bohong dari agamamu? Aduh, data apa? Apa yang tidak Kau bohong bicara dari data agamamu? apa? Semua. Juma. Kristen pengikut Kau mau Yesus berdiskusi bohong. atau modal longor? Apalagi Kalau modal longor Kristen aku bisa agama ngerem yang 4 jam loh, diajarkan serius. Yesus bohong. Aduh, apalagi modal kayak Apalagi kau gini gitu. Roma, Makanya aku Galatia, tanya nih, Filipi, dan kamu seterusnya mau main dibilang pakai firman data Tuhan atau longor? Apalagi Gak kedengeran suara kau percuma. Suara kau kependam Yesus di sini. keluar dari tanah jadi Tuhan bohong. Semua Suara kau itu bohong. kependam. Tidak ada Iya yang nggak? tidak bohong Suaramu dari agamamu. kependam di sini. Ibadahnya Nggak hari kedengeran Minggu gitu loh. Makanya kau ngomong apa bukan denger. Yesus lahir tanggal 20. Ayo. Juma. Sekarang kau Yesus jawab aku. adalah Ayo. Tuhan. Kau mau pilih yang mana? Mau pilih yang Ayo. saya tuju? Semua bohong. Atau kau mau Yesus naik ke menunjukkan surga. itu tentang Bohong. manuskripnya? Atau yang mana? Mau Pengikutnya kutanya dari lagi pengikutnya tentang itu? Yesus Itu disebut atas Kristen. kehendak siapa Bohong. itu saat dia diracun? Ayo. Ada yang tidak Pilih yang bohong. mana? Sesimpel itu Apa aja yang kok. tidak bohong di agamamu? Gimana? Mau pakai Tuhan data gak? mati, bohong. Mau pakai data Tuhan gak? dilahirkan manusia, Oh, bohong. masih ngoceh dia ternyata. Bohong. Apa yang tidak bohong dari agamamu? Padahal gak ada suaranya, tapi masih ngoceh loh. Aduh. Apa yang Ini tidak gimana bohong ini dari kawan-kawan? agamamu? Ada yang denger gak sih dia nyerotkan Apa apa? yang tidak Kalau aku bohong sih jujur dari aja gak agamamu? denger. Udah teriak-teriak dia. Apa yang tidak bohong di agamamu apa? Hah? Kasihat kali Yesus dia Tuhan. teriak-teriak loh. Bohong. Sementara gak ada yang denger. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Aduh. Kristus Tuhan di kota Daud. Gimana, Gurunda. Pergilah ke seluruh Kau mau bangsa, jadikanlah berdiskusi seluruh pakai bangsa data muridku. Bohong. atau modal longor? Ayo, kau jawab Tanda-tanda apa ini aja? biarkan Simpel orang itu. percaya, minum Kau racun mau tidak mati. berdiskusi Bohong. pakai data atau modal longor? Bohong. Gitu loh. Dari kemarin aku masih ngormati nih, tapi aku perhatikan kok makin longor di sini. Aduh. Begini Lukas kualitasnya murid Yesus. Gurunda. Bohong. Kemarin pun kutanya dia alasan begini loh katanya. Sabar dulu ya, aku mau sholat. Ananias Padahal ketemu dia Tuhan. kabur ini. Aduh. Dia Jadi kayak gini mau manusia. berdiskusi. Gimana? Tuhan dibunuh Kamu manusia. mau pakai data Bohong. nggak? Tuhan Gurunda. kemudian Gurunda. punya tato di Simpel paha. aja Bohong. pertanyaanku. Kamu mau pakai data Apa atau yang longor? tidak Kalau bohong pakai di longor aku bisa agamamu? nge-rap. Semuanya bohong di agamamu. Apa yang tidak bohong? Coba satu aja yang tidak bohong di agamamu itu apa? Apa? Coba 1, 2, 3. Apa yang tidak bohong dari agamamu? Sebutkan. 1, 2, 3. Apa? Apa? Bohong. Yesus Yesus Tuhan, Tuhan itu kekal. bohong. Hidup Muhammad kekal masih itu jadi menurut bangkai. Yesus. Dengar. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia Tuhan atau mengenal dia utusan Tuhan? Jawab. Bohong lagi. Semua bohong. Yesus Tuhan pedenya lagi. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Manusia, bohong lagi. Ayo. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian domba enggak? Domba, bohong lagi. Ayo. Yesus mengajarkan tak setitik pun hukum Taurat dibatalkan sebelum langit dan bumi lagi. Apa yang tidak bohong dari agamamu? Tuhan makan ikan goreng, bohong lagi. Tuhan tidur, bohong lagi. Tuhan netek, bohong lagi. Tuhan disunat, bohong lagi. Tuhan jadi manusia, bohong lagi. Tuhan dibunuh manusia, bohong lagi. Tuhan ditetein manusia, bohong lagi. Tuhan dibunuh manusia, bohong lagi. Tuhan ditampar manusia, bohong lagi. Tuhan ditombak manusia, bohong lagi. Tuhan dikuburkan, bohong lagi. Tuhan keluar dari kubur, bohong lagi. Apa yang tidak bohong di agamamu? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Ayo, apa yang tidak bohong di agamamu? Satu aja, Yesus Tuhan. Pret. Tuhan di mana dia? Di langit sudah ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, di laut ada Tuhan. Yesus Tuhan di mana? Tuhan di mana dia?
Oi, 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 oi. Keok. Makanya kalau beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai kondom bekas kalau beragama. Oke ya? Oke ya? Paham ya? Tuhan nenen bohong. Sudah masih menyembah pakai Tuhan neneng pakai Muhammad. bohong. Ayo. Tuhan nenen bohong lagi. Tuhan ketakutan pada malaikat bohong lagi. Ayo, Tuhan lari dari kejaran tentara Romawi bohong lagi. Ayo, gimana dong? Kok serba bohong agama ini? Kitab Lukas firman Tuhan bohong lagi. Lukas Ini murid mah Yesus kau jangan bohong main lagi. kikik lah. Markus Jangan kau murid bilangin Yesus timu bohong kondusif lagi. bisa gak? Apa yang tidak bohong bilangin dari timu agamamu, kondusif woi? bisa gak? Hey. Jangan suruh-suruh orang hack-hack Satu kayak aja. gitu. Begitu Minimal ngomong, jangan main hack Yesus IP lah. Tuhan. Curang kali kau Gurunda. Kamu di sini mau modal toa doang apa berdiskusi? Jawab aku. Kamu di sini mau modal toa doang atau berdiskusi? Ayo jawab. Saya di sini hanya ingin Pakai data yuk. mengatakan ada Pakai nggak data. yang Pakai tidak data. bohong dari agama. Berani nggak? Ternyata enggak. Cuman mau ada. modal Oke, toa. ya? Cuman mau modal toa. Ternyata di agama kamu di sini cuman mau modal tidak toa. ada yang Iya. tidak bohong, semuanya Gimana? bohong. Kamu di sini cuman mau modal toa gitu. Berani berdiskusi gak? Berani berdiskusi gak? Atau modal toa doang? Kasihan deh loh. Juma, Komal ini tadi keempat penuh kalinya dengan loh. hujat Keempat Komal kalinya Tau kita tadi ini. bertemu dan kamu masih longor. Dan kemudian ngadepin aku. Gak pernah kalian bercerita. kayaknya kau jawab Kemarin satu kan pun kalian cerita pertanyaanku tuh loh Juma. tadi si pembohong itu kalian Gimana? mengatakan aparat. Si Eh, pembohong gimana? tadi itu. Ternyata Kau dia bilanglah ke bukan teman-temanmu, gak usah main Muslim. hack-hack Nih, IP. Curang kuperdengarkan kali, nih, kuperdengarkan. di hack ini akunku. Kuperdengarkan, Aduh, kuperdengarkan. ini kualitasnya. Kuperdengarkan Timo. nih, kuperdengarkan. Kebohongan, Jangan kebohongan kayak ini. gitu ya. Curang itu kuperdengarkan namanya. ya, Gitu. pembohongan. Sekarang aku mau nanya ke kamu nih Juma. Nih. Kamu mau jawab pertanyaanku yang mana Dengar. nih? Mau yang 2 bulan lalu, apa yang kemarin di sini, atau yang di roomnya blender? Kau pilih aja mau yang mana? Kabur. Kau cuman modal longor, aku juga bisa Juma. Aduh. Mainnya main hack ini IP lo, curang kali dia. Aduh. Nggak ada yang kick dia ya, nggak ada. Akun gua aja tadi akunmu tiba-tiba ketombak turun ya? sendiri. Ya Santos. Akunmu ketombak satunya tadi. Ya, Enggak, bukan ketombak Pak. Tiba-tiba di sini masih ngomong, tapi hilang. Itu dihack IP-nya itu. IP ku dihack. Iya, mainnya gitu dia. Makanya kalau dia memang sengaja begitu, tidak sengaja diskusi, hanya melampiaskan nafsunya saja, ya begitulah. Kalau selama pengikutnya percaya dengan cara bekerja begitu ya, mana ada cerdasnya, ya nggak ada akan dapat apa-apa. Mainnya main geruduk ya, tidak bisa main geruduk secara fisik, dia main geruduk secara komal-komal gitu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kita nggak mengurusi keimanan Islam ya, tetapi kalau kalian mau diskusi pakai data, ya kita siapkan data untuk mengcounter semua narasimu tentang Alkitab kami. Ya kalau cuman mainnya hack, kemudian main tombak-tombakan gitu, apa gunanya kalian? Ya ini ada kiamat ini, bisa bikin 1000 akun ini. Silakan kiamat. Lebih memilih bahwa Departemen Agama ini atau
Tapi kata Paulus diralatkan lagi. Segala satu diperbolehkan, artinya dihalalkan bagi Paulus. Abang kalau mau debat, Di hadis kau mau aja babi itu menjelaskan. halal. Apa? Gimana? Di hadis kau babi itu halal. Nggak ada halal. Kecuali kalau nggak ada lagi apa? Perbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Oh iya, Iya, ya artinya diperbolehkan itu dalam hal yang berguna. Kalau yang nggak berguna, gitulah ya, itu ya bisa juga masuk tuh, tak waras. Wah, Nah, gini. tidak. Yang disambut dia itu artinya begini. Jangan sampai cerai. Kalau mau cerai apa boleh buat itu Kalau makanya kamu itu. membicarakan soal perceraian, ya, Hmm. itu harus ada tulisan menyangkut nasihat pernikahan dan perceraian. Itu Oh, mau lebih spesifik lebih, mau lebih. Ya, kalau itu belum bisa dikatakan ini. Belum spesifik, Bang Blender aja paham. Oke, kok, masa 519 kamu juga ngotot? boleh, kecuali zina. Oke, Berarti kita ke zina dulu baru Matius. bisa cerai. Matius berapa? Matius 19 ayat 8-9. Matius 8 Berarti harus zina dulu Ayat. baru bisa cerai ya. Matius 19 ayat 8-9 ya. Matius berapa tadi? Toa itu Matius tadi. 19 ayat 8-9. Oke, Banyak kok Matius ayat cerai. 19. Sabar ya. Kata Ayat Yesus kepada 8. mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ayo buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ini room khusus buat kalian semuanya guys. Jadi buat belajar kalian semuanya ya. Di mana Gurunda? Emang debat di mana Gurunda tadi? Ada debat kah Gurunda? Oh. Dikeroyok Oten. Iyalah, kalau Oten sukanya ngeroyok. Salah. Ini Oten itu ya bisanya cuma gitu doang, ngeroyok, ngekick, kan nge-mute. Itulah Oten kelakuannya. Katanya roomnya pengen rame,
Katanya roomnya pengen ada debat, tapi begitu diobrak-abrik sama Gurunda, mewek sekampung. Sekampung mewek. Ya Allah, Allahu Akbar. Sampai muncrat bilang kamu kampret. Sampai muncrat guys. Emang umat-umat kampret ini sok pintar tapi dungu. Tanya tentang nama Tuhannya aja nggak becus ngejawab mereka itu. Sosokan bukan dasar kampret. Ayo di tab-tab layar guys, tab-tab layar ya, diposting ulang dan di share-share ya. Jangan lupa nih loporenya digas ya. Ayo buat teman-teman Aliteng, silahkan naik. Bang Jombi dijambak OT-nya Bang Jombi. Biar ada sedikit pencerahan dan pembulian. Kasihan mereka ini. Sederhana aja mereka udah memble kayak ongol-ongol nggak bisa jawab, muter-muter sana sini, ngebulat sana sini. Aduh, judulnya ini aja temanya yang ringan-ringan dulu aja. Ini kita turunin levelnya ya. 10 level loh dituruninnya ya. Kenapa Yesus dituhankan? Kalian pasti bisa menjawab hal ini ya. Tapi kedepannya saya nggak janji dan nggak apa ya. Pasti kalian bikin malu sih. Yang penting ada tema aja dulu ya guys. Oke, silakan teman-teman Oten, silakan naik kalau ada yang mau diskusi ya. Saya share dulu kepada para pendeta yang ingin. Saya udah malas ke jemaat biasa, nge-share-nya ke pendeta aja sekarang. Nah ini cukup segini juga lah. Nah, 4 orang juga. Lumayan buat ganjal pintu. Ih, kok gini sih ini? Naikin Bang Juma. Jangan dinaikin. Nanti hamil, dinaikkan, di up gitu ya. Gitu, bukan dinaikin. Dinaikin. Perguna malah ngelawak enggak. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube semuanya ya, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron sudah selalu mendukung channel-channel Muslim ya. Buat kalian yang ada di YouTube, jangan menonton Bang Juma
Juma lagi nanya Oten muter-muter. Putut sinyalnya, kehalangan gedung-gedung di sana mah. Aduh. Tempat elit tapi sinyal butut. Tempat elit sinyal butut. Saya mau mending sinyal bagus. Tempat elit. Ya Allah. Terhalang oleh ding ya. Aduh sinyalnya jadi mentok ke sana mentok ke sini mentok ya karena banyak coran di atasnya. Allahu Akbar kabira. Kawalat saya ya. Ngomongin Bang Juma. Ya buat yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Aduh belum apa-apa OT-nya dikikin. Jangan dikikin dong OT-nya. Aduh. Jangan dikik ya. Suruh debat aja ya. Jangan dikik. Nanti kalian gak ada debat loh di LC. Di ini aja, dihapus aja. Kalau ngehujat dihapus aja ya. Bekasi mataharinya 5 iya. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke atas yang mau diskusi dan teman-teman yang di bawah ya jangan lupa di tab-tab layar diposting ulang di share-share dan jangan lupa loporenya nih digas di loporenya ya. Loporenya digas. Wah ini waduh gelo ya malah naik. Burung gimana naiknya? Gimana Juma? Belum sadar loh. Juma di mana? Ini yang tadi lari dengan saya. Lu yang lari. Lu yang lari gimana sih? Kamu nggak ada ilmunya. Lu yang nggak ada ilmu. Hanya Daniel 7 pasal 9 kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Tuhan kamu Juma? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Tuhanmu di mana Tuhanmu? Di surga. Oh di surga Tuhanmu. Tuhanmu itu kan manusia ya? Tuhan saya yang maha kuasa. Iya. Bukan anak Maria? Tuhan kamu siapa? Enggak, Tuhanmu maha kuasa kok bisa kan? Anak Maria enggak maha kuasa. Gimana ceritanya? Kau kok bohong lagi? Kenapa setiap mereka orang-orang Kristen penyembah Kristus ini kalau berbohong bicara pasti bohong? Kenapa gitu loh? Juma, saya mau tahu di mana Tuhan kamu. Tuhanku sudah jelaskan tadi. Tuhanku itu tidak menempati ruang dan waktu karena Tuhanku bukan makhluk. Iya, di mana dia? Sekarang Tuhanmu kau katakan di surga. Kau katakan maha kuasa. Nah sekarang kalau Tuhanmu maha kuasa, apakah kamu yakin itu anak Maria? Itu kemanusiaannya. Nah bohong lagi. Bohong lagi. Ternyata Tuhanmu itu memiliki sisi kebukan Tuhanan. Yuk, sisi kemanusiaan Tuhanmu ini Tuhan bukan? Dia menyatu Juma. Iya, berarti dia menyatu dengan sesuatu yang bukan Tuhan. Kan dia merubah dirinya Juma. Bohong lagi. Bohong lagi. Tuhanmu merubah dirinya menjadi bukan Tuhan gitu. Dia menyatu untuk menjadi menyatu atau merubah? Dia menyatu atau merubah? Dia sekehendaknya lah dia Juma. Iya. Ngapa ketawa Juma? Lucu.
Tuhanmu berubah. Tadi terus Tuhanmu bersatu. Nah sekarang sekehendak Tuhan kau. Kenapa banyak kali bohongnya? Setiap bicara kamu itu bohong. Gimana bohongnya cuma? Tuhanmu itu menjadi bukan Tuhan atau gimana? Kalau di Republik ini dia seakan-akan merakyat cuma. Ini parah nih. Tenang. Dia untuk mengetahui bagaimana rakyatnya. Jadi dia menyamar cuma. Jadi kalau Tuhanmu mau merakyat kepada kalangan babi, Tuhanmu jadi apa? Bisa jadi babi. Kan dia terserah dia cuma. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Ampuni hambamu ya Allah. Jadi kalau Tuhanmu itu mau merakyat kepada anjing, jadi Tuhanmu jadi apa? Direkod. Terserah dia juga cuma. Iya. Aku nggak ikut-ikut ya. Aku nggak ikut-ikut. Ketika Tuhanmu ingin merakyat kemudian kepada kumpulan bakteri, kumpulan kuman, berarti Tuhanmu jadi bakteri. Bisa dibilang begitu. Iya. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia mau merakyat kepada para kuman gimana dong? Supaya ilmuwan menemukan kemudian alat atau obat untuk menyembuhkan sebuah penyakit, maka Tuhanmu mempengaruhi bakteri, maka Tuhanmu jadi bakteri, betul? Bisa bilang begitu. Masolang generasi. Jadi kalau Tuhanmu kemudian bisa merakyat, berarti Tuhanmu juga bisa masuk dalam kalangan setan, berubah diri menjadi setan, bisa? Pokoknya bisa apa saja cuma. Termasuk jadi setan? Bisa juga, semua bisa. Aduh, Tuhannya bisa jadi setan. Tapi tidak mungkin kan jadi Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu ya kan Allah cuma ya Karim. Ya itu kan Allah. cuma Ya kemampuan Allah dia, ya bisa Karim. jadi apa saja. Ya Allah ya Karim. Tapi kan dia nggak mungkin jadi yang buruk-buruk. Kok nggak mungkin? Berarti kau batasi katanya. Kenapa kau batasi Tuhanmu? Enggak, maksud saya. Lah kau batasin itu, kau batasin. Kenapa kau batasin Tuhanmu? Katanya Tuhan tidak terbatas. Begitu. Ya Allah ya Karim. Ya Begitu, Allah, cuma. kenapa kau batasi Tuhan kamu? Nggak boleh. Masa kau batasi? Mungkin dia nggak mungkin dia jadi yang nggak baik gitu. Lah, berarti terbatas dong. Nggak terbatas, tapi dia tidak mungkin menjadi yang buruk-buruk. Bisa nggak kamu mendengarkan aku? Bisa nggak? Maksudnya? Bisa nggak kau diam sebentar? Saya menjelaskan tentang Tuhanku, boleh? Boleh. Oke, baik. Jadi begini, Bung. Saya kasihan kau manusia, tapi kau digiring dengan doktrin dogma yang menghinakan Tuhan. Jadi gini, terlepas Anda Kristen dan saya sebagai seorang Muslim, kita itu kudu wajib tahu kita ini tatarannya makhluk ciptaan. Sedangkan Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di sudut yang berbeda, di ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Jadi Tuhan ini sudah tentu terbebas dari pergerakan sifat, waktu dan ruang. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal atas segala kehendaknya.
wujud yang tidak pernah mampu ditatap panca indera manusia yang ada hidup di bumi ini. Itulah Tuhan. Tapi keberadaannya kemudian ada. Maka untuk mencapai keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, maka pada diri manusia terdapat unsur alam semesta. Nah, kemudian Tuhan mengadakan yang disebut akal. Akal diberikan kepada kita manusia. Apa fungsi akal itu? Sebagai makhluk materi Tuhan yang tertancap kemudian di dalam materi fisik atau dalam biologis tubuh manusia. Jadi akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Dengan akal manusia kemudian manusia terikat dalam realitasnya sebagai hamba atau ciptaan Tuhan. Di mana manusia ini dengan akalnya mampu menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau secara istilah dinamis. Apapun itu dinamis. Makanya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita manusia itu selalu berkembang dalam segala hal. Jadi akal ini menjadi sarana membangun peradaban kita selaku manusia, sekaligus dengan akal kita manusia menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai dan juga norma. Nah, dengan akal ini kawan, kita bisa sampai kepada pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Bukan Tuhan turun menjadi manusia lalu seperti yang tadi Anda gambarkan, Tuhan bisa jadi ini, Tuhan jadi itu, Tuhan jadi ini. Bukan gitu. Akal diberikan oleh Tuhan kepada kita agar akal ini menjadi cahaya yang mencerahkan, agar akal ini bisa menjadi garis pembeda antara makhluk dan Tuhan, sehingga tataran manusia yang berakal mengembangkan kemudian beragam konsep, termasuk konsep mengenal Tuhan. Juma. Nah, paham dah apa yang saya sampaikan? Paham, tapi gini jadi Tuhan dengan manusia itu sama setara enggak? memang tidak setara. Kan dia memohon untuk memberitahu manusianya bahwa dia Tuhan gitu. Ya, supaya manusia itu mengetahui adanya Tuhan, manusia diberi akal. Bukan mengakal-akali Tuhan turun ke bumi jadi bukan Tuhan. Sampai kau katakan Tuhanmu bisa jadi babi, Tuhanmu bisa jadi kucing, jadi bakteri, kuman. Itu konsep apa itu? Itu kan kekuasaannya, jadi kan bisa dia bang. Oh tidak bisa saudaraku. Ketika Tuhan itu kemudian disebut maha kuasa, maka dia tidak ada sisi untuk menjadi lemah. Apa tujuannya jadi manusia? Untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dia cukup mengatakan dosamu telah ampuni, selesai. Ngapain dia turun jadi bukan Tuhan? Gini bang, kata pendeta kami bang, kalau kita melakukan kesalahan dosa apapun di muka bumi ini, kita masuk ke surga bang. Gimana? Melakukan apa saja kita di muka bumi ini, makan apa saja, semua halal, apa saja yang kita perbuat, mau dosa, mau apa, masalahnya kita sudah ditebus bang. Itu ajaran setan itu. Itu ajaran setan. Surga itu bung tempat suci. Yang masuk ke sana adalah orang yang suci. Orang itu disebut suci kalau jasadnya tidak terdapat makanan haram. Kalau ruhnya tidak pernah menyembah kepada sesamanya makhluk. Maka tubuh yang tidak pernah makan makanan haram dan ruh yang tidak tunduk menyembah kepada yang bukan Tuhan, itulah yang masuk ke surga. Bagaimana mungkin Anda masuk ke surga? Bayangkan. Adam tadinya sudah ada di surga. Makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan, diusir dari surga. Lah ente bukan dari surga, makan semua yang diharamkan, mimpi masuk surga mana bisa? Adam itu dilemparkan dari Ganbi Eden, dari surga karena makanan. Sementara ketika Adam itu diusir dari surga hanya gara-gara satu makanan saja, Kristen ini akan diusir kemana? Karena Kristen mau makan semua yang diharamkan.
Kalau Adam dilemparkan dari surga ke bumi hanya gara-gara kemudian dia makan satu makanan, bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan? Jadi jangan mimpi masuk ke surga kalau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Itu perintah harus kita tunduk. Lah kamu makan semuanya. Gimana dong? Gini bang, kenapa kan makanan kan kalau di Islam kan banyak yang diharamkan. Kenapa Tuhan menciptakan sosok yang diharamkan itu? Apa gunanya di dunia ini kalau tidak untuk dimakan? Ya, itu untuk rambu-rambu. Itu rambu-rambu. Siapa di antara hambaku ini yang taat kepada aturanku, siapa yang tidak? Makanya kita dikasih itu supaya menjadi rambu-rambu. Apakah kita taat kepada perintahnya atau tidak taat kepada perintahnya? Makanya pada diri manusia itu sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan. Itulah ujian. Jadi makanlah yang halal. Ketika kemudian kehidupan manusia itu selalu mau makan, maka Tuhan menguji dengan menghadirkan berbagai macam makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia. Tetapi di antaranya ada yang diharamkan sebagai bahan ujian. Kalau kemudian tidak ada makanan yang diharamkan semuanya bisa dimakan, ya itu sama dengan binatang berarti. Sama seperti babi. Ada nggak makanan yang tidak dimakan sama babi? Dimakan semua. Jadi orang yang makan seluruh makanan yang ada di atas muka bumi itu sama seperti babi. Tapi babi itu enak bang. Nah, itulah ujiannya, Bung. Kalau tidak enak, tidak mungkin diharamkan. Ada nggak kemudian dalam kitab suci mengatakan, janganlah engkau makan tai karena itu haram bagimu? Nggak ada. Kalau tai itu tidak nggak enak bang. Iya makanya ngapain dikasih larangan sementara manusia tidak mungkin memakannya. Tapi karena babi itu makanan paling enak. Kenapa makanan babi itu enak? Karena dagingnya itu sama unsur daging manusia. Daging manusia itu daging yang paling enak. Kalau Anda melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam daging manusia, makanan manusia itulah, tubuh manusia itu paling enak kalau dimakan. Kenapa? Karena sama unsur gennya binatang babi. Makanya sekali Anda makan babi, maka otak Anda akan tumpul menuju kepada Tuhan. Hati Anda akan menjadi gelap menuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda makan makanan yang diharamkan. Kenapa babi diharamkan? Karena ketika orang makan babi dan menikmati itu dan tidak mau bertobat, maka hatinya menjadi tertutup buta seketika. Sama seperti babi. Paham tidak sampai situ? Paham. Tapi gini bang, kita berasumsi aja bang. Gini bang, kita punya, anggaplah kita di kabupaten punya Polres kan. Lah, ketika itu kita melakukan kejahatan. Akan tetapi yang memerangi kejahatan orangnya nggak ada. Jadi kita melakukan kejahatan terus kan sama seperti Tuhan. Kenapa sama seperti Tuhan? Kan kita melakukan kejahatan tapi Tuhan tidak menegur kita. Jadi kita kan bebas. Tuhan memberikan aturan melalui para nabi. Jangan makan ini, jangan makan itu. Iblis juga punya aturan melalui juga utusannya. Jadi utusan Tuhan mengajarkan manusia tunduk kepada aturan Tuhan. Utusan iblis mengajarkan manusia untuk jangan melakukan perintah Tuhan. Gitu. Perintah Tuhan. Bang, boleh gak saya nanya bang? Boleh. Gini bang, kan abang mempercayai Tuhan abang gitu kan. Kan untuk ini saya percaya Tuhan saya. Jadi saya nanya ke abang, apa yang membuat abang percaya bahwa Tuhan abang itu ada dan mempunyai keajaiban-keajaiban yang memberikan ke umatnya bang? Gimana itu? Iya. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah hakikat yang berada pada posisi laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Tidak serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu punya kelemahan. Sedangkan Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan air? Nggak ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan udara? Tidak ada.
Ada nggak manusia yang mampu menciptakan tanah? Nggak ada. Tidak ada. Ada nggak yang menciptakan bumi manusia itu? Nggak ada. Menciptakan langit? Nggak ada. Nah, berarti ada yang menciptakan ini semua. Siapa yang menciptakan ini semua? Tuhan. Bukan makhluk. Nah, Tuhan ini tidak bisa kita lihat. Karena sesuatu yang bisa kita lihat jatuhnya pada posisi makhluk, ciptaan. Karena Tuhan itu bukan ciptaan, maka dia tidak bisa dilihat. Karena kapan kita melihat Tuhan, berarti Tuhan serupa dengan makhluk. Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat itu makhluk, sedangkan Tuhan bukan makhluk. Nah, apakah karena kita tidak melihatnya sampai Tuhan itu tidak ada? Tidak. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, Tuhan itu tetap ada. Buktinya alam ini ada. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Ya Tuhan. Meskipun kita tidak melihatnya karena kita tidak sanggup melihat Tuhan itu. Tidak mungkin periuk mampu melihat tukang periuk. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin lemari mampu melihat tukang lemari. Itu nggak mungkin. Maka kita yang ciptaan ini tidak mungkin mampu melihat pencipta. Nah, supaya kita bisa tahu bahwa pencipta itu ada, cukup kita melihat tanda-tanda keberadaannya di alam semesta ini. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitab suci kami, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu ada, cukup dengan kita melihat tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sekarang yang menurunkan hujan siapa? Tuhan. Nah, tuh ada Tuhan berarti. Tapi gini, Bang. Kan saya nanya, setahu kamu di mana dokter yang paling hebat di muka bumi yang memastikan bahwa penyakit seseorang itu akan sembuh? Kan cuma ada satu orang yang bisa menyembuhkan spontan, dan siapa ada manusia yang bisa kalau orang mati bisa menghidupkannya kembali dengan detik itu juga, kan cuma satu. Ayo, nah, itu manusia kan yang melakukan itu. Tanya siapa backingannya, siapa yang membackup dia di belakangnya, siapa? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang ada di belakang Yesus? Ya itu masalahnya, kan masalahnya. Nah itulah nggak tahu ya, kan yang terbukti kan untuk di mata umat manusia semua kan yang satu, ya dia itu yang satu yang bisa membangkitkan orang mati itu kan. Ayo, siapa yang ada di belakangnya? Sama ketika kemudian saya bertanya, siapa yang kemudian manusia yang mampu belah lautan? Hanya Musa kan? Siapa yang mampu kemudian memberikan sebuah buku, sebuah kitab suci, di mana ketetapan yang ada di dalamnya tidak pernah berubah sampai kiamat? Cuma Nabi Muhammad, bukan? Jadi seluruh nabi memiliki mukjizat yang disesuaikan dengan zaman masing-masing. Pada saat Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel, Yesus datang untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa mereka paling hebat. Mereka mampu kemudian mengobati orang dengan cara-cara mereka. Yesus datang mengalahkan kemudian apa yang mereka lakukan itu dengan disebutkan, nih tengok nih, aku bisa membangkitkan orang mati. Tapi dengan cara apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Berarti Yesus datang melakukan itu semua karena Allah. Ini buktinya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tuh, Allah yang melakukan, bukan Yesus. Cuman Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, agar Allah melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa menghidupkan orang mati. Iya, karena di belakangnya dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bisa nggak dilihat Bapak yang di belakangnya Yesus itu? Nggak bisa. Nabi Musa belah lautan. Ada nggak Yesus belah lautan? Nggak ada. Karena mujizatnya bukan itu.
mujizatnya pembagiannya bukan ke situ Yesus. Itu pembagian mujizat untuk Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bisa nggak belah lautan sendiri? Nggak bisa. Lalu siapa yang ada di belakangnya? Tuhan. Bisa nggak dilihat Tuhan yang di belakang Musa itu? Yang mengutus? Nggak bisa. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ummi, buta huruf. Tapi kenapa buku kitab sucinya itu kemudian cakupannya adalah ilmu pengetahuan dan tidak ada ilmu di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan isi Quran? Apakah Nabi Muhammad pernah sekolah? Tidak pernah. Artinya bahwa Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk melumpuhkan kesombongan manusia di atas muka bumi ini dengan mereka menemukan temuan-temuan, tapi ternyata dalam Al-Quran sudah ditunjukkan temuan tersebut. Contoh, ketika ilmuwan menemukan bahwasanya ada yang disebut sidik jari, Al-Quran lebih dulu 1400 tahun sudah menemukan itu. Ilmuwan menemukan kemudian bahwasanya di bawah laut ada api, ada sungai, laut kemudian terbagi dua, tidak bisa menyatu. Ternyata Nabi Muhammad lebih duluan menemukan 1400 tahun tersebut. Lebih dulu. Berarti Nabi Muhammad datang untuk melumpuhkan ilmu pengetahuan. Nah, Musa datang untuk melumpuhkan kemampuan tukang sihir pada masa itu. Yesus melumpuhkan para tabib pada saat itu. Jadi masing-masing mereka punya mujizat. Bukan berarti mereka Tuhan, tapi mereka adalah manusia mulia yang derajatnya di atas daripada manusia biasa dan di bawah daripada malaikat. Tidak bisa setara dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan dan bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, terbukti kan? Ternyata Yesus bersaksi bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang disuruh oleh Tuhannya. Bukan Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ah, itu Yohanes 5 nomor 30. Mungkin Yesus untuk mempelajari kan umatnya, untuk kalau dia sudah nggak ada, jadi umatnya untuk menyembah dia kan. Waktu sekarang umatnya nggak ada lagi, mungkin dia untuk memberi pelajaran bagi umat. Kalau sudah aku nggak ada lagi, menyembahlah ke aku. Bukan begitu, Juma? Bukan. Yesus ketika dia datang mencontohkan kaumnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan sujud kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Anda coba baca Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia nih yang harus tahu. Berarti termasuk kita yang ada di Indonesia ini harus tahu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 31 itu? Apa kata Yesusnya? Bisa Anda baca? Saya lagi di luar, Juma. Oke, saya bacakan sama Anda. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Tuh, jelas kan? Yesus itu melakukan segala perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dilakukan. Di dalam Yohanes 4 nomor 34 juga jelas terjadi di sana pernyataan Yesus bahwasanya dia ini mengerjakan pekerjaan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Apa katanya? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti membangkitkan orang mati itu pekerjaan Tuhannya Yesus melalui Yesus. Juma, gini ya. Kamu kan sering mengatakan bahwa Yesus untuk Yahudi, gitu kan? Ya, memang gini, betul. Gini, saya balik nanya. Sedangkan Tuhan kamu, nabinya berasal dari tanah Arab, berarti itu bukan untuk Bani yang lain-lain. Berarti untuk Bani Arab aja. Kata siapa? Kan itu kan memakai bahasa Arab. Berarti untuk masyarakat Arab, bukan berarti enggak, salah. Al-Quran datang diwahyukan kepada
Nabi Muhammad. Karena dia orang Arab, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Maka dia menerima wahyu dalam bahasa Arab untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran datang dalam bahasa Arab, dibawa ke seluruh negara. Bahasa Arab itu harus diikut sertakan. Masing-masing negara menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa bangsa mereka masing-masing. Ketika mereka ada keseleo di dalam terjemah, kembali kepada bahasa aslinya. Apa yang dimaksud bahasa aslinya? Kemudian dirunut kembali untuk perbaikan terjemah. Terjemahan ini harus mengikuti bahasa asli, supaya orang Indonesia tahu isi Al-Quran. Maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya orang Jepang tahu isi Al-Quran, maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Supaya orang Bugis tahu isi Al-Quran, maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Itu buktinya bahwa Al-Quran itu seluruh manusia punya. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Itu. Sedangkan Yesus cuman berkata, Shema Israel. Wahai Israel, Shema Israel, wahai Israel. Yesus hanya menyeru kepada Israel. Tidak ada pernah Yesus kita temukan teriak, wahai seluruh manusia. Enggak ada. Nabi Adam, Nabi Musa juga begitu. Tidak ada Musa itu berteriak untuk Adam, untuk seluruh manusia keturunan Adam, enggak ada. Hanya Nabi Muhammad yang berteriak menyeru kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dalam bahasa Arab diwahyukan untuk kemudian disebarkan kepada seluruh bahasa terjemahan ke dalam bahasa masing-masing. Ada dalilnya juga. Ada dalil. Dalil apa? Dalil dari umat Islam mengatakan bahwa agama Islam yang benar. Dan untuk semua umat. Iya jelas dong. Di mana dalilnya? Jelas dong. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nasihan. Kan jelas. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu diwahyukan tak lain adalah untuk peringatan bagi seluruh alam semesta. Jelas itu dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nathira. Sungguh aku mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Jelas itu. Mengutus kemudian Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kalian bukan umat Israel. Harusnya kalian itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus hanya untuk kaum Israel saja. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Termasuk kamu. Makanya kamu disebut kafir karena kau menolak Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad diutus untuk kamu. Tapi kau menolaknya. Malah kau ikut-ikut ke Yesus. Di mana Yesus mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Ngapain kau ngikut ke sana? Kau nyamar-nyamar jadi domba. Padahal kalian itu bukan domba. Berarti yang terbanyak, yang menganut agama terbanyak di muka bumi ini sesat semua, menurut pendapat kamu? Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata Yesus, ada iblis yang datang memakai namanya, yaitu Yesus, dan berkata dirinya adalah Kristus. Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus palsu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yang asli hanya untuk Bani Israel, yang palsu untuk seluruh bangsa. Kalianlah korbannya karena mengikuti Yesus yang palsu. Begitu saudara. Banyak kali mulut kau.
Satu mulutku. Apa hasilnya kau selama ini Juma? Alhamdulillah hasilnya kau. banyak Nol kau, pendeta gimana? pastor yang masuk Islam kembali menjadi manusia. Nol kau. Kau nggak ngerti Setelah agamamu. mereka jadi binatang berpuluh tahun mendengarkan kemudian apa yang saya sampaikan, alhamdulillah mereka berubah Apa jadi hasil manusia. kau berkuar-kuar kayak gini? Udah aku Apa bilang hasilnya? sama Tanya lah dulu kau. udah aku bilang, udah aku jawab. Semakin kuat, semakin banyak pengikut Yesus biar kau tahu. Semakin berkuar kau, semakin banyak pengikut Yesus. Aduh, Ngerti nggak? Orang semakin pintar. Sayangnya itu terbalik. Bang Antar. Saya mau nanya Bang Antar. Udahlah, nggak ada isi kau Juma. Ini kamu bilang katanya agama kita yang terbanyak ini bilangnya agama yang sesat. Ayo gimana kamu membantu membantahnya? Kan Yesus mengatakan iblis akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Ya tergenapi, kalian banyak kan? Kalau tidak banyak berarti Yesus bohong. Tapi karena Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu, ya terbukti. Maksudnya Yesus palsu itu gimana Juma? Yesus kan berkata waspadalah, kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya kepada saudara, penyesat itu ketika datang menurut Yesus memakai nama siapa? Kan dia nggak bilang nama Yesus, cuma Kristus. Dia bilang namaku. Namaku siapa? Dia tidak menyebutkan namanya, cuma Kristus. Dia bilang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, namaku siapa? Tapi kan tidak menyebutkan nama, cuma Namaku Kristus. siapa? Jawab dulu, namaku siapa? Ayo jujur kita. Anda mau selamat kan? Kalau mau selamat lepaskan doktrin, pakai akal. Biar jadi manusia. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya planos. Planos itu pembohong, penipu, penyesat atau iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama bom-bom atau nama Yesus? Enggak ada nyebut nama, cuma dia mengatakan memakai namaku. Gimana nih? Saya mau memanusiakan kamu kok kamu kayak gitu. Tapi kan dia nyebut Kristus dalam. Iya, selain dia memakai namaku, dia juga mengatakan akulah Kristus. Berarti iblis itu datang dengan menyamar Yesus Kristus. Tapi nggak ada menyebutkan namanya Yesus gitu. Dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Memakai namaku berarti memakai nama Yesus. Dan penyesat itu selain memakai namaku, dia juga mengaku Kristus. Berarti kalau digabungkan penyesat ini mengaku Yesus Kristus. Alamak, ayo kawan. Dan saya pernah nanya kepada saya juga pernah nanya kepada begitu. Kata pendeta, dia tidak menyebut nama Yesus, cuma Kristus yang orang ya sama aja pun. Oke, anggaplah begitu. Anggaplah pendeta kamu itu benar. Sekarang penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Kristus. Nah, sekarang siapa yang pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Yang banyak itu? Kristen. Sekarang Anda agamanya apa? Kristen. Nah, sudah. Anda sadar nggak? Tapi tidak menyebutkan nama Yesus, Juma. Betul, tadinya katanya Kristus. Kristus itu nama gelar penyesatnya. Sedangkan Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti kalian pengikut penyesat. Belum sadar juga. Kamu gak bayar aku loh. Kita tidak saling mengenal. Kita bukan keluarga biologis. Kita hanya saudara sebangsa. Tapi saya relakan kemudian menghabiskan waktu saya sampai jam segini untuk memberikan penjelasan, peringatan ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Anda tidak gaji saya kan? Berbeda ketika Anda ke gereja Anda bayar per puluhan. Di sini enggak.
Tapi saya jujur menyampaikan isi Bible. Kalau saya menyampaikan Al-Quran, mana bisa Anda terima? Anda tidak beriman kepada Al-Quran. Maka cukuplah kemudian Bible sebagai acuan. Itu pun di Bible saya mengutip pernyataan Yesus. Anda juga tidak mau percaya. Berarti Anda lebih besar kemudian doktrinnya daripada akalnya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Harus melakukan itu. Kenapa Anda melakukan kasihi Tuhanmu dengan dogma? Kalau dogma itu menyesatkan itu. Kenapa dogma itu menyesatkan? Karena dogma itu ilusi. Contoh seperti yang Anda tadi, itu kan ilusi. Apakah Tuhanmu itu bisa jadi setan? Bisa, itu ilusi. Mana ada Tuhan bisa jadi setan? Mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Karena manusia itu bukan Tuhan. Ketika Tuhanmu jadi manusia berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Apa bisa Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Kan tidak bisa. Oleh karena itu agamamu hanya ilusi. Kalau Anda mau selamat, tinggalkan agama ilusi. Pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi ketika ada orang mengaku Kristus, berjumpa dengan Kristus, menyembah kepada Kristus, maka dia menyembah penyesat. Maka dia pengikut penyesat. Kemana perginya penyembah penyesat? Kemana perginya pengikut penyesat? Ya ke neraka. Anda mau ke neraka rupanya. Hanya gara-gara egois. Saya Kristen dong. Egois saja. Hanya itu. Begitu Anda mati, Anda mau pertanggungjawabkan kepada siapa iman Anda, kepercayaan Anda. Tapi nggak ada yang suruh. Setiap dalam masalah kita di muka bumi ini, kalau kita menyebut nama Yesus, itu spontan cuma sembuh. Spontan apa? Dengan mukjizat-mukjizatnya. Ya itulah yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan manusia-manusia pilihan juga. Itu bukan menyelesaikan Juma, itu kan dia memberikan kesehatan untuk permohonan umat-umatnya. Kau kesehatan pula, kau ke dokter atau datang ke rumah saya biar kau obatin. Kau sakit apa rupanya? Kalau ke dokter nggak sembuh Juma. Lah, kalau ke dokter nggak sembuh berarti Anda penyakitnya akut. Bagaimana Anda mau sembuh? Anda cacingan dikasih obat panu, mana bisa? Tapi sakit mata dikasih Kalpanax, mana bisa? Tapi terbukti dengan mukjizat menyebut namanya. Bagaimana dengan Matius 7? Bagaimana dengan Matius 7? Kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, menyembuhkan orang pakai namaku. Tetapi pada saat itu aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Ternyata orang yang bermujizat, mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ternyata Yesus tidak mengenalnya, malah diusir. Kenapa? Karena mereka mengikuti Kristus palsu, di mana iblis pun bisa mengobati orang, iblis pun bisa bermujizat. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus dalam Lukas 4, Yesus, jika kau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Kuasa menyembuhkan, kuasa memberikan rezeki, kuasa memberikan bantuan, kuasa memberikan pertolongan. Itu iblis janjikan. Jadi kalau Anda menuhankan iblis, iblis akan membantu Anda untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kata Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang, bermukjizat, melakukan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Nah itulah Anda disesatkan sama mukjizat-mukjizat itu. Begitu saudara. Jadi besok hari kalau Anda lagi sakit gigi, gampang, sederhana. Anda tinggal pergi ke dukun beranak. Percaya sama saya, Anda tidak akan sembuh. Ngapain coba mujizat-mujizat kayak begitu? Pakai akal, Bung. Gini Juma. Apalagi? Kan kamu percaya bahwa Tuhan kamu yang paling benar gitu kan? Iya iyalah. Di dalam negeri, contohnya aja dalam negara kita ini kan ada 6 agama. Ya, berarti kalau kamu mengklaim agama kamu yang paling benar,
Berarti agama yang lain itu anggapan kamu itu salah. Ya iya dong. Pasti itu. Berarti yang menganut agama selain Juma itu berarti sesat semua. Ya iyalah. Pastinya itu, nggak diragukan. Oh, baik. Berarti anggapan kamu yang menganggap selain agama yang dianutnya oleh Juma itu orang bodoh dan tolol semua. Jahil, lebih dari kera. Kera, kenapa kera kemudian tidak nampak, terlihat, menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Karena dia bukan manusia. Tapi kalau ada manusia yang diberi akal, tapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah menyembah kepada ciptaannya, itu lebih kera dari kera. Contoh gimana contoh? Contoh agama, anggaplah agama Hindu, dia kan percaya dengan leluhur-leluhurnya. Kan terbukti juga Zuma, dia bisa berkomunikasi. Berarti Tuhan di dunia ini banyak Zuma. Satu Tuhan itu maha kuasa, memberikan segala fasilitas kepada ciptaannya. Malu Tuhan itu hanya gara-gara tidak disembah, Tuhan tidak memberikan hak prerogatifnya sebagai manusia ciptaannya. Tuhan memberikan kepada siapapun ciptaannya. Sekali dia diciptakan, fasilitas diberikan oleh Tuhannya, meskipun ciptaannya itu kemudian tidak menyembahnya. Itu yang Anda harus pahami. I love you. Thank you. Begitu Bung. Sekarang kalau Anda berdoa di dalam gereja. Tuhan Yesus, berikanlah kepadaku kuaci malam ini 1 kuintal. Berikanlah kepadaku seekor ayam gendut. Dikasih tuh sama Tuhan, sama Tuhan kasih. Tapi bukan Yesus yang kasih. Karena pencipta langit dan bumi melihat ini hambaku membutuhkan kuaci, kamu dikasih. Kamu pikir yang kasih itu Yesus? Bukan. Karena Tuhan itu maha mengetahui kehendak yang dibutuhkan hambanya. Makanya dalam Al-Quran itu di kitab suci saya dikatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan menciptakan manusia, dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, hatimu berbisik, Tuhan Yesus, gigiku kena bisul Tuhan. Nah, siapa yang mengetahui isi hatimu itu? Yesus? Bukan. Yang mengetahui isi hatimu itu Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Maka yang menyembuhkan gigimu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Bukan berarti Tuhanku benar, Tuhanmu tidak benar, maka kau disakitkan, kau dimiskinkan. Tidak. Wah, ini Kristen tidak menyembah aku miskinkan dia deh. Ini Kristen tidak menuhankan aku buat dia melarat. Ini Kristen tidak menyembah aku, maka aku buat dia kemudian miskin. Aku buat dia sakit-sakitan. Islam karena menyembahku, maka aku buat mereka kaya raya, aku buat mereka kemudian sehat-sehat terus. Bukan begitu. Kalau kemudian kebenaran Tuhan itu dilihat dari sehatnya orang yang menyembahnya, dari kayanya orang yang menyembahnya, maka semua orang akan berpindah ke Islam. Bukan begitu pulanya. Berarti manusia ini tidak diberi kehendak bebas. Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan. Aku menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan saya mengetahui ma tuwaswisu bihi, apa yang dibisikkan oleh nafsu, hatinya, keinginannya. Jadi kau mengatakan, Tuhan Yesus, gigiku kena panu, tolong obatin. Yesus tidak mendengar. Yang mendengarkan itu Tuhan yang sesungguhnya. Yang mendengar itu, yang memenuhi hajatmu itu Tuhan yang sesungguhnya, bukan Yesus. Tapi begitu kau sembuh, kamu berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah yang disebut zalim. Itu yang disebut bahlul. Bukan Yesus yang menyembuhkan panu yang ada di gigimu. Bukan. Tetapi penciptamu. Itulah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla, yang tidak serupa dengan makhluk. Sekarang begini saudaraku. Ini kita logika sederhana. Ketika kamu memanggil Tuhan,
Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mendengar nggak panggilanmu? Mendengar nggak? Mendengar. Ketika kau panggil Yesus, Yesus, gigiku geli, pingin tertawa. Yesus mendengar nggak? Mendengar. Nah, mendengar matamu suwe. Bagaimana Yesus mendengar? Dia manusia. Telinganya telinga manusia. Jarak pendengarannya paling berapa meter? Bagaimana Yesus mau mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia kan ada di surga, Juma. Dia ada di surga, apalagi dia jauh, Tuyul. Orang jaraknya Yesus 1 kilometer, kau panggil Yesus, belum tentu dia mendengar, kecuali dia pakai HP. Halo, ini dengan Yesus, dengan siapa di sana? Saya dengan istri Esther. Ada apa? Sus, iya paman. Gigi saya kena panu. Itu kalau kau telepon baru bisa mendengar. Oh, manusia kok di surga dipanggil, mana bisa mendengar? Yang mendengarkan itu adalah Allah. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Pret. Maha didengar, iya. Bapakku yang di surga, dengarkanlah doanya anakmu Yesus. Itu baru betul. Yesus pula yang kau panggil. Dia sendiri memanggil Tuhan. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah anakmu. Kan Yesus berdoanya kayak gitu. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu. Tapi sekiranya mungkin bukan atas kehendakku yang berlaku, tapi atas kehendak-Mu. Disebabkan umatku ingin membunuhku, Bapakku yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Halilintar. Kan Yesus yang berdoa kayak begitu. Nah sekarang lu berdoa kepada orang yang berdoa kepada Tuhannya. Pret. Jadi yang memenuhi hajatmu, yang memenuhi kebutuhanmu itu Tuhanku Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itulah Tuhan yang betul. Cobalah gunakan akal. Gunakan akalmu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dia bisa dilihat nggak menurut Yesus? Ayo. Jemaah gini aja jemaah. Ingat dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dia bisa nggak didengar? Itu kan dirinya sendiri Juma. Mulai ngaco kan, bohong lagi. Dibilang coba lepaskan dogma dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya itu bisa dilihat kagak? Kan itu dirinya sendiri Juma. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat kagak? Dia mencontohkan kepada umatnya yang akan datang. Oke, mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Ini terlalu banyak makan babi begini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak bisa dilihat. Kenapa kamu nggak mau jujur? Kenapa kamu membantah ucapan Yesus? Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau lihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, berarti dia bukan Bapa. Yesus mengatakan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, itu kata Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus suara Bapa bisa didengar nggak? Kan suara Bapa itu kan sama seperti Yesus. Kan mulai ngaco. Aduh gimana ini saudaraku ini. Apa gunanya kita diskusi kalau kau fungsimu tidak kau sampaikan, kau fungsikan otakmu. Sudah kayak gini aja, Cuma kan kamu bilang kan Tuhanmu kan yang memberi aku segalanya gitu kan. Iya siapa lagi? Tuhan itu serba mencukupi. Yang membolak-balikkan hati manusia itu kan
Siapa? Tuhanmu juga kan? Iya betul, karena Kenapa? Tuhan memberikan potensi. Ingat, Tuhan memberikan potensi kepada seluruh manusia. Bebas hatinya mau mengatakan apapun bebas. Berarti Tuhan di semesta alam ini satu kan bilang kamu gitu kan? Iya. Berarti kenapa Tuhan kamu tidak membolak-balikan hati semua agama yang menyimpang dari agamanya? Ayo gimana? Tuhan sudah memberikan fasilitas, dikasih akal. Masa kamu dikasih boneka? Kan mudah Kau dikasih. Tuhan. Yang Mudah Tuhan membedakan, kan membolak-balikan dengar. hati manusia. Yang membedakan kita dengan malaikat apa? Malaikat tidak diberi kehendak bebas. Kita diberi kehendak bebas. Tuhan membebaskan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala sesuatu itu, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Dikasih kebebasan. Masa mau diatur-atur? Lu harus beriman kepadaku. Gak bisa tidak, disetting. Ya berarti manusia dalam bentuk tidak sempurna dong. Sedangkan kita manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk sempurna. Bukti kesempurnaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain tidak memiliki kehendak bebas. Coba lihat, pernah nggak kambing teriak, "Mbe, hari ini aku mau makan bubur Manado dong. Bosan makan rumput terus." Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehendak bebas. Manusia bisa nggak? Hari ini makan bubur Manado, besok makan bibir Manado. Banyak dia pilih. Kenapa? Karena memiliki kehendak bebas. Karena itulah dibebaskan memilih agama. Silakan kau pilih agama yang menurutmu benar. Yang menurutmu benar. Tolak ukurnya apa kebenaran itu? Akalmu. Sekarang kau pakai akal nggak untuk menjadi Kristen? Pakai akal nggak? Enggak. Bagaimana mungkin kau menggunakan akal menyembah anak manusia? Justru karena kau mematikan akalmu, kau hanya percaya saja, kau yakini saja ajaran keturunan dari nenek moyangmu, makanya kau jadi Kristen. Tapi kalau kau menggunakan akal, tidak mungkin kau jadi Kristen, tidak mungkin. Mustahile orang berakal menyembah kepada sesamanya makhluk. Mustahile orang berakal menganggap manusia yang keluar dari kubur adalah Tuhan. Mustahile manusia yang bernonot, dipotong nonotnya, nenek sama ibunya dianggap Tuhan. Mustahile. Karena kau tidak menggunakan akal, maka kau jadi Kristen. Kalau kau menggunakan akal, yakin 1000 dan berjuta% malam ini juga kau akan keluar dari agama yang tidak masuk akal itu. Paham sampai sini? Cuma ajaran Islam tuh ajaran yang terbaik ya Cuma? Ya iya pastilah. Tapi kenapa saya lihat di media sosial, kenapa yang orang yang tahu ajarannya kan istilahnya guru dari pondok-pondok pesantren, kenapa menggauli santri-santrinya? Itu oknum, berarti melanggar. Sedangkan dia mungkin ilmunya lebih dari pintar sekali. Pintar. Kenapa itu ajarannya sampai segitu? Tidak ada di dalam Al-Quran ajaran seperti itu. Malah dilarang. La taqrabuz zina. Jangankan melakukan pencabulan seperti yang kamu tuduhkan. Mendekatinya aja dilarang dalam Islam. Tapi iblis datang, lakukan dong, lakukan, cabuli dong. Oh anaknya cantik loh, kapan lagi, mumpung nggak ada yang tahu, lakukan. Itu iblis. Kenapa dikatakan seperti itu adanya? Kenapa digoda sama iblis? Karena iblis ingin menjatuhkan seorang ustadz. Kalau pendeta masih bisa dijatuhkan sama iblis nggak? Enggak. Ngapain pendeta dijatuhkan lagi sama iblis? Untuk apa? Lo dalam agamamu segala sesuatu boleh. Tidak ada larangan haram di agamamu. Apa yang haram di agamamu? Nggak ada. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Makanya iblis tidak bekerja lagi di agama kalian. Iblis pensiun kalau berhadapan. Iblis dipanggil nih sama temannya. Bro, sini.
ada apa Blis? Kita goda bapak sana tuh. Ayo, coba periksa dulu KTP-nya. Kristen, ngapain kau goda? Teman. Teman kok kau goda ada aja. Tuh, yang kau goda tuh yang pakai surban tuh. Coba periksa agamanya. Islam. Ya itu yang kau goda. Karena dia masih belum dalam kelompok kita. Tapi kalau yang itu ngapain kau godong? KTP-nya udah Kristen masih digoda, bodoh kau ah. Tapi itu kan sekelas Ustadz Juma. Sekelas Ustadz aja sudah melakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa seperti kami ini. Ayo. Nah, dengarkan saya Bung. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi iman seseorang, semakin nyata ujian iblis itu datang kepadanya. Tahu nggak Yesus itu? Kau tahu nggak Yesus itu? Orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhannya, orang yang selalu tunduk menjaga perintah Tuhannya. Apa yang terjadi? Ditenteng, dibopong, digendong sama iblis. Tahu kau? Saking kuatnya imannya Yesus, iblis membawa Yesus ke padang gurun. Iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus orang soleh. Nah kalau orang pendosa ngapain digoda iblis? Nggak digoda iblis lagi. Kenapa? Karena dia lebih iblis dari iblis. Dia mengajarkan orang makan segala sesuatunya. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada makhluk kuburan. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ya iblis. Dia mengajarkan orang makan babi. Ya iblis. Dia mengajarkan orang untuk jangan bersunat. Iblis. Ngapain digoda coba orang kayak gitu? Ngapain? Dia yang mengajak lagi kemudian orang makan babi. Ya iblis. Tuhan yang mengatakan jangan makan babi. Iblisnya mengatakan apa? Jangan makan babi. Nggak mungkin. Iblisnya mengatakan makan babi. Tuhan mengatakan jangan ada Tuhan lain selain diriku. Iblis mengatakan apa? Bikinlah Tuhan selain Tuhan. Yesus dituhankan. Iblis. Ibadah sabat, jangan kau rubah sabatku. Iblis mengatakan apa? Rubah jadi minggu. Iblis. Sunatkan dirimu. Kalau ada yang tidak sunat, bunuh. Itu kata Tuhan. Kata iblis, jangan kau bersunat, tak ada gunanya. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah. Iblis mengatakan apa? Ya melakukan hukum Torah terkutuk. Jadi iblis itu senantiasa bertentangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan satu Tuhan, iblis yang mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu iblis selalu bertentangan dengan Tuhan. Itu dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Iblis itu terlihat bagus, terlihat baik ajarannya, tapi ajarannya senantiasa bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan Islam? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Islam, iya kan? Iya kan. Tuhan mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan iya kan. Yesus mengajarkan Injil Allah kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan iya kan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan tidak akan ada orang bisa membunuhku, mengambil nyawaku. Islam mengatakan iya kan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh para nabi Tuhan, diiyakan umat Islam. Berbeda dengan Kristen. Apa yang diiyakan, yang diperintahkan oleh Tuhan, semua dibantah oleh Kristen. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Kristen bantah, oh enggak dong, untuk seluruh manusia dong. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Kristen mengajarkan apa? Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia tidak akan, maka dia sia-sia, maka sia-sialah kematian Kristus. Bertolak belakang. Semua yang diajarkan Tuhan dibantah Kristen. Ayo. Jadi iblis tidak lagi bekerja di Kristen. Iblis pensiun. Oh teman. Jadi gimana oknum bagi kamu, oknum yang melakukan melakukan zina di
pondok, orang muslim yang makan babi. Berdosa. Orang berzina berdosa, tidak bertobat ya neraka. Berdosa, tidak boleh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Begitu mereka bertobat menyadari, udah selamat. Bertobat, nasuha, betul-betul mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan bersumpah berjanji tidak akan melakukan lagi. Ya selamat. Tapi gimana Allah suka kepada hambanya yang senantiasa bertobat. Gimana dengan korban-korbannya itu, kalau dia sedangkan dia bertobat aja dia bisa masuk surga, bagaimana dengan perasaan orang yang korban-korbannya itu cuma? Iya, mungkin dia dihukum untuk memuaskan kemudian korban, dihukum, dikucilkan, hukuman kemudian hukuman sosial dikasih, lapor ke polisi, penjarakan. Tapi mereka yang melakukan di penjara bertobat, keluar menjadi orang yang baik, tidak lagi yang melakukan itu. Berbeda dengan kamu. Kalau kita menjadi Kristen, kita selamat. Karena dosa-dosa kita kemudian ditebus oleh Yesus dengan darahnya di atas tiang salib. Oke, ketika orang Kristen melakukan dosa hari ini, bagaimana caranya menebusnya? Ayo. Kan sudah ditebus dari sananya. Berarti boleh bebas berdosa? Katanya bebas. Binatang. Binatang berarti. Binatang. Kan kita sudah ditebus dari Adam, dosa-dosa kita sampai hari kiamat kita sudah ditebus. Berarti bebas. Jadi kita makan apa saja bebas. Tapi kan kalau kita melakukan kriminal di muka bumi ini, mungkin ada sekuensinya untuk apa? Hukuman dunia. Hukuman dunia doang. Akhirat, tetapi untuk akhirat nggak dihitung lagi. Misalnya Anda memperkaos ibu kandung Anda, dosa atau tidak? Tapi kan tidak mungkin gitu, cuma. Ya enggak, kalau terjadi di antara seluruh manusia Kristen di bumi ini, kalau terjadi di antaranya mereka salah satunya, berdosa atau tidak? Enggak ada orang Kristen yang. Ya sudah, kalau orang Kristen kemudian salah satu dari kalian itu memperkaos kambing, berdosa atau tidak? Kalau dia mau. Berdosa atau tidak? Itu kan oknum cuma, bukan berarti semuanya. Ya saya tanya bukan oknum, saya tanya berdosa atau tidak? Kan itu hak dia, mau gimana kan itu. Berdosa atau tidak? Yang saya tanya berdosa atau tidak? Itu dia sendiri yang nanggungnya cuma kalau dia kena penyakit, kena apa kan. Iya berdosa atau tidak? Bukan saya tanya siapa yang nanggung, berdosa atau tidak? Mana aku tahu kalau itu dosa. Itu kan urusan dia. Jujur aja di Kristen tak ada lagi dosa, jujur. Semua sudah ditebus, bebas. Di Kristen itu bebas. Saya kasih dalilnya di dalam kitabmu. Di 1 Yohanes 2, di situ diterangkan, anak-anakku yang terkasih, apabila kamu melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pengantara dari dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja. Berarti kau bebas. Berarti bebas dong dalam Kristen. Iya, kamu tahu. Gitu. Akui aja, pantasan di gereja bisa lagi sama laki kawin, betul? Itu kan oknum cuma. Loh, bagaimana Anda mengatakan oknum? Anda mengatakan tadi bebas. Kan tidak semua yang mau laki sama laki. Lah kan faktanya di gereja dilakukan. Dan memang dalilnya, anak-anakku hal ini kau tuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayo. Gimana juga yang di pesantren tadi kan dia tahu sudah ini hukum-hukum. Menurut dalil 1 Yohanes 2 bebas. Kita semua sekarang sudah bisa jadi binatang. Karena bukan hanya dosa Kristen yang dihapuskan, tapi seluruh dosa dunia. Ayo. Pantasan kalian hidup kayak binatang. Di luar negeri sana
di luar negeri, di negara mayoritas Kristen, hidup mereka itu kayak binatang, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Kenapa? Karena sudah didoktrin, didogma Yesus itu adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen, dan bukan hanya dosa Kristen tetapi juga untuk dosa dunia. Jadi agama Anda ini ingin membinatangkan manusia, paham? Paham? Juma, itu kan ada dalilnya Juma. Iya, dalilnya itu untuk membidatangkan manusia. Kenapa? Karena seluruh dosa dunia dihapuskan oleh darah Yesus. Ayo. Berarti dengan matinya Yesus, iblis mau manusia hidup ala binatang. Iblis menjual Yesus di atas salib supaya anak keturunan Adam yang menjadi musuhnya hidup ala hewan, ala binatang, supaya bisa masuk neraka bersama dengan dirinya. Anak-anakku, janganlah berbuat dosa. Pret. Namun jika seorang berbuat dosa, gak apa-apa loh, karena kita mempunyai seorang pengantara pada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Apa itu maksudnya? Berarti seluruh dosa dunia sudah dihapuskan dengan darah Yesus, kan? Iya. Berarti manusia Kristen bebas, kan? Mau ngapain aja? Bebas. Enak kan? Enak. Sama nggak dengan binatang? Itu lain lagi Juma. Ya kok lain lagi? Binatang malah lebih tidak bebas. Binatang tidak bisa bobol mesin ATM. Binatang tidak bisa koruptor. Binatang tidak bisa menjajah. Ternyata kalian bisa. Berarti kalian lebih binatang dari binatang. Itulah yang diterangkan kitab suciku. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Anda dengan jujur mengakui, bebas bang, semua enak kan? Kau bangga hidup lebih enak dari binatang. Kau bangga bebas, lebih bebas dari binatang. Kau bangga kemudian hidup lebih binatang daripada binatang. Alhamdulillah, untung kami Islam, untung kami lahir dalam keadaan Islam dan tidak lahir dalam keadaan Kristen. Paham sampai sini? Tapi orang Islam juga banyak yang Tapi orang Islam banyak juga seperti kami yang berarti mereka terjerumus ke dalam godaan binatang. Makanya di Islam itu harus membentengi akidah anak-anaknya supaya tidak jadi Kristen. Karena kapan jadi Kristen? Sesuai dengan pengakuan Anda, maka dia akan menjadi lebih binatang dari binatang. Kambing, monyet tidak bebas korupsi. Kalian ternyata bebas berdasarkan pengakuan saudara. Kera monyet tidak bebas memperkaos. Ternyata kalian bebas sesuai pengakuan saudara. Sampai Anda percaya diri, enak kan? Ya enak dong bagi binatang. Tapi bagi manusia itu masih ada rambu-rambu yang harus terjaga dengan indah, karena kami adalah manusia terpimpin dengan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik kami dengan Tuhan kami dan hubungan baik kami kepada manusia. Itu kami harus jaga. Makanya kami takut. Karena kami harus takut kepada Tuhan kami. Yesus juga berpesan kepada orang Yahudi, takutlah kalian kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Tapi ternyata kalian, apa yang kalian mau takutkan sekarang? Ayo, apa kalian takut berdosa? Tidak ada lagi. Apa yang kalian takutkan? Tidak ada. Tidak ada yang kalian takutkan. Takut sama Tuhan, pret. Jangankan kemudian manusia, Tuhan aja kalian tepuk tangan atas kematiannya dibunuh tentara Romawi. Ayo. Ayo. Tapi kan dia hidup lagi Juma. Derita lo. Kau bunuh orang, habis itu hidup, lalu kau tuhankan. Syarat menjadi Tuhan bagi Kristen dibunuh dulu, baru mati, baru hidup. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan oleh Bapa untuk menjadi Tuhan bagi Kristen longor.
Kalau manusia siapa ada yang bisa bangkit lagi Juma? Banyak hantu popo padahal perakang mati bangkit lagi. Setan itu bangkit dari kubur, bukan Tuhan. Tapi tidak nampak Juma. Tidak nampak. Yesus sekarang nampak enggak? Kan dia sudah ke surga. Iya, enggak nampak berarti setan. Samanya itu. Lama. Ayo. Masih mau hidup ala binatang? Masih? Maksud saya gini Juma, berarti orang-orang Islam yang bebas berdosa. Kalau dia tidak bertobat neraka, udah. Kalau di kamu enggak. Kamu melakukan dosa maksiat, tidak ada dosa. Kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus. Berarti untung di kami ya. Untung di kamu karena kamu bebas hidup melebihi binatang, bahkan melebihi setan. Betul? Enggak gitu Juma. Lah. Mau nipu lagi dia ini. Mau nipu lagi. Tadi udah jujur, sekarang mau nipu lagi dia. Kamu itu bebas. Kamu itu bebas. Seperti bebasnya binatang dan iblis. Bebas kalian itu. Iblis disunat atau tidak? Iblis nggak kelihatan Juma. Saya ulang. Iblis disunat atau tidak? Saya nggak pernah melihat iblis Juma. Iblis disunat atau tidak? Mana aku tahu. Tidak. Ada nggak dalilnya iblis disunat? Tidak. Kristen tidak disunat. Itu iblis itu nggak terlihat. Sama-sama kan? Kalian sama-sama nggak disunat. Sekarang, apakah kemudian iblis masuk ke dalam tubuh babi? Pernah masuk dalam tubuh babi? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah kalau itu nggak tahu saya. Kubacakan dalilnya boleh? Boleh. Yesus kemudian memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi. Itu tertulis dalam kitab kamu. Dan itu artinya bahwa ketika di dalam kitab Markus tersebut diterangkan babi-babi ini masuk ke dalam tubuh babi, babinya kemudian kamu makan, betul? Yang dimakan nggak ada iblisnya Juma. Enggak, aku tanya dulu. Pernah iblis masuk ke dalam babi, betul? Betul. Nah, sekarang kau makan babi, betul? Tetapi tidak ada iblisnya di babi itu Juma. Saya ulang lagi. Iblis pernah masuk ke dalam babi, betul? Betul, tapi dulu. Ya, sekarang kau makan babi, betul? Tapi yang sehat kok ada tapinya, nggak ada urus. Yang jelas kau makan babi berarti kamu makan makanan yang dalam tubuhnya ada setan. Paulus juga mengaku itu. 2 Korintus 12 nomor 7. Supaya jangan aku membesarkan diriku, maka aku telah diberi satu duri yang menikam dalam tubuhku, yaitu iblis. Dalam tubuhku ada iblis, kata Paulus. 2 Korintus 12 nomor 7. Kamu makan babi berarti dalam tubuhmu ada iblis. Kau baca Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ayo, kamu pemakan babi enggak? Kamu makan babi enggak? Hah? Kamu makan babi enggak? Ya. Kamu makan babi? Makan. Dalilnya samamu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66 dikatakan gini. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya,
Ketika dikatakan sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan mentahirkan taman-taman Theos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Semuanya mereka akan dilenyapkan sekaligus. Pertanyaan saya, apakah Anda termasuk di situ sebagai pemakan babi atau tidak? Kalau itu bermanfaat, semua pemakan babi akan dibakar api oleh Tuhan. Apakah Anda termasuk pemakan babi? cuma kamu bilang babi itu haram, dari segala semuanya haram kan? Kutanya dulu, apakah Anda pemakan babi? Makan. Apakah termasuk Anda yang akan dibakar oleh Tuhan? Kalau bermanfaat, nggak mungkin Tuhan. Itu dalilnya apa? Itu dalilnya apa? Itu dalilnya apa? Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, mereka yang makan babi dan makan tikus. Termasuk Anda kah pemakan babi? Juma, gini Juma. Jawab dulu dong. Apakah Anda pemakan babi? Iya, makan. Apakah Tuhan akan datang membakar dan menghabiskan Anda yang memakan babi? Kalau menghabiskan pemakan babi, mungkin semua manusia ada memakan babi, Juma. Termasuk Anda? Contoh gini Juma. Iya, contoh gini Juma. Nah, gitu udah selesai. Berarti percuma Anda beragama Kristen, mengaku mengabdi kepada Tuhan, rajin kemudian sembahyang menyembah kepada anak orang, perpuluhan setiap bulan, mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan kemudian Allah Subhanahu wa taala, menjelek-jelekkan kemudian umat Islam, tapi pada endingnya kalian habis dibakar sama Tuhan dengan api. Cuma, kita ambil contoh kecil aja. Contoh kamu makan babi dibakar api. Waktu zaman COVID-19 banyak obat yang menggunakan organ-organ dari babi. Ayo, gimana kamu menanggapinya? Itu obat. Itu obat. Kata kamu dari segala macam babi semuanya. Oh, lain itu kalau obat beda. Ini dimakan untuk melampiaskan nafsu. Mereka yang mentahirkan. Obat lapar. Obat lapar. Dasar rakus, dasar binatang lo. Obat lapar pula kau bilang. Rakus sekali kau. Yang pastinya kamu sudah akui kan bahwa kau pemakan babi, betul? Ya. Dan kamu akui bahwa Tuhan akan datang membakarmu? Enggak. Berarti kamu mengingkari isi kitab yang kamu gunakan sendiri. Itulah Kristen yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang Kristen itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya orang Kristen itu nyata hanya menipu diri mereka sendiri. Itu. Anda baca dalil, Anda sadari diri, makan babi. Dalilnya Tuhan akan datang dengan amarahnya yang menyala-nyala dengan membakar semua orang yang makan babi. Semua orang yang makan babi akan dibakar. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Apakah Nabi Musa makan babi? Tidak. Apakah Daud makan babi? Tidak. Salomo makan babi? Tidak. Abraham makan babi? Tidak. 12 murid Yesus makan babi? Tidak. Maria ibunya Yesus makan babi? Tidak. Elizabeth tantenya makan babi? Tidak. Zakaria pamannya? Tidak. Yohanes sepupunya? Tidak. Yusuf ayah tirinya? Tidak. Orang-orang ini tidak dibakar api. Nabi Muhammad? Tidak. Kedua orang tuanya? Tidak. Umatnya? Tidak. Bagaimana dengan Kristen?
makan babi, dibakar. Lalu buat apa kalian menghina Islam? Buat apa kalian menghujat Nabi Muhammad? Buat apa kalian menghujat Allah? Buat apa kalian membenci kami umat Islam? Buat apa kalian pamer-pamer kami anak Tuhan loh? Kami pengajut kasih loh. Kalau ujung-ujungnya kalian kemudian dibakar oleh Tuhan. Pret. Itulah orang bodoh, orang bahlul, orang zalim. Udah tahu hancur, tetap aja bertahan di agamanya. Kucuk. Tukiman. Tukang kibulin manusia. Itulah kalian. Cepat. Masih ada kalimat yang ingin terlontar dari mulutmu? Ada cuma orang Islam bilang gini, kami bisa makan babi kalau kami dalam kelaparan. Kenapa harus? Nggak ada lagi orang kelaparan, makanan di mana-mana. Tapi ada yang bilang begitu juga. Itu orang bohong. Di mana lagi di sudut kota ini kita bisa kelaparan? Katanya diperbolehkan. Nggak ada itu di kota ini orang kelaparan. Kecuali terjadi perang dahsyat, terjadi huru hara dahsyat, terjadi bencana dahsyat, terjadi kemudian hal yang mencekam, bencana alam besar, tidak ada makanan sedikit pun. Kalau tidak makan babi maka mati. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika makanan yang lain tidak ada, sudah pasti babi juga nggak ada. Berarti babi itu menolong. Menolong dari orang yang kelaparan. Silakan kamu minta tolong sama babimu. Yang pasti kamu akan dibakar habis oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka, yang makan buah-buah api, yang makan binatang-binatang yang menjijikkan, serta balau tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Cahayu. Nah, masih mau kau datang besok? Makan babi akan dibakar habis sama Tuhan. Ayo, mau meninggalkan makan babi atau mau dibakar api oleh Tuhan? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Mau dibakar api sama Tuhan atau meninggalkan makan babi? Pilih mana? Tapi itu sudah dihalalkan Juma. Kampret. Dasar keturunan setan. Semua yang kita masuk. Ya sudah, silakan kau makan, silakan. Yang menghalalkan itu kan Paulus. Silakan kau makan, silakan. Tapi Tuhan mengatakan dia akan datang membakar seluruh pemakan babi. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan atau minuman. Jangan lagi. Segala sesuatunya sudah halal. Kata Yesus, kata Paulus. Tapi kata Tuhan,
Tuhan akan datang dengan amarahnya, dengan murkanya yang menyala-nyala untuk membakar dengan api seluruh pemakan babi. Sekarang mana yang kau tuhankan? Tuhan yang datang kepada Yesaya atau Kristus yang datang kepada Paulus? Mana yang kau tuhankan? Ayo. Aku ikuti kamu. Aku ikuti kamu gini kan. Nah, ya udah, tinggalkan makan babi, oke? Aku ikuti kamu gini Ya, kan. oke, tinggalkan makan babi, oke? Dengarkan dulu. Kau tinggalkan makan babi atau kau dibakar api? Jawab. Kan Paulus yang mendalilkan berarti kalau kita manusia awam mengikuti dia berarti dia yang menanggungnya cuma. Dasar pengecut. Dosanya ditebus Yesus. Sekarang ketahuan makan babi, dosanya dilemparkan ke Paulus. Kan Benar-benar kau ini binatang betul-betul kali. Gila benar kau. Kamu kan dia. Sudah dua lagi kau mau jadikan tumbal. Sudah Yesus jadi tumbal. Sekarang Paulus lagi jadi tumbal. Besok-besok kau bilang yang ngajarin kan aku, orang tuaku. Mereka yang berdosa. Nanti anakmu makan babi mencontoh kamu, ya sama aja. Anakmu juga mengatakan, bapakku yang longor itu yang ngajarin aku makan babi. Yang sama aja, cuples. Kan dia yang menghalalkan semua yang masuk. Ya sekarang anakmu makan babi itu ajaran siapa? Lah kamu yang contohin. Anakmu akan mengatakan, bapakku yang longor itu, yang tak berotak itu loh, yang pernah diskusi sama Bang Suma diajak waras tapi nggak mau waras itu loh, yang mengajarkan aku makan babi. Sampai anak-anakku juga makan babi, cucuku juga gara-gara bapakku yang longor. Berarti kamu dengan Paulus sama-sama dilemparkan ke neraka. Dalilnya kan jelas. Mereka yang menguduskan dan makan babi semuanya akan aku bunuh dengan nyala api yang nyala-nyala. Ayo, saya ulang lagi, mumpung masih ada kesempatan. Kamu mau dibakar api oleh Tuhan atau kau mau meninggalkan makan babi? Pilih mana? Hei, pilih mana? Tapi enak cuma. Masuk ke dalam mulutmu enak, keluar jadi percuma. Kau makan hanya sekejap di lehermu, tenggorokanmu aja nikmatnya, keluarnya jadi Tapi nanti kau dibakar api oleh Tuhan, kau pilih mana, kucelok? Kau pilih kenikmatan sesaat daripada kau sengsara dibakar sama Tuhan. Mana kau pilih? Coba. Berarti orang-orang yang dahulu, yang ribuan atau jutaan yang tahun yang dulu yang pernah makan babi itu di neraka semua ya cuma. Itu dalilnya jelas begitu, mau kayak mana? Tobat gak? Tobat gak? Tapi dari lahir sudah makan babi cuma. Ya begitu kau tobat kan dihapuskan dosa-dosamu semuanya. Karena kau belum tahu, belum ketemu dengan Bang Suma. Kau makan babi aja terus karena kau belum tahu dalil. Yang kau tahu itu ke gereja, dengar khotbah, bayar perpuluhan. Pendetamu tidak ngajarkan selamat. Pendetamu ngajarkan kau membayar perpuluhan dengan mulut-mulutnya manis itu. Ayo dijamin keselamatan, pokoknya kita masuk surga. Nenekmu kiper. Ayo, tobat nggak? Mati nggak kamu kalau kamu nggak makan babi? Mati nggak? Gimana gini? Seandainya nih gini kan, saya nggak makan babi di rumah, tapi ada undangan, tapi itu makan babi, gimana? Kita tidak menghormati. Jangan kau makan babinya, mending kau makan garpunya. Tidak ada di dalam dalil kitabmu, Tuhan akan datang membunuh orang yang makan garpu. Yang ada makan babi. Jadi sekiranya mungkin di situ hanya ada babi dan garpu, mending kau makan nasi campur garpu. Tapi kan di situ masih ada makanan lain. Ngapain makan babi? Kalau di situ hanya ada cabai dengan nasi dengan babi, kau makan cabai aja dengan nasi. Demi untuk supaya kau jangan dibakar Tuhan. Kan keluar samanya juga rasanya. Keluar juga juga yang keluar. Babi kau makan juga yang keluar.
Apakah kau kalau makan babi malamnya, besoknya kau ambil piring, simpan mu di situ. Ah, ini babi enak ini untuk dimakan malam lagi. Gitu kan? Enggak. Sama-samanya kau buang di jamban. Jadi mending kau makan garpu dengan nasi daripada kau makan babi dengan nasi. Karena konsekuensinya kau dibakar api. Mau nggak kau dibakar api? Mau nggak? Mau nggak? Ya enggak lah. Ya jangan makan babi. Ikuti saya. Asyhadu. Gini Juma. Dasar. Juma. Gini. Kenapa kalau makan babi, apakah ada yang memudaratkan hidup manusia ini Juma? Jadi dilarang. Jelas dibakar api, tuyul. Maksud saya, apakah ada yang untuk merusak kesehatan kah bagi kita? Ini buktinya otakmu nggak berfungsi. Malah kau nggak sadar. Menyembah manusia kenapa ndak bergeming? Yesus mengancam neraka kenapa nggak bergeming? Yesus memerintahkan menyembahnya kepada Tuhan yang ada di langit kenapa nggak bergeming? Yesus mengajarkan jangan menghilangkan hukum Taurat kenapa nggak bergeming? Yesus mengatakan aku diutus saya kepada domba yang sesat dari umat Israel kenapa nggak bergeming? Kenapa? Karena pengaruh babi. Babi membuat kau lebih dekat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Babi. Makanya Tuhan melarang, jangan makan babi. Karena kau kapan makan babi, akibatnya pasti ada. Apa itu? Otak hatimu tertutup kepada Tuhan. Ada nggak nabi-nabi makan babi? Ada nggak? Murid Yesus makan babi ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Yesus makan babi? Nggak ada. Ada nggak Musa makan babi? Nggak ada. Daud Salomo makan babi nggak? Enggak. Yang makan babi itu penyembah berhala. Ayo, pertanyaan saya, kau pilih babi atau dibakar api? Hei! Ayo kawan, ayo peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Kamu tahu, kita hidup di dunia ini singkat, tapi setelah kita mati, tak ada lagi kematian, hidup kekal. Kalau kita salah langkah dalam kehidupan singkat ini, maka kita akan menyesal selama-lamanya nanti di sana. Ingat, tubuh kita tidak cocok untuk hidup selama-lamanya di bumi ini. Tubuh kita tidak pas dengan alam kita sekarang ini. Tubuh kita hanya pas di surga atau di neraka. Maka dunia ini hanya tempat persinggahan saja, tempat diuji. Makanya diuji dengan babi, diuji dengan kehebatan Yesus. Jatuh cinta enggak dia kepada Yesus sampai dia menuhankan Yesus dan meninggalkan aku? Jatuh cinta enggak dengan mimpi-mimpi yang iblis katakan dosanya ditubus ini bla bla bla? Jatuh cinta enggak dengan seperti itu dibandingkan keselamatan yang akan aku berikan ketika dia tidak menduakan aku? Ini ujian. Ujian. Hidup Anda paling juga 20, 30, 40 tahun ke depan. Habis itu innalillah. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda sudah ada di kubur, orang masih hiruk pikuk hidup di dunia? Apa yang Anda lakukan dalam kubur? Tuhan kembalikan aku lagi ke bumi. Ternyata Bang Suma itu betul. Gak bisa lagi. Mana ada orang keluar dari kubur itu hantu. Ayo. Coba. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami Islam. Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itulah iman kami. Berarti kami memperoleh hidup kekal. Sementara kalian mengenal Yesus Tuhan, berarti gagal satu-satunya. Sebab Yesus juga Tuhan. Gagal dong hidup kekal buat kalian. Belum lagi makan babi, gagal lagi. Tapi kalian menganggap itu yang kalian lakukan adalah kebenaran. Kalian menganggap kalian mendapat petunjuk, padahal tidak. Itu bukan petunjuk. Itu adalah jalan yang sesat yang kalian anggap kebenaran. Kenapa? Karena iblis telah menyelimuti diri kalian. Pertama, tubuh kalian disiram dengan makanan babi. Ayo. Kedua, kalian diajarkan kemudian menyembah kepada makhluk roh. Ketiga,
kalian diajarkan kemudian beribadah pada hari pagan, penyembahan terhadap berhala Roma hari Minggu Dewa Horus. Keempat, kalian kemudian tidak lagi melakukan prosesi-prosesi ibadah yang diajarkan oleh nabi-nabi. Jadi kalian hanya menganggap senda gurau, menyanyi-menyanyi. Padahal Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang benar setelah Yesus tidak ada adalah ajaran yang berat. Ajaran yang lebih rumit, ajaran yang lebih ribet, ajaran yang lebih sempurna, yang lebih kompleks. Lah ini malah cuman sekali seminggu nyanyi-nyanyi pun. Tidak ada yang haram, semuanya halal. Apa gampangnya? Apa susahnya di agama Anda? Sementara kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang setelah Yesus, ajaran yang berat. Islam semuanya berat. Habis ini saya seperti ini, saya sholat malam lagi setelah tidur. Belum juga 1 jam saya harus bangun lagi ibadah sholat subuh. Belum lagi apa-apa saya harus duha lagi. Belum lagi apa-apa zuhur lagi. Belum zuhur belum apa-apa asar lagi. Dan itu bergulir selama saya hidup. Non-stop. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Berat. Itulah yang dimaksud Yesus. Makanya dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang berat mana agama Yahudi daripada agama Kristen? Agama Yahudi. Sementara agama yang akan datang kata Yesus lebih berat. Karena masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup berarti hal berat. Nah, sedangkan setelah Yesus jadi Kristen malah jadi ringan. Semua makanan boleh dimakan, tidak ada kewajiban lagi dalam agamanya. Bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, malah jadi anak Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, setelah saya akan banyak lagi ajaran yang jauh lebih berat yang tidak bisa kau tanggung hari ini. Termasuk ke Mekah kemudian untuk beribadah mengusap batu Hajar Aswad. Gimana? Kan kamu bilang kamu sholat ini, sholat itu sampai besok, dari malam sampai besok. Tapi teman saya yang di samping saya Muslim, nggak pernah saya lihat itu. Ah itu oknum. Karena perintah dalam Islam itu wajib sholat. Oknum itu. Tapi dia Muslim. Bukan Muslim itu KTP-nya Islam, tapi dia Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri tunduk sepenuhnya kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhannya sholat. Dia tidak sholat, dia bukan Muslim. Tapi KTP-nya Islam. Nah sekarang kamu ibadah gereja ada nggak perintah hari Minggu? Pendeta yang suruh. Pendeta yang suruh. Kuclok. Sesuatu yang dengar, sesuatu yang ada perintahnya, dengar, sesuatu yang ada perintahnya kalian tidak lakukan. Sesuatu yang tidak ada perintahnya kalian lakukan. Itulah kuclok. Kalau sering tidak ke gereja, nanti dijemput pendeta ke rumah Jumat. Untuk bayar perpuluhan. Bilangnya, kenapa kamu nggak ke gereja, katanya gitu. Nah, kalau kamu tidak ke gereja, maka kamu tidak nyetor perpuluhan, betul? Betul? Semakin kurang orang ke gereja, semakin kurang pemasukan pendeta. Makanya kalian didatangi untuk datang ke gereja. Ada nggak pendeta mau ke gereja kalau tidak ada kemudian jemaat? Ada nggak? Nggak ada. Pendeta mana yang mau ke gereja tanpa jemaat? Nggak ada itu. Tapi imam masjid, mau ada jemaat atau tidak ada jemaat, imam masjid tetap ke masjid. Pendeta ke gereja tak ada jemaat mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Ini lagi ilmu sederhana. Ketika umat Islam dituduh menyembah Ka'bah, ketika Ka'bah itu dihancurkan, ketika Ka'bah itu dipindahkan, apakah arah ibadah kami berubah? Enggak. Karena Ka'bah itu sifatnya hanya arah ibadah, arah tujuan sujud, bukan menyembah pada apa yang ada di Ka'bah.
Ka'bahnya Anda ambil, Anda hancurkan, atau Anda pindahkan ke Amerika atau ke Jepang, kami tidak akan berubah arah kiblat menuju Amerika atau ke Jepang. Tetap saja kami menuju kepada Ka'bah. Hancurkan Ka'bah itu, kami tidak akan beralih kemudian cara ibadah kami menghadap ke sana. Karena itu arah yang sudah diperintahkan. Nah sekarang, kalau patung Yesus dipindahkan kemudian ke selatan, menghadap kemana kalian berdoa? Menghadap ke selatan. Kalau patung Yesus dipindahkan ke utara, menghadap kemana kalian berdoa? Ke utara. Kalau patung Yesus mengarah ke selatan, pindah ke selatan. Ke barat, ke barat. Ke timur, ke timur. Artinya bahwa kalian menyembah patung. Karena kemana patung Yesus itu disimpan, ke situlah arah kalian beribadah. Ayo. Berbeda dengan kami. Kau pindahkan Ka'bah ke Papua, kami tidak akan sujud menghadap ke Papua. Tapi kalau patungmu kau pindahkan ke arah Papua, kau akan beribadah mengarah ke sana. Itulah bukti bahwa kalian ini adalah agama pagan, penyembah patung, penyembah makhluk. Tapi yang kamu bilang Ka'bah itu dicium-cium gimana itu Juma? Ya dicium, karena itu adalah cenderamata dari surga yang dikasih oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang Anda merantau. Ketika Anda merantau jauh dari kampung halaman Anda kemudian melihat foto, Anda membawa cincinnya istri Anda membawa pakaian dalam anak Anda. Apa yang Anda cium? Kloset. Nggak mungkin Anda akan mencium foto istri Anda. Bukti Anda cinta, bukti Anda rindu kemudian kepada Tuhan Anda, kepada istri Anda. Begitu juga pakaian anak Anda akan Anda cium karena Anda kangen terhadap anak Anda. Begitulah kami. Kami cinta kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti kami menganggap batu itu Tuhan. Sama seperti Anda tidak menganggap foto itu adalah istri Anda. Ketika Anda telepon, mama sayang, papi rindu. Anda cium kemudian HP-nya. Apakah istri Anda itulah HP? Enggak. Pakai logika, Bung. Begitu juga di dalam Yesaya 6 nomor 7. Mencium batu bara, menghapuskan dosa. Keluaran 29 nomor 14, membakar tai sapi, menebus dosa. Apakah tai sapi menghapuskan dosamu? Apakah batu bara menghapuskan dosamu? Tidak. Tapi perintah itu yang kamu lakukan, perintah itu yang kamu taati, pekerjaan itu yang kamu lakukan dengan ikhlas, maka dosa-dosamu untuk melakukan perintah itulah yang membuat dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi. Ayo Bung, pertanyaan saya kembali kepada saudara. Anda pilih makan babi atau dibakar sama Tuhan? Pilih mana? Ayo. Makan babi, dibakar api. Tidak makan babi, tidak dibakar api. Ada makanan yang lain bisa kau makan. Yesus makan ikan goreng. Kenapa nggak mencontoh kepada Yesus? Makan aja ikan goreng. Saking bencinya Yesus kepada babi, roh jahat diusir masuk ke dalam tubuh babi. Itu sebenarnya pesan moral. Ketika ada roh jahat, kenapa nggak dimasukkan ke ayam? Kenapa nggak dimasukkan ke sapi? Kenapa harus babi? Karena babi itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa nggak dimasukkan aja ke pohon, roh jahat itu? Kenapa harus ke babi? Sampai babi harus, ribuan babi orang ternak harus jatuh ke bawah jurang. Ayo, itu pesan moral. Itu pesan religius yang Yesus titipkan kemudian dalam Bible. Kenapa Anda nggak ikutin? Kalau cinta kepada Yesus, ikuti dong. Masa kami yang bukan pengikut Yesus lebih cinta kepada Yesus? Bayangkan itu. Ketika Kristen kemudian mengatakan, Yesuslah yang mati terkutuk di atas salib. Islam mengatakan tidak, mustahil manusia suci, manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang terkemuka dunia dan akhirat itu bisa mati terkutuk di atas salib. Mustahil. Islam memperjuangkan kesuciannya Yesus. Islam mempertahankan marwahnya Yesus. Islam memperjuangkan kemudian kemuliaan Yesus yang dimiliki sejak dunia sebelum dunia dijadikan. Islam menolak ketika orang Kristen mengatakan Yesus mati dengan terkutuk.
Islam menolak ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, dilulahi, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Islam mengatakan no, sampai mati. Bahkan kalau ada yang mau menghunuskan pedang di leher kami sampai badan kami terputus dari kepala dengan mempertahankan akidah kami Yesus tidak disalib, maka itu pun yang terjadi terhadap umat Islam. Wahai Suma, ya paman, relakah kamu ku tebas lehermu daripada kau mau mengakui Yesus itu yang disalib? Saya akan mengatakan halal darahku untuk kau curahkan, ambil kepalaku supaya demi saya mempertahankan imanku. Yesus tidak disalib, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditonjok, Yesus tidak diseret, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Anda tidak terima, dengan konsekuensi Anda harus menebas leher saya, silakan. Mati pun aku rela mempertahankan akidahku. Yesus manusia suci. Tapi kalau Kristen, Yesus manusia terkutuk bro, yang harus mati menanggung dosa-dosa kami. Pret. Kenapa kamu gak mencontoh Islam? Mereka bukan Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang mengaku Bani Israel. Tidak mengaku ahli kitab. Tidak mengaku sebagai pengikut. Tapi mereka siang malam kemudian memperjuangkan marwah, martabat kemudian daripada Yesus. Tapi yang kalian benci kami, yang kalian musuhi kami, hei umat Islam sedunia, ya paman, siapa Yesus itu menurut kamu? Yesus adalah Nabiullah, Yesus adalah Rasulullah, dia alaihi salam, keselamatan atasnya, terpujilah namanya, dimuliakanlah namanya, diberkati namanya, sebagaimana kakeknya diberkati Abraham alaihi salam. Itu Islam. Tapi yang kalian kemudian puja-puja, Israel, Yahudi yang mengatakan dalam kitab mereka Yesus itu adalah orang yang direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Ibunya digauli binatang sampai dia hidup kemudian. Orang-orang menjadi pengikutnya adalah binatang. Di dalam Talmud diceritakan seperti itu. Yesus kemudian di dalam kitab kalian dihina, dianggap orang gila. Yesus dikatakan sebagai apa? Sebagai tukang sihir. Yesus dikatakan sebagai orang yang mendurhakai Tuhan. Dibunuh. Tapi kalian apa? Menjilat Yahudi. Islam datang kemudian membersihkan nama Yesus dari tuduhan-tuduhan itu. Justru Islam yang kalian hinakan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian menghujat, menista kalian. Nabi Muhammad pula yang kalian hinakan. Kenapa? Berarti siapa yang disalib itu cuma menurut kamu cuma? Yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Diterangkan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutulah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa kalian maksa Yesus? Sementara Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu mempertumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa pula dia harus menjadi korban setara dengan binatang? Siapa yang punya kepentingan di sini? Kristen. Kristen tinggal bertobat. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Selesai perkara. Tetapi ada di belakang Kristen yang ingin dituhankan dengan menggunakan nama Yesus. Siapa dia? Sibilisis. Kalian tinggal bertobat. Ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, aku bersaksi engkau tiada Tuhan selainmu. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Dah selesai, dosa-dosamu gugur semuanya. Tak ada yang tersisa. Tapi kalian tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena ada iblis yang mengikat kalian. Tidak menginginkan kalian untuk meninggalkan mereka untuk bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Sehingga Yesus yang datang mengatakan dirinya hanya manusia. Yesus yang datang yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dariku sendiri. Seluruhnya itu Anda tolak ucapannya, lantas Anda melantiknya menjadi Tuhan. Ada apa ini? Hah? Di Islam ditanya, Islam,
Ya paman, siapa Yesus itu? Yesus manusia suci, lahir tanpa noda, tak terjamah oleh iblis. Dari kecil dia membela kehormatan ibunya. Dia mampu bermukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta disembuhkan untuk bisa melihat. Tak ada celah dalam hidupnya. Perkataannya adalah perkataan orang benar, perbuatannya adalah perbuatan orang benar. Dia jauh dari kemaksiatan, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Kurang apa lagi Islam ini terhadap Yesus? Tapi yang selalu dihina, dihujat, kami Islam. Hanya gara-gara kami mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi, tidak bisa dilihat manusia. Kalian hujat. Nabi Muhammad mengajarkan menghargai Nabi Isa atau Yesus, kalian hujat. Al-Quran memuliakan Yesus atau Isa, kalian hujat. Tapi Yahudi baca Talmud, bagaimana Yesus diceritakan di sana. Jangan Talmud deh, bagaimana mereka memperlakukan Yesus ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Mereka hargai? No. Mereka menganggapnya? No. Mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan mukjizat, melakukan kemudian kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Terus kalian mengaku pengikut Yesus malah menjunjung mereka. Ada apa dengan saudara kami Kristen ini? Kami yang mencintai Yesus, kami yang dimusuhi. Yahudi yang memusuhi Yesus, mereka yang dicintai. Sakitkah kalian ini? Kitab kami namanya Al-Quran. Periksa ada nggak celah untuk menghina kemudian Yesus. Menghina kemudian manusia yang lahir tanpa ayah. Menghina manusia yang datang kemudian membawa hikmat Injil. Menghina manusia yang membangkitkan orang mati di tengah-tengah Bani Israel. Kami mengatakannya Yesus, Isa alaihissalam. Meskipun kalian tidak mengakuinya, Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tapi pada faktanya, kalian mengenal kata Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Alkitab dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Allah dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kemudian Roh Kudus dari Isa alaihissalam. Tapi kenapa kemudian kalian menolak Nabi Isa alaihissalam? Hanya karena diajarkan oleh umat Islam. Sementara dalam kitabnya umat Islam tak ada sedikit pun titik celah menghina Nabi Isa atau Yesus. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad lebih banyak menyebut namanya daripada menyebut namanya sendiri. Nabi Muhammad menjelaskan tentang ibu kandungnya Nabi Isa daripada ibunya yang melahirkannya sendiri. Bayangkan itu. Nabi Muhammad menceritakan dalam Al-Quran keluarga Nabi Isa, manusia yang lahir tanpa ayah itu. Nabi Muhammad tak menceritakan tentang keluarganya. Betapa dimuliakan Yesus itu dalam Islam. Tapi kenapa justru Islam yang kalian hinakan? Kalian benci, kalian musuhin. Kenapa? Dan menjilat Yahudi, pembunuh Tuhan kalian. Sakitkah kalian ini? Atau memang kalian adalah batu sandungan bagi kami, kalian adalah batu ujian bagi kami. Kami harus menghadapi ular-ular tua seperti kalian. Coba tunjukkan dalam Al-Quran menghina kemudian Yesus. Tak ada. Tak ada itu. Kami memuliakan Yesus. Tapi itu bukan Yesus kan, cuma itu Isa kan. Kalau kalian mengatakan beda antara Yesus dan Isa alaihissalam, terus kenapa kalian menggunakan istilah-istilah Nabi Isa alaihissalam? Kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab terlontar dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam kitab saudara, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata Alkitab. Yang ada cuma ucapan Nabi Isa. Tapi sekarang kitab Anda berubah jadi Alkitab. Berarti Anda dengan sadar mengakui bahwa Yesus itu Isa. Bukan kami yang mengakui, Anda. Coba. Kemudian di dalam kitab kalian, Markus 1:14, lalu Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Kata Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian menggunakan? Kenapa Anda menggunakan kata Bible? Bible Allah, Bible Theos. Kata Allah hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa Anda gunakan itu? Berarti dengan sadar atau tidak sadar,
Anda mengakui eksistensi daripada Nabi Isa alaihissalam dengan membungkusnya dengan sebutan Yesus. Coba, kitab Anda yang ada, yang menghantarkan Anda menjadi Kristen, lihat sampulnya. Kata Alkitab, itu dari mana? Dari Nabi Isa alaihissalam. Gereja ada nggak kemudian gereja Isa Al-Masih? Ada. Ada nggak masjid kemudian Yesus Kristus? Nggak ada. Berarti yang mengakui Yesus adalah Isa adalah kalian. Ayo, sehatkah kalian ini? Kalian manusia kan? Yang hanya kerasukan setan. Caranya sembuh. Gunakan akal, setan keluar. Tapi kalau kalian adalah keturunan setan, saya angkat tangan. Tapi saya berdoa mudah-mudahan kalian adalah manusia yang kerasukan setan. Bukan setan yang menjelma menjadi manusia. Kalau setan menjelma manusia, sulit baginya sembuh. Tapi kalau manusia yang hanya kerasukan setan, kalau Anda menggunakan akal sehat, pasti sembuh. Ayo, di mana celahnya Islam terhadap Yesus? Ada? Ada Yesus, ada Islam kemudian menghujat Yesus? Nggak ada. Yahudi gimana? Bukan hanya menghujat, malah berujung kepada pembunuhan terhadap Yesus. Terus yang kalian benci saya, kami umat Islam. Renungkan itu, pikirkan itu. Apa alasan kalian membenci kami? Nggak ada. Kalian aja yang kemudian dicekoki oleh sesuatu yang ada di belakang kalian dari alam gelap yang menghantarkan pikiran-pikiran kalian negatif terhadap kami umat Islam. Coba, di Indonesia kami 86%, kalian 6%, itu pun terbagi lagi beberapa sekte. Ada kami melakukan kekuatan keislaman kami yang mayoritas untuk menghabisi kalian? Enggak. Kami menyayangi kalian, kami melindungi kalian, kami mengayomi kalian, kami memperlakukan kalian sama seperti Islam yang lain kami perlakukan. Gak ada kami itu bikin program untuk memusuhi kalian. Bahkan yang Anda harus tahu, ini yang Anda harus tahu. Tidak ada sekolah tinggi di Islam itu mempelajari bagaimana menjatuhkan Kristen. Gak ada. Gak ada sekolah Islam itu yang berdiri untuk menghujat Yesus, itu gak ada. Tidak ada kemudian sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren belajar tentang Kristologi untuk menjatuhkan kemudian menghina Kristen, itu enggak ada. Tapi STT sekolah tinggi teologi kalian belajar tentang Islamologi 40 SKS tujuannya untuk menghina, untuk menghujat, untuk merendahkan, untuk menghabisi kami. Saudaramu yang mana dari luar negeri yang datang sesamamu Kristen yang melindungi ketika ada apa-apa di Indonesia ini? Tidak ada. Kami saudaramu Islam yang melindungi kalian. Ketika ada bencana, kami saudaramu umat Islam yang melindungi kalian. Terlepas kita beda keyakinan. Tapi kami umat Islam diutus ke atas muka bumi rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk alam semesta. Kenapa kami buruk di pandangan kalian? Kenapa? Karena kalian ditipu oleh media. Kalian ditipu oleh barat. Dengan mencuci otak kalian Islam itu kejam. Islam itu teroris. Islam itu rasis. Kalian ibadah hari Minggu, kami hari Jumat. Ada kami protes liburnya harus hari Jumat? Gak ada. Kami ikut legowo. Silakan saudara-saudara kita ingin libur hari Minggu, kita ngalah. Meskipun hari Jumat itu juga kami kerja banting tulang. Kita ketika kemudian bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dalam keadaan capek kami harus tinggalkan kantor, tutup komputer, tutup ruangan, ibadah. Sedangkan kalian cuma 6%. Itu pun ada yang hari Sabtu. Kami mengalah untuk liburkan hari Minggu. Kami tidak mau berjuang. Ayo kita harus libur hari Jumat karena itu hari ibadah kita. Tidak, Bung. Kami cinta, kami sayang sama kalian. Kami hadir sebagai apologet Islam. Pernah nggak Anda melihat link-link sekarang ini yang menghujat Kristen? Link dari Islam. Cari di Google. Ada link Islam menghujat Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalian link Kristen menghina Islam, menghujat Islam, mempretelin Al-Quran, mempretelin hadis, lengkap di Google. Ada nggak kami dari Islam ini ustadz berpura-pura mantan pendeta, berpura-pura kemudian sebagai santri, sebagai sekolah
siswa sekolah teologi masuk ke kampus-kampus teologi berpura-pura jadi Kristen? Ada enggak? Ada enggak ustadz kami berpura-pura menjadi pendeta masuk ke sekolah-sekolah teologi? Ada enggak? Atau adakah kami umat Islam ini berpura-pura jadi Kristen masuk ke gereja? Ada enggak? Tapi kalian yang hanya 6% ini masuk dari pelosok ke pelosok, ngaku-ngaku mantan ustadz, ngaku-ngaku mantan mu'alaf, mengaku kemudian anak pesantren, anak kiai, pemilik pesantren, hanya tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Kami sekali menyeru, habis belakangan persoalan. Tapi apakah itu terjadi? Enggak, tidak terjadi. Kami tidak melakukan sesuatu gerakan tendensius. Kalian kemudian dicuci otaknya. Islam itu teroris. Di mana terorisnya? Oh, ada pembunuhan terjadi. Berapa orang korban? 100 sekian. Itu teroris. Lalu bagaimana dengan yang menjajah 350 tahun lamanya, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya. Jutaan wanita menjadi janda dibuatnya. Itu apa namanya? Kasih. Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa korban dari pelakunya yang beragama Kristen. Ada kami mengatakan Kristen ini penjajah? Tidak. Tidak. Kenapa kami tidak melakukan itu? Meski kami tahu bahwa Kristen itu berasal dari penjajah di Nusantara ini, kami tidak kemudian mengajarkan itu, tidak menyampaikan, kecuali ada yang menghujat kepada kami. Kenapa? Karena kami jaga perasaan kalian. Itu adalah fitnah terhadap Islam. Islam teroris, Islam bla 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 dan seterusnya. Mana ada? Yang kita tahu negara Arab, negara Islam yang dijajah, Bung. Terjadi peperangan karena apa? Karena ada senjata-senjata yang dibikin oleh Barat. Kalau Barat membuat senjata-senjata, bagaimana caranya supaya laku senjatanya? Bikin adu domba. Maka bangsa Arab yang satu dengan bangsa Arab yang lain diadu domba supaya mereka beli senjata, laku persenjataan. Ada nggak negara Arab kemudian bikin senjata? Nggak ada. Yang bikin senjata itu rata-rata bangsa Arab, bangsa Barat. Yang kemudian mereka adalah non-Muslim. Apa tujuannya mereka membuat senjata-senjata ini? Lalu bagaimana caranya supaya membuat kemudian laku? Membuat kemudian adu domba supaya laku senjata mereka. Arab cuman menyediakan minyak bumi, itu doang. Kalian butuh mobil, meskipun ada mobilnya, tidak ada minyak bumi, mau naik apa? Oh, sekarang pakai ini bang, apa? Pakai listrik. Listrik tanpa minyak bumi bisa nggak jalan gensetnya? PLN, nggak bisa. Pesawat kalian bikin, oke. Tapi bahan bakarnya dari mana? Lagi-lagi minyak bumi. Jadi komponen hidup kita ini saling membutuhkan. Antara bangsa satu, bangsa lain, agama satu, agama lain saling membutuhkan. Sekarang agama yang paling baik adalah agama yang masuk akal. Itu ajanya. Oh, kami yang bikin HP Bang Suma. Islam ini apa? Ya apa yang Islam bikin? Apa yang kamu bisa kemudian yang bisa kau gerakkan tanpa minyak bumi? HP. Oh iya Bang Suma, HP oke. Bisa nggak berfungsi tanpa cas? Nggak bisa. Cas ini bisa nggak berfungsi tanpa listrik? Nggak bisa. Bisa nggak mesin genset di PLN nyala tanpa minyak? Nggak bisa. Minyak dari mana? Jadi saling membutuhkan. Nggak usah agama saya yang paling benar. Kenapa? Buktinya kami punya agama yang orang-orang beragama dengan kami yang bikin pesawat. Tapi apakah itu berlandaskan kemudian Bible mendirikan pesawat? Enggak juga. Kami yang bikin HP. Apakah kemudian dari HP itu mereka kemudian berasal dari Bible? Tidak juga. Jadi tidak ada penemuan yang berasal dari Bible. Rata-rata penemuan itu dari Quran malah. Jadi saudara, kebenaran itu fungsinya ada di akal. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah Anda lebih memilih makan babi tapi dibakar oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu dulu poinnya. Pilih mana? Dibakar atau melepaskan babi? Lepaskan babi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tubuh Anda dibersihkan dari babi. Karena kalau Anda masih Kristen,
tetapi Anda tidak makan babi, itu juga melanggar agama Kristen. Ada orang Kristen tidak makan babi melanggar perintah Paulus. Di mana itu tertulis? Di dalam Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan. Saya nggak mau masuk Islam deh, tapi yang penting saya tidak makan babi. Ya sama doang, melanggar perintah Paulus juga. Oke, masih ada pertanyaan? Boleh nggak nanya lagi cuma? Boleh. Manfaatnya sunat itu apa cuma? Manfaatnya sunat yang paling terutama adalah fitrah. Kembali mensucikan diri. Nabi Muhammad mengatakan salah satu dari mensucikan diri itu adalah sunat. Kedua, menjalankan perintah agama. Di dalam Islam perintahnya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, perintahnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ikut kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim, millah artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah perjanjian sunat. Summa auhayna ilaika anittaba'a millah. Millah itu dalam bahasa Ibrani artinya perjanjian sunat. Coba Anda cari nanti, tanya kepada orang Yahudi, millah itu apa? Mereka akan mengatakan itu perjanjian sunat. Nah, Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, Hanif. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim Hanifa. Perintahnya kepada Nabi Muhammad, kemudian aku wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim tidak menyembah anaknya Maria, bukan orang musyrik. Nabi Ibrahim menyembah kepada Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Artinya bahwa ketika ditanya apa fungsinya sunat, pertama, karena fitrah dalam Islam harus bersunat. Tidak sah kemudian sholat kalau tidak bersunat. Tidak sah nikah kalau tidak bersunat dan seterusnya. Harus sholat, harus sunat. Yang kedua, perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17, nomor 14, bunuh orang yang tidak menyunatkan nonotnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nomor 6, nomor 7 dari Kejadian 17, perjanjian kekalku adalah engkau, wahai Abraham, anak-anakmu, dan juga keturunanmu secara turun-temurun akan disunatkan kulubnya. Itulah perjanjian kekalku antara kau dan anakmu dan keturunanmu turun-temurun. Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turun-temurun dari Nabi Muhammad mengajarkan kami yang bukan keturunan Abraham, yaitu mengajarkan Islam. Apa Islam itu? Harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintahnya mengikuti millah Abraham. Apa millah Abraham? Perjanjian sunat kulub. Jelasin. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya adalah kesehatan. Kalau tidak sunat bang, bau pesing. Bau pesing bang kalau nggak sunat. Itu fungsinya. Nah, terlepas dari fungsi ini, terlepas daripada manfaat ini, umat Islam bersunat karena perintah. Kami adalah sami'ana wa ta'ana. Ketika kami diperintahkan, kami mendengarkan. Dan ketika kami mendengarkan, kami pahami apa yang kami dengarkan itu, lalu kami mentaati dan mempraktekkan. Itulah Islam. Islam adalah pokok hukum, Muslim adalah yang tunduk kepada pokok hukum tersebut. Begitu Bung. Ada lagi? Bingung ini juga. Kenapa bingung? Semua pertanyaan Anda saya jawab. Dan saya tidak menghantarkan Anda untuk bingung. Di Islam, begitu Anda mendengarkan, begitu Anda bertanya, Anda dijawab. Saya tidak. Kamu bilang makan babi akan dibakar. Itu dalil. Sedangkan kami semuanya makan itu cuma, ini jujur aja, semuanya makan itu cuma. Lah, berarti siap-siap aja dibakar, Bung. Ini dalil, kecuali Anda tidak percaya kepada dalil. Lalu kalau Anda tidak percaya kepada dalil kitab, lalu mau percaya kepada siapa? Makanya di dalam Al-Quran itu,
Dikatakan dalam Al-Quran kepada manusia, makanlah apa yang baik yang ada di bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Quran mengatakan itu, bahwasanya kami umat Islam diperintahkan makanlah makanan yang baik yang berasal dari bumi. Jangan kau makan yang haram. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini seruan kepada anda juga, karena anda manusia. Tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak. Tapi seluruh manusia diajarkan, diseru dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang baik, apa yang halal yang terdapat di bumi, halalan thayyibah, halal dan baik, makan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu mengajarkan memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa kau mengikuti musuhmu? Tuhan yang menciptakanmu mengatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Apakah iblis pun datang? Hei saudara, apa iblis? Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu bukan iblis, itu Tuhan itu. Iblis pasti bertentangan. Ketika manusia tidak peduli dengan larangan Tuhan, di dalam kitab Yesaya 600 tahun sebelum Yesus turun, Yesaya diberi firman oleh Tuhan, wahai Yesaya, ajarkan kepada mereka bahwa aku marah karena mereka masih makan babi. Sampaikan ancamanku bahwa aku akan membakar semua orang yang makan babi. Kalau ada perintah dari kitabnya Musa, kemudian 1200 tahun, 800 tahun kurang lebih kemudian turun kitabnya kemudian Yesaya. Lalu kemudian 600 tahun ke depannya Yesus datang juga mengatakan barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka jahanam. Lalu kemudian setelah datang Nabi Muhammad 600 tahun lebih kemudian tahun, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ingat, manusia pertama Adam jatuh karena makanan. Bukan karena duit, bukan karena harta, tapi karena makanan Adam jatuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya hanya karena melanggar satu perintah Tuhan saja. Lalu betapa besar murkanya Tuhan kepada Kristen yang melanggar seluruh perintah Tuhan. Adam saja cuma satu diusir dari neraka. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruhnya? Mimpi masuk surga? Nggak mungkin. Adam saja sudah jelas-jelas dicipta di Gan Eden, di dalam Taman Eden, diusir hanya gara-gara satu perintah, jangan makan yang satu ini. Kristen, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan makan itu. Semuanya dibabat habis, tak ada lagi makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum. Semuanya boleh dimakan dan semua diminum. Kalau Adam aja diusir dari surga, lalu bagaimana Kristen yang makan semua perintah Tuhan yang dilarang oleh Tuhan mau masuk ke surga? Mimpi yang ada adalah Yesaya 66 nomor 16, 17, 18. Tuhan akan datang dengan amarahnya, membakar habis orang yang makan babi. Kalau kau cinta anakmu, kalau kau cinta istrimu, kenapa kau biarkan mereka dibakar api oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana tempatnya Tuhan membakar manusia? Di surga? Bukan, saudara. Tempat Tuhan membakar manusia dengan api itu di neraka. Berarti jika kau tidak berhenti makan babi, kau ajarkan anakmu makan babi, mati dalam keadaan makan babi, itu sama halnya kau tidak cinta kepada anakmu, kau biarkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Solusinya cuma Islam. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia,
Makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Di bumi ini banyak makanan. Ada ikan, ada udang, dan lain-lainnya. Kenapa harus makan yang diharamkan? Dengan dalil yang semua masuk ke mulutmu itu halal cuma. Oh, itu cara iblis menyesatkan. Di dalam kitab saudara, Matius 12 itu, atau Matius 15 itu tidak berbicara mengenai babi. Ingat, asbabul wurud, atau sebab-sebab kemudian disampaikannya ajaran itu. Kalau dalam ilmu hadits asbabul wurud, kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Sebab Yesus mengatakan itu karena apa? Karena muridnya ditegur makan tanpa cuci tangan. Bukan karena babi. Andai saja orang-orang Farisi bertanya atau ahli Taurat bertanya, "Hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi?" Lantas kemudian Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar. Itu berarti Yesus menghalalkan babi. Tapi orang-orang ada pada saat itu bertanya, "Wahai Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan tanpa cuci tangan?" Artinya, tanpa cuci tangan yang dimaksud situ, tangannya masih berkuman, tangannya kotor, ada bakteri, ada virus. Kenapa dia tidak cuci dulu tangannya baru makan? Bukan karena ada babi, tapi karena ada kuman, virus. Maka Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu kotor, tetapi yang keluar dari mulut itu yang kotor. Pahami itu. Tapi lagi-lagi iblis datang mengatakan apa? Dengan demikian, dia telah menghalalkan segala makanan yang haram. Pret! Orang cuma cuci tangan dan tidak cuci tangan kok larinya ke babi. Memang dasar otak babi kan? Iblis itu nggak ada makanan di situ. Di meja makanannya murid Yesus ada babi, ada anjing, ada biawak, ada padale, ada kongkong. Kemudian di situ ada dibakar semua, tumis, perkedel babi ada semua di situ. Lantas kemudian orang-orang Yahudi, "Hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi?" Lalu Yesus mengatakan, bukan masuk ke dalam mulut yang mandi. Bukan, itu cuma masalah cuci tangan, coy. Tapi karena kalian dasar rakus, neraka pun kalian tidak takut. Yang penting usus kalian itu terisi. Padahal ujung-ujungnya jadi tai. Melanggar perintah Tuhan demi tai. Itulah Kristen. Masuk api neraka lebih dipilih demi tai. Itulah Kristen. Orang zalim sesalim-solimnya, itulah Kristen. Karena sudah diperintahkan jangan, hanya gara-gara supaya ada tai di dalam lambung, apa yang diharamkan pun dimakan. Dan sombong. Ini kan daging babi kan enak. Ya Allah, sombongnya di hadapan Tuhan, padahal ancaman sudah jelas. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi tanpa terkecuali. Tapi apa? Demi tai. Sombong. Makanya iblis lebih hebat daripada Kristen. Iblis masih mengakui Tuhan itu Tuhan atas perintahnya. Cuman satu yang dilanggar oleh iblis. Apa itu? Perintah untuk menghormat kepada Adam. Itu aja. Yang lainnya, iblis tidak makan babi. Iblis tidak menyembah yang lain. Dia hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Iblis itu. Gimana dengan mu'alaf yang puluhan tahun sudah makan babi itu? Saudaraku, orang yang masuk Islam seketika seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dosa. Kan dia dari kecil makan makanan kayak gitu sampai umur misalnya 40 atau 50. Iya. Tapi dosa mu'allab itu dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di ayat 38 bahwasanya siapapun yang mu'allab setelah mereka kemudian meninggalkan kekafiran, maka mereka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Apa kata Allah? Jika orang-orang kafir ini mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu perintah dari Allah. Dan jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku bagi mereka sunnatullah. Orang-orang dahulu telah terjadi kebinasaan terhadap mereka. Jadi orang yang kemudian melakukan dosa, menyembah selain daripada Allah, makan babi dan seterusnya, lahir dalam keadaan sudah makan babi. Kok lahir dalam keadaan sudah makan babi? Begitu dia lahir dia diajari makan babi, lalu bertobat kata Allah,
Maka kata Allah, aku Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa yang lalu. 0, dosanya bersih, kembali jadi bayi. Itulah keistimewaan orang-orang mu'allaf. Sudah merasakan nikmatnya babi, sudah merasakan dosa-dosa yang lain. Tapi begitu mereka kemudian menjadi mu'allaf, bersih sebersih-bersihnya. Namun semua perbuatan baiknya yang dulu itu tidak dihapuskan. Hanya dosanya saja yang dihapuskan. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang mu'allaf ini. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Tapi kemudian amal-amal baiknya, perbuatan-perbuatan baiknya tetap diperhitungkan oleh Allah. Itu Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 38. Silakan. Hostnya mana ya? Host? Ada. Host? Ada Gurunda. Ada kopi kah? Kopi tinggal segelas. Ya, Bang Iges, ini Bang Arom sama kereta ini Senta, Muslim apa Kristen? Kang Bal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kristen, Bang. Lanjut, Bang. Ya, oke, yang Kristen silahkan bertanya lanjut kepada Gurunda Juma. Ya, Bang Arom mungkin tadi udah menyimak ya, karena dari tadi Bang Arom di atas sudah sejam. Silakan kalau mau bertanya, Bang Arom. Oke, tadi kan Bang Juma nyinggung Yesus itu. Suaranya minoritas, Bang, digedein dikit. Oke, kan Bang Juma Yesus itu bertuhan pada Allah yang sama dengan Muslim. Berarti ibadahnya harusnya sama dong dengan orang Muslim. Benar nggak sih Bang Juma? Ibadah syariat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tidak sesempurna syariat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi Isa, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ajaran Islam itu belum sesuai dengan zamannya. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya yang berhubungan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu Bang. Oke, tapi kenapa dikaitkan dengan Muhammad? Kan beda. Suaranya nggak kedengaran. Tapi kenapa dikaitkan dengan Muhammad? Kan beda Yesus sama Muhammad. Kenapa dikaitkan? Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Gimana? Bisa pakai Alkitab aja, gak usah pakai Al-Quran. Kan kita nggak ngerti nih tentang Al-Quran, jadi kita nggak mau nyinggung ke sana dulu. Tapi gini Bung, ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang berkesinambungan dengan ajaran yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu ajarannya berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu menjadi agama yang sempurna. Allah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Artinya penyempurna dari ajaran-ajaran yang datang sebelum Al-Quran, sebelum Islam. Begitu Bang. Oke, gini ya Bang Juma ya. Iya. Yesus, Mas, pada saat pengajaran itu kan yang disampaikan firman dari Bapa. Bapa yang memberikan firman, karena dia tidak bertindak atas dirinya sendiri, melainkan Bapa yang mengutusnya. Berarti yang disampaikan oleh Yesus berarti kehendak Bapa dong. Berarti nggak betul ajaran Yesus. Gimana? Berarti ajaran Yesus nggak menyalahi aturan dong. Ya emang ajaran Yesus itu nggak menyalahi aturan memang, tapi itu aturan untuk kaumnya Bani Israel. Oh enggak, karena Yesus bilang, akulah jalan dan hidup. Tidak itu sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Seluruh ajaran Yesus, ucapan Yesus itu
diucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus itu untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia. Ayat itu berdiri sendiri Bang Juma. Titik. Hah? Yohanes 14 itu semua ucapan Yesus untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Loh, ajarannya masa nggak boleh diikutin sama kita? Ya, kalau Anda mengikuti ajarannya berarti Anda serigala yang nyamar. Jangankan Anda, Bung, coba Anda baca di Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ada seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata wanita tersebut? Dia hanya ingin kesembuhan dari anaknya. Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Anda mau dianggap anjing? Mau dianggap anjing? Gini loh Bang, kan kita sih berpatokan itu sih Bang. Kenapa kita harus menuhankan Bapa? Ya itu sih, karena nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus kan? Betul sekali, benar sekali. Di Islam, Bung, di Islam, apa ada yang disebut dengan rukun? Rukun iman, rukun Islam. Di antara rukun ini adalah mengakui Nabi datang di tengah kaum Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Tidak sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak beriman kepada hal tersebut. Apa dikira ketika kami beriman kepada Nabi Muhammad tidak serangkaian dengan iman kami kepada Nabi tersebut? Serangkaian, Bung. Munafik pembohong seorang Islam ketika dia mengatakan Nabiku Muhammad, tapi dia kemudian dia tidak mengakui bahwa ada Nabi yang lahir tanpa ayah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, datang membawa petunjuk kebenaran kepada mereka yang mengikutinya. Bohong keislamannya itu, gugur. Makanya kalau dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, ya kami beriman. Sebagai jalan, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16 yang Anda bawa tadi, nomor 16. Itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Ketika penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikannya. Itu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mendatangkan seorang penolong lain. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai jalan, maka Anda harus menerima penolong lain yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah Yesus. Betul. Betul. Karena ada bahasanya kan, ada datanya kan, ujilah setiap roh yang datang. Yes. Untuk di Paulus memang sudah gagal karena roh yang datang bukan Bapa. Karena penyampai yang memberikan firman itu Bapa. Jadi di Paulus itu memang bukan Bapa. Saya setuju itu, Pak. Yes. Jadi pengajaran Yesus lah yang kita ambil. Nah, sekarang untuk menyembah Bapa gitu loh. Tapi Abang Juma bilang kan Yesus itu sebenarnya Islam, Muslim dia. Iya, betul. Ibadahnya kan beda sama Muhammad yang disampaikan Muhammad. Gitu loh. Saudara, kalau ajaran Muhammad saya percaya dia bagus, benar sama pengajarannya sama Yesus. Cuman kan ibadahnya bedanya. Sekarang ibadah yang mana yang Anda katakan beda? Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus tauhid. Apa yang beda? Ibadahnya, cara sholatnya. Abang kan sholatnya. Ya, cara sholatnya itu karena dia mengajarkan kemudian ajaran kepada kaumnya Bani Israel dengan caranya berdiri, ruku, sujud, mengangkat tangan, berdoa. Dan Yesus mengatakan, kerajaan Elohim akan diambil darimu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Buahnya, Yesus bunga, nanti akan menghasilkan buah. Berarti lebih sempurna, lebih mengembang dari bunga menjadi buah.
Yesus bukan menjadi buah pengajaran. Tidak, dia hanya bunga dari pengajaran. Kerajaan Allah akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, antara bunga dengan buah itu tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Suara Anda ini kecil sekali, Bang. Berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Bung, yang mengikuti ajaran Yesus itu kami Muslim. Saya ikuti, Bang. Oke. Tidak makan babi. Oke. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda ikuti? Itu beda, Bang. Nah, ini kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Jadi Bang Juma mau bilang saya nggak boleh percaya dengan bahasa dia yang tidak sampai kepada Bapa jika tidak mulai aku. Bung, sekali lagi saya katakan, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Ya percaya itu omongan dia. Kalau begitu Anda Bani Israel nggak? Ya memang bukan. Nah, bukan. Terus kenapa Anda mendompleng ke sana? Sementara dia mengatakan akan datang seorang penghibur lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa Anda tidak ikut kepada oknum tersebut? Betul, Bang. Ajaran Muhammad bagus semuanya tentang ketuhanan. Nah, terus kenapa Anda tidak ikut kepada dia? Cuman kan di luar dari Israel itu, Bang. Lah, kerajaan akan diambil dari Israel, Bung, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Karena Nabi itu dari Israel, Bang, bukan dari Kata Ismail. siapa? Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi Nabi yang datang dari tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Sedangkan akan datang Nabi yang sama seperti Musa, tapi bukan dari bangsa Israel. Lalu dari mana Nabi itu? Coba nih. Data itu betul, Bang. Data itu betul. Saya akuin betul data. Nah, terus coba saya bacakan data dulu, Bung, kepada saudara supaya Anda saudara sedikit ada pencerahan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 6 nomor 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu tidak dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Pertanyaan saya, boleh nggak murid-murid Yesus memamerkan cara ibadah kepada bangsa di luar Yahudi? Menurut dalil Yesus? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Dengan kata lain, Yesus menutup kemudian ajaran itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini yang dimaksud di sini non-Yahudi atau Yahudi? Boleh nggak melemparkan mutiara kepada non-Yahudi menurut Yesus? Iya, kalau selama pengajarannya dia bilang begitu. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Boleh nggak ke bangsa lain menurut Yesus? Murid-muridnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup? Betul. Saya percaya. Nah, terus kenapa Anda kemudian melanggar titahnya? Tidak melanggar saya, Bang. Anda bukan Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku Yesus sudah mengajarkan kepada kaumku, akan datang seorang penghibur lain. Andai saja muridku hidup di zamannya, maka seluruh muridku harus tunduk kepada aturan roh penghibur yang datang setelahku.
Lah ente hidup di zaman Nabi Muhammad, kenapa larinya ke Yesus? Yesus dikatakan di dalam kitab hanya untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus sebagai penghibur untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Anda manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini utusan Tuhanmu kepadamu sekalian. Kenapa enggak tunduk kepada aturan Nabi Muhammad? Dengan tunduk kepada aturan Nabi Muhammad, lisan kita, tubuh kita, pemikiran kita, aktivitas rutinitas ritual keagamaan kita menghantarkan kita menghargai jalan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Quran? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Wa iskalallahu ya Isa, a'anta qulta linnas tahizuni. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Lalu apa yang kau ajarkan? Aku hanya mengajarkan ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu dalam Al-Quran. Setuju. Lalu kenapa masih Anda mengatakan Anda pengikut Yesus sehingga syariat-syariat yang wajib Anda lakukan Anda tinggalkan? Jadi gini Bang Jumay, kan silakan. Apakah ajaran itu ada yang melenceng Bang? Apakah nggak benar? Anda sudah dikatakan kemudian sebagai pembohong, pendusta. Ketika kemudian Islam sudah datang, Anda tidak memeluk Islam. Al-Quran mengatakan itu. Nih, tak kasih uraian dalilnya. Bagaimana kami umat Islam kemudian mendudukkan kebenaran. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Lalu kemudian beruntun, turun lagi Nabi setelahnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kitab yang datang sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Nabi Muhammad. Maka dikatakan kemudian, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Anda zalim, Bung. Ketika Anda belajar Bible, Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur yang lain dan dia akan mengajarkan kemudian manusia tentang segala hukum-hukum. Anda tidak ikut kepadanya, padahal Islam sudah sampai kepada Anda, maka Anda jatuh kepada kezaliman. Anda beriman kepada Yesus, Anda meninggalkan beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika Anda beriman kepada Nabi Muhammad, Anda sekaligus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Yakub, Nuh, dan seterusnya nabi-nabi Anda imani. Kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad, maka Anda beriman kepada Yesus. Kalau Anda hanya beriman kepada Yesus, Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu. Jadi untuk beriman kepada Yesus dan kita ini bukan kaumnya, maka kita di Islam untuk beriman kepada Yesus kita yang kita cintai tersebut. Itu. Ada nggak di Islam menghina Yesus? Nggak ada. Kami Islam memuliakan beliau. Ya sama lah berarti kita Bang, ikut ajarannya berarti lah. Saudara, Yesus itu guru, Rabam wa Maran. Betul, dia utusan, dia guru, dia guru. Betul. Saudara, dia guru, dia punya kurikulum, artinya dia punya sekolah. Dan sayang sekali Anda tidak terdaftar di sekolahnya.
Anda adalah penonton yang berada di luar sekolah yang sering ngintip Yesus mengajar lewat jendela. Ya, itu kan menurut Bang Jumanya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda tahu, Anda mahir, bahkan mungkin Anda lebih taat dari siswanya. Tapi apakah Anda boleh mendapatkan ijazah karena Anda pintar, tetapi Anda tidak terdaftar sebagai murid? Bolehkah Anda mendapatkan rapor dari sekolahnya Yesus sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolahnya? Tidak bisa. Inilah yang dikatakan Al-Quran zalim. Zalim, Bang. Anda sudah tahu kebenaran itu. Kami menghargai iman Anda kepada Yesus. Masya Allah. Andaikan Anda hidup sesama Yesus, Anda mengejar dari belakang, Anda sujud menghormat kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada saudara? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada si anjing. Anda hanya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca kisah para rasul 3. Beda pemahaman aja, Pak. Ya, pemahaman itu kan asalnya dari ilmu pengetahuan, dari logika sehat yang dibangun setelah kita membaca Bible dalam lintas agama. Kami Al-Quran. Kisah para rasul saya nggak baca, Bang. Soalnya itu roh yang datang kepada Paulus bukan Bapak, Bang. Saya terima firman dari Bapak aja, Bang. Saudaraku, dalam kaidah Islam dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian masih mengharapkan kemudian mereka beriman kepada Allah? Masihkah kalian mengharapkan? Padahal mereka kemudian mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita tidak boleh menolak semua apa yang mereka katakan, dan juga kita tidak menerimanya, tapi kita tidak menolaknya. Maksudnya kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tetapi kita tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang mereka torehkan itu ada sesuatu yang bercampur dengan firman Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka mereka yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Di Islam, Bung, kaidahnya kisah para rasul Lukas, Markus, Matius, bla 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 bla, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tapi kami tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ketika mereka menduga, ketika mereka reka, ketika mereka berangan-angan, tapi mereka mendengarkan firman Allah, berarti di situ ada cakupan unsur dari firman Tuhan sabda Nabi yang sudah tidak murni. Maka kami mendengarkan sebagai kisah. Ketika dikatakan dalam kisah para rasul 3:22-23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Setuju. Sebentar. Artinya ada nabi yang datang setelah Yesus. Bang Juma tadi bilang bahwa di Alkitab itu tidak ada firman Tuhan. Yes. Tapi perkataan Yesus, Bang Juma nggak percaya juga berarti firman Tuhan. Saudaraku, yang muncul di tangan Anda, Lukas, Markus, Matius, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan sabda Yesus. Tetapi catatan-catatan orang yang harus kita hargai. Mereka adalah penulis, mereka adalah pengumpul berita, mereka pewarta yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang Israel, kaitannya dengan Yesus dengan muridnya, kaitannya dengan Yesus dengan Tuhannya. Kita hargai itu karya tulis.
Tapi itu bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal para penulis. Tidak ada tangga sanad. Tidak seperti Al-Quran. Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Yesus mana ada? Yesus tidak pernah memberikan validasi. Silakan. Tadi Bang Juma bawa data itu di mana Yesus bersahadat. Tadi Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus. Apakah itu bukan firman Tuhan yang disampaikan Yesus? Bukan, Bang. Bukan. Tapi karena itu bahasa Indonesia. Yesus mengakui tadi Bang Juma mengakui. Saudaraku, saya lagi berdebat dengan saudara kami orang-orang non-Muslim yang konon kitabnya adalah bernama Kitab Yohanes. Yang kalau bukan firman Tuhan saja tertore catatan Yesus bersyahadat, Anda tidak percaya, bagaimana dengan firman Tuhan? Sama ketika Bang Suma menulis sebuah buku, saya kemudian mengambil terjemahan Al-Quranul Karim. Apakah terjemahan Al-Quran yang saya tuliskan dalam catatan buku saya itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan. Nah, sekarang yang ada di tengah-tengah kita ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi manusia? Apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Tentu tidak. Bisa, Bang. Gak bisa, Bang. Kitab Anda bisa nggak dikoreksi? Gini, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu memang terjemahan dan bukan firman Tuhan, aslinya memang bunyinya seperti apa, Bang? Emang artinya nggak begitu juga bunyinya? Wallahu alam bisawab, itu tugas Anda untuk mencarinya. Cuman saya katakan begini kawan. Ketika Anda berkata, setelah ditanyai, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Jawaban sehat saudara, tidak bisa. Apakah Bible bisa dikoreksi? Bible bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Tapi perkataan Yesus adalah firman Tuhan, Bang. Saudaraku, saya ulang. Apakah perkataan Yesus di dalam kitab saudara bisa direvisi? Iya bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Tapi kan yang dikatakan Yesus firman Tuhan, Bang. Yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Siapa yang mampu mengatakan Yesus pada saat itu berbicara dalam bahasa Indonesia? Ya Yesus bahasanya Aramaik. Aramaik. Mana kitab yang menceritakan tentang pernyataan Yesus dalam bahasa Aramaik? Yang nggak pegang saya. Nah, itulah yang kita sebut sabda Yesus. Sekarang ada pernyataan itu, meskipun secara naluri kemanusiaan itu adalah mutlak benarnya, siapa yang mampu kemudian mempertaruhkan nyawanya dengan mengatakan itu firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Kenapa? Karena tidak ada original teks. Kalaupun ada original teksnya dalam bahasa Aramaik, siapa yang bisa memvalidasi itu sabda Yesus? Makanya daripada ragu, mending ke Al-Quran. Gini loh, Pak. Kan abang setuju nggak kalau perjanjian lama itu adalah perintah dan ketetapan Tuhan? Perjanjian baru, hukum Torah. Itu bukan perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Oke, tapi percaya abang itu perintah dan aturan Tuhan? Al-Quran menerangkan surah Al-Araf ayat 144-145, Nabi Musa alaihi salam diberikan ketetapan imam wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat, yaitu hukum Torah. Saya percaya. Berarti yang kita pegang ini benar dong. Yang Anda pegang apakah kitabnya Musa? Terjemahan. Terjemahan. Lagi-lagi kembali yang tadi. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi, bisa direvisi? Tidak bisa. Ingat, Bung. Anda baca ini bukti bahwa kitab Anda itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi murni dari Nabi Musa alaihissalam, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Artinya bahwa kitabnya Nabi Musa sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan manusia. Ini saya kasih bukti ya. Setuju saya, Bang. Nggak perlu dibuktikan. Nah, itu makanya kenapa Anda tanya kepada saya, apakah ini firman Tuhan atau bukan?
Tapi kan gini ya, kalau membahas dilarang makan babi, tadi abang juga kan bawa dari perjanjiannya Musa. Yes, Imamat 11 nomor 7. Ya, abang baca pakai terjemahan juganya. Nah, sekarang permasalahannya Anda percaya nggak dalil itu? Ya percaya. Nah, saya diskusi dengan orang yang percaya dengan dalil itu. Gimana dong? Memang kita dilarang sama Tuhan makan babi. Nah, berarti Anda dengan saya kompak. Tapi kedudukan informasi yang datang kepada saya melalui lisan Anda berdasarkan dalil dalam kitab saudara tidak menjatuhkan kemudian pendapat saya, iman saya bahwa itu firman Tuhan, bukan. Itu terjemahan dari kitab yang kita tidak tahu apakah itu dari Musa atau bukan. Sekarang kita lihat, kita kasih di dalam kitab saudara Ulangan 34, kemudian naiklah Musa dari daratan Moab dan seterusnya dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Musa mati. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah Musa di situ. Pertanyaan saya, ini catatan Musa? Musa menulis tentang kematiannya? Bukan. Masih bisa dianggap firman Tuhan? Ya oke lah, bukanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah membaca kitab Torah, baik itu yang asli maupun terjemah. Nabi Muhammad kalau Al-Quran bang, kalau Al-Quran saya sepakat, saya sudah baca juga. Al-Quran tidak ada perubahan dari turunnya wahyu sampai sekarang. Saya percaya itu. Nah, sekarang sama. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Islam itu datang dengan Al-Quran, jangankan ente saudaraku Arom, ahli kitab yang padanya ada Torah, ada Zabur, Mazmur, ada kemudian Injil, itu diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa kata Tuhanku? Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu. Tujuannya, sabar, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu Tuhanmu, datang membawa cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau ahli kitab bung, keturunan Ishak, Yakub diajak beriman kepada Al-Quran, apalagi ente saudaraku. Kenapa mereka diajak? Karena mereka sudah kehilangan arah, kehilangan kitab, kehilangan ketetapan. Karena di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam hidup orang-orang beringas yang tegar tengkuk. Nabi Musa ditolak, apalagi kitabnya. Datang lagi Yesus, jangankan kitabnya, Yesus aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin Anda mengharapkan kebenaran dari orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Yesus yang tegar tengkuk kepadanya? Maka solusi terakhirnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Tuh. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Bisakah Kristen sebagai penyambung lidah antara Yahudi dengan Islam, di tengahnya ada Kristen? Bisa nggak Kristen menunjukkan kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Yesus? Bisa. Tidak bisa. Berarti disembunyikan toh? Ya saya nggak tahu bang. Ya kalau tidak bisa berarti disembunyikan. Gini bang ya, satu lagi pertanyaan saya ini bang ya. Silakan. Saya membaca sejarahnya Muhammad ketika masih kecil, dia ikut berdagang ke Sam sama pamannya. Itu kan yang pertama kali melihat dia adalah nabi itu kan dari apa namanya? Orang Nasrani.
orang Nasrani. Iya. Dari pamannya bahkan. Iya. Berarti kan itu bukan untuk kaumnya Arab, berarti bukan untuk Islam harusnya. Karena untuk Nasrani sebenarnya. Tadi dalilnya kan udah ku baca kawanku. Yahdi bihi lamanittaba ridwanahu subulas salam. Seluruh manusia. Bahkan diseru kan, ya ahlal kitab, wahai Nasrani, wahai Yahudi, kan diseru. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Yahudi Nasrani dipanggil, ya ahlal kitab. Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad, datang untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang membawa cahaya berupa Al-Quran, dan dia datang dari Tuhanmu berupa cahaya yaitu Nabi Muhammad, berupa Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Karena kalian kehilangan arah tentang Torah, kalian kehilangan arah tentang Injil, maka Al-Quran datang sebagai solusi untuk sebagai jalan yang diridai menuju jalan keselamatan. Coba, saudara Kristenku, Anda pengikut Yesus katanya, Anda penyambung tongkat estafet pengajaran dari Kefas. Sekarang tunjukkan mana Injil Yesus yang Yesus beritakan dalam Markus 1 nomor 14, lalu Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, lalu Pilatus mengajarkan Injil Yesus. Mana? Tunjukkan kepada kami. Atau itu disembunyikan oleh orang-orang kufur yang kufur kepada Nabi Isa Yesus. Disembunyikan. Buktinya Anda hanya menunjukkan kemudian terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak mendapatkan validasi tentang Yesus. Maka solusi terakhirnya adalah yahdi bihil manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu solusinya. Sederhana bukan? Kami tidak membenci Kristen, enggak. Kami tidak membenci kemudian agama lain, tidak. Tapi kami hanya menegakkan kemudian apa yang menjadi tuntunan yang harus kemudian kita jalani agar kita tertuntun menuju kepada pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, Bung, sedikit lagi Anda boleh ambil alih habis ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami kemudian umat Islam, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz salihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka kami tidak membenci ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunannya, itu kami tidak benci. Karena kapan kami membenci ajaran itu, maka kami termasuk orang yang memperbodoh diri. Makanya kami menghargai. Kami tidak membahas agama yang lain. Yang kami bahas Yahudi, Nasara, dalam hal ini konsep Kristen. Kami bahas itu. Kenapa? Kami tidak ingin memperbodoh diri. Karena kami tidak membenci dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iskala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Apa ucapan dan wasiat mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada is hadra Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihi salam ketika dia berkata kepada ke-12 anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanyalah berserah diri kepadanya. Jelas di Islam. Makanya kami menghargai Yesus, Bung. Saya siang malam 24 jam. Memang kadang saya kasar, tapi tujuannya adalah membersihkan Yesus dari ajaran-ajaran paganisme. Membersihkan Yesus dari pandangan-pandangan miring tentang dirinya. Beliau manusia suci yang harus dimuliakan. Alaihissalam, alaihissalam. Demikian. Setuju, Pak. Setuju, Pak.
saya senang sama Bang Juma. Bang Juma menyadarkan Kristen-Kristen yang menyembah manusia, karena Yesus mengajarkan harus menyembah Bapa, bukan menyembah Dia. Nggak ada satu sedangkan firman itu semua datang dari Bapa, bukan dari Roh. Saya setuju itu. Saya suka Bang Juma apal semua, saya suka. Cuman gini tuh Bang Juma, kalau saya pribadi, saya tetap sih kalau ajaran Yesus saya percayai untuk menyembah Bapa. Iya, putus-putus, suaranya kecil bang. Saya hanya mengatakan gini. Kalau saya tetap percaya pengajaran Yesus silakan. Untuk kalau saya pribadi tetap percaya pengajaran Yesus untuk menyembah Bapa. Iya, silakan. Silakan aja saudaraku, silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat sebisa mungkin, dengarkan ucapan Yesus dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ingat bung, hidup harus lebih baik dari ahli Taurat. Jangan bahas data itu dulu Bang Juma, nanti saya pelajarin itu. Bahas data yang lain aja itu. Syarat untuk masuk surga pertama harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Iya, nggak usah kau buka di sini juga ya, biar saya belajar itu nanti. Ya itulah. Jadi ketika saudara ini mengatakan bahwasanya saya menjalankan segala perintah Bapa yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Yesus kepada kaumnya Bani Israel, ya silakan. Silakan Anda belajar sampai kepada hidayah itu datang. Silakan. Karena indahnya di Islam itu kita tidak dibalut ajaran paganisme. Orang akan bertanya, Islam ini menyembah kepada siapa? Kok nggak ada Tuhannya? Ya memang nggak ada. Kalau Anda mencari seperti mencari makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal sehat akan tahu Tuhan itu ada. Siapa yang mengatur kemudian ritme matahari? Ritme perputaran bulan, bumi, matahari. Tuhan. Mana dia? Oh kita nggak bisa lihat. Tetapi ada. Buktinya dia mengatur segala unsur yang kita butuhkan dalam hidup ini. Artinya Tuhan itu ada. Cukup kita beribadah kepadanya. Gak perlu kita melihatnya. Karena dia melihat kita. Dalam ihsan, sembahlah Tuhanmu sebagai seakan-akan engkau melihatnya. Dan sekiranya engkau tak sanggup melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu melihatmu. Itu. Jadi kami cukup tertuntun aja. Jadi kalau saudara kemudian sekarang mengatakan, oh, saya mengikuti Yesus, silakan aja. Silakan Anda mengikuti Yesus. Itu udah bagus. Jangan makan babi, jangan ibadah minggu, jangan menyembah kepada Yesus, jangan merasulkan Paulus. Silakan kumpulkan kemudian tinta merah perkataan-perkataan Yesus. Lakukan itu. Itu Anda sudah selangkah lebih maju daripada hidup di agama pagan sebelumnya. Silakan. Anda lakukan semua, tapi ingat ketika Anda nanti berpuasa 40 hari 40 malam, tolong telepon saya. Saya berpuasa Bang Juma, berpuasa, kalian berpuasa di bulan Ramadan itu, saya puasa juga, saya tambahin 10 hari. Bagus. Tidak ada di data Yesus bilang harus bulan ini, harus tanggal ini, kan gak adanya. Saya ikutin kalian aja Muslim. 30 hari kalian, saya 40 hari. Tambah lagi 10 hari berarti. Ya. Mantap sekali. Ya lanjut aja Bang. Silakan. Berarti kita sudah ada dalam kubu yang sama, cuman pakaian kita yang berbeda. Cuman gini Bang Juma. Ya. Jamaah saya ini kan
makin lama makin habisnya kalau Bang cuma suruh beralih dari gereja. Bagaimana mereka di gereja gitu kan? Iya betul juga itu, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi Oke, kalau menuntut dia untuk tidak makan babi, tidak masalah Bang. Oke, saudara, saya izin sejenak 10 menit. Host, Bang Baal, saya makan dulu sebentar. Bentar aja. Host. Siap Gurunda. Ya, makan dulu Kang. Siap. Saya lupa tadi kalau saya sudah pernah makan tadi. Iya ya. Lanjut bentar ya. Iya. Kang Baal, monitor Kang Baal. Baal bola. Ini kayaknya Bang Aron ini udah mulai tersadarkan ini ya. Ini Kang Baal ketiduran rupanya nih. Jangan ngomong begitu. Ya, itu biarlah saya pelajarin sendiri. Nggak perlu dibuka di sini. Ya, kita kan diskusi di sini. Iya. Aman Bang. Aman, tenang aja Bang. Santai. Cuma suaranya Bang Aron ini suaranya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar Bang. Iya, udah banyak yang tidurnya Bang di sini Bang. Oh gitu. Soalnya abis itu kayaknya Bang Aron sambil ngecas juga ya. Udah enggak Bang. Tapi masih ada ngeresak-resaknya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak mengganggu sih. Bang Aron berarti saya ini gini kan ya. Jadi jawab tappingan di bawah itu saya nggak malu mengakui kebenaran. Saya udah akuin ajaran Nabi Muhammad itu benar. Saya sudah baca. Loh, kalau Anda udah mengakui bahwa kalau ajaran Nabi Muhammad benar, ya Anda udah muslim lah Bang. Gimana Bang? Nah, berarti kalau gitu Anda tidak punya keyakinan dong? Kristen? Maksudnya nggak punya keyakinan ini benar itu benar. Kalau Islam benar, Kristen benar, nanti yang salah yang mana Bang? Abang dua-duanya ngambil. Saya nggak ngomong agama. Saya ngomong aja. Kan menurut Anda ajaran Nabi Muhammad benar, ajaran Yesus benar. Berarti Anda cari aman Bang. Tapi emang iya sih. Emang iya Bang. Kalau ajaran Yesus itu benar, saya akui. Betul sekali ajaran Yesus itu benar. Yesus tidak makan babi seperti apa yang dikatakan Gurunda Juma. Yesus disunat. Abang tahu. Nah, betul. Yesus menyembah satu-satunya Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu Bapa. Itu Abang tahu. Sama, iya itu Bang. Keren, mantap. Tapi justru ini kadang-kadang Kristen ini memelintir Bang. Mereka tidak percaya dengan ajaran Yesus, tapi mereka percaya dengan bentar bang. Kebanyakan orang Kristen tidak percaya dengan ajaran Yesus, tapi mereka percaya dengan ajaran Paulus Bang. Setuju nggak? Abang setuju nggak? Kalau kebanyakan orang Kristen mengikuti ajarannya Paulus, setuju nggak? Setuju. Data-data ayat Paulus pun mereka kadang-kadang nggak tahu. Mereka itu cuma ikut biasanya Bang. Soalnya Bang, hanya satu yang berani, yang kurang ajar mengutuk Yesus, Paulus Bang. Galatia 3 pasal 13. Hanya Paulus yang berani mengutuk Yesus. Yang lain nggak berani, murid-muridnya yang lain nggak berani. Yohanes, Lukas, Matius nggak berani mengutuk Yesus. Hanya Paulus yang berani mengutuk Yesus sampai Yesus nyangkut di kayu salib. Paulus karena cuman iblis yang bisa memberikan kuasa pada saat pengujian kepada Yesus pengajaran. Lah berarti itu atas kemauan iblis dong penyaliban. Ya memang. Keren Bang. Luar biasa Bang. Ikuti saya Bang. Telunjuknya dari Bang. Betul. Kan di perjanjian lama tertulis bahwa firman Tuhan. Iya.
Masya Allah. Sebentar lagi nih. Setengah langkah lagi nih. Enggak, saya habis dari Bali. Kenapa? Ngapain sebentar lagi? Saya habis dari Bali. Ngapain sebentar lagi? Oke. Apa? Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Udah selesai. Betul. Udah selesai bang. Apalagi? Iya. Tapi ada satu bang, PR buat abang. Iya, roh kebenaran itu nantilah kau bahas. Di situ bang, poinnya bang. Abang kalau belum asadu bang, abang tidak akan menemukan roh kebenaran bang. Bang Kian, jangan begitu. Kan tadi saya udah ngomong sama Bang Juma baik-baiknya. Kalau menasihati mereka untuk tidak menuhankan anak manusia dan meninggalkan babi, saya setuju. Betul. Jangan kurangin jamaat saya. Iya. Tapi ngomong-ngomong abang masih pakai jaket nggak? Apa? Masih pakai jaket nggak? Untuk apa? Maksudnya udah disunat belum? Oh udah dong. Oh udah. Kalau udah disunat berarti jaketnya udah lepas dong. Udah pakai helm. Enggak, di open cam dulu. Ya, Kembal, masuk Kembal. Iya, lanjut. Jadi ya itu aja, tinggal tunggu Kurang ajar emang penonton disuruh nyepil. Emang kurang ajar. Blokir. Ya itu yang disampaikan oleh Gurunda kita tadi ya, bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan masuk kerajaan. Saya udah tahu bang, sudah jangan dibahas lagi ayat itunya. Dalil yang lain aja nih kita sampai di sini. Nah itu maksud saya siapa itu maksudnya di sini? Udahlah, itu nanti saya belajar lagi. Nggak perlu dibahas di sini. Saya nggak mau bahas itu bang. Kenapa bang? Menghindar dari ini penghibur tadi. Siapa nih penghibur ini bang? Seorang penghibur ini siapa nih bang? Dia udah tahu, cuma belum bisa menyebutkan sekarang. Dia udah tahu itu roh penghibur itu siapa. Oh udah tahu. Udah tahu. Oh jadi Nabi Muhammad lah ya. Sepakat ya bang itu Nabi Muhammad? Ini ya bang, tadi saya udah bilang ajaran Nabi Muhammad benar bang, samanya. Udahnya. Nggak usah bicara Nabi Muhammad, maksudnya nih perkataan Yesus aja bang. Nggak usah bahas itu lah bang, yang lain aja yang kita bahas yuk. Ya abang jelaskan ini siapa penolongnya siapa nih bang? Nggak tahu saya bang, nggak nemu di Alkitab bang. Seorang penolong ini adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini sosoknya manusia atau roh dia bukan manusia bang? Manusia. Manusia ya bang. Jadi selama ini abang belum tahu manusia ini siapa yang membawa roh kebenaran. Ya nanti ku DM lah bang. Oke, Masya Allah. Ini loh di bawah tanya loh. Kenapa harus DM? Jawab aja sekarang katanya. Ya kenapa nggak kalian naik jawab sendirinya? Tapi ini teman-teman kok tab layarnya lambat ya. Ini dari tadi 2, 3, 4 terus. Nggak ini ya, nggak jalan, nggak gerak ya. Aduh parah. Harus kasih doa dulu, kasih doa. Para base, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabaralalabase kerabarala. Doa selesai. Ya lanjut. Iya, untuk yang teman di bawah bahwa yang disampaikan bahwa di Yohanes 16 ayat 7 bahwa di situ ada seorang penolong atau penghibur, ini merujuk kepada siapa tadi katakan dari sosok manusia ya, bukan roh kudus gitu kan ya. Itulah roh kebenaran. Roh kebenaran itu ada pada Tuhan, diberikan kepada roh kebenaran ini pada utusan Tuhan, para nabi ya. Ya buat yang di bawah bang. Ada lanjutan juga itu, jika dia datang dia memuliakan nama Yesus. Oke, jadi itu bukan banyak teman-teman di bawah ini kan yang Kristen masih mengatakan tuh roh kudus itu bukan manusia gitu kan, padahal di sana
seorang ini adalah yang membawa roh kebenaran, di dalam dirinya adalah roh kebenaran. Tentunya para nabi sama utusan Tuhan itu membawa kebenaran, yaitu membawa roh kebenaran gitu. Itu sosoknya manusia, bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bukan roh kebenaran ya. Roh Kudus itulah sosok lain, roh kebenaran adalah roh kebenarannya adalah sosok lain gitu. Jadi roh kebenaran itu ada pada diri manusia. Roh Kudus ini adalah malaikat. Kalau Roh Kudus dalam Islam, di dalam Bible pun dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah malaikat. Malaikat ya. Kalau kita bisa baca di ayat lain bahwa malaikat itu selalu bersama dengan Allah, dia bilang. Nah, yang selalu bersama dengan Allah dia bilang itu malaikat. Jadi Roh Kudus ini memang selalu bersama Allah. Dia menunggu perintah-perintah Allah. Itu dikatakan seperti itu. Nah, teman-teman Kristen mengatakan Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri. Tidak, bahwa Roh Kudus memang bersama Allah. Memang itu dia malaikat. Dia selalu menatap Allah selama-lamanya dengan Allah. Itulah dikatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bukan yang dimaksud dalam roh kebenaran. Seperti itu, Bang. Udah tahu ya teman-temannya, ternyata saudara kita ini mengatakan bahwa roh kebenaran ini bukan Roh Kudus, tapi dia adalah sosok manusia gitu kan, roh kebenaran ini. Iya, kan seorang Iya. kan di situ seorang penghibur. Kalau seorang penghibur itu merujuknya biasanya itu ke manusia, bukan ke roh gaib, ke manusia. Tapi kadang-kadang oten ini selalu memelintir. Kata teman-teman Kristen biasanya itu merujuknya ke Roh Kudus katanya. Itu jawaban mereka. Padahal itu jawaban asumsi, nggak ada ayatnya tertulis bahwa seorang penghibur itu adalah Roh Kudus. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Iya, di Yohanes 16 dikatakan Yohanes 12 itu kan, di Yohanes 16 dikatakan masih banyak hal-hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini tentunya kepada manusia. Nah, apakah di dalam diri Yesus ada roh kebenaran? Iya. Yesus dikatakan adalah roh kebenaran. Di mana datanya kita bisa lihat bahwa Yesus ini adalah roh kebenaran. Kita dikatakan di sini ya. Yesus juga membawa roh kebenaran. Kenapa Yesus dikatakan roh kebenaran? Aku lupa masalahnya. Sebentar ya, kita ada Yesus pun dikatakan roh kebenaran. Jadi merujuk kepada manusia ya. Karena kalau Yesus adalah roh kebenaran, kenapa dia menjanjikan lagi adalah roh kebenaran kan gitu? Berarti ada roh kebenaran lain yang akan datang gitu. Ya, kan? kalau misalkan roh kebenarannya itu dia, ya nggak mungkin lah. Dia berjanji lagi. Iya. Di sini di 1 Yohanes 2 nomor 1 ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara. Nah, seorang perantara ini saya bilang tadi utusan Tuhan yang membawa roh kebenaran. Ya. Nah, di sini siapa kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, dikatakan di sini Yesus Kristus ini adalah seorang perantara. Kita mempunyai seorang perantara yang pada Bapa, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, Yesus ini dikatakan apa? Roh kebenaran. Karena ini dikatakan dari Parakletos ya. Parakletos ini adalah roh kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan bahwa perantara ini akan datang lagi. Yesus bilang berjanji bahwa seorang perantara ini akan datang lagi, yaitu membawa roh kebenaran. Siapa sosok itu? Yaitu tidak jauh berarti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Yesus pun dikatakan roh kebenaran. Dia membawa roh-roh kebenaran. Apakah dalam diri Yesus ini adalah Roh Kudus? Tidak. Yesus ini selalu didampingi oleh Roh Kudus. Jadi bukan dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Tidak. Bahwa dalam diri Yesus ini adalah roh kebenaran. Setiap para nabi membawa roh kebenaran. Dia menyampaikan hal-hal kebenaran yang datang dari Allah. Seperti itu. Semua para nabi membawa roh kebenaran. Tetapi apakah di dalam diri Yesus ada Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus ini selalu bersama dengan Yesus. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah para malaikat. Itulah roh kebenaran. Roh Kudusnya datang membantu dia. Ketika dia dicoba di padang gurun, datanglah Roh Kudus. Dialah bersama-sama. Jadi Roh Kudus ini bersama-sama dengan roh kebenaran, mendampingi
utusan-utusan Tuhan, seperti itu ya. Jadi Yesus ini adalah roh kebenaran juga. Makanya tidak mungkin kalau Yesus ini roh kebenaran, dia berjanji akan mengatakan bahwa ada lagi roh kebenaran ini, yaitu siapa? Ya para nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tapi Kang Baal logikanya gini ya, kalau ini para pentafsir dari kekristenan ini berarti ada ketidakpercayaan terhadap sosok Paulus ya. Kalau misalkan roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus itu akan datang, kan si Paulus ini datangnya setelah Yesus. Kenapa tidak ada satupun pentafsir dari pihak kekristenan yang merujuk ke Paulus? Nantilah itu saya DM, saya kasih tahu ya. Ya enggak Bang, saya pengen ngebuka aja. Ini ada tabir ya. Kalau kata Roma Irama, tabir kepalsuan ini Bang. Tabir kepalsuan ini. Kalau kata Bang Haji Roma Irama. Gitu Bang. Iya, kalau Pak merujuk ke Paulus gitu kan? Iya, tidak mau. Mereka sadar sebenarnya bahwa Paulus ini tidak membawa roh kebenaran ya, karena memang tidak cocok, karena tidak sesuai dengan nubuatannya Yesus ya. Yesus mengatakan di Matius 7 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah di sini ciri-ciri nabi palsu ini Yesus menganalogikan dengan serigala. Serigala ini adalah nabi palsu, ya kan? Serigala berbulu domba. Serigala. Jadi nabi palsu ini adalah serigala yang menyamar seperti domba. Nah, serigala dia bilang. Kenapa Yesus mengatakan serigala? Tentunya Yesus paham. Di dalam tradisi Yahudi, serigala ini diibaratkan apa? Kalau kita melihat Kejadian 49:27, serigala ini adalah Benyamin adalah seperti serigala dia bilang. Di Kejadian 49:27. Yesus paham dengan kitab-kitab pendahulunya di kitab-kitab Taurat, kitab Musa ya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, nabi palsu, apakah Nabi Muhammad dikatakan serigala? Tidak ada ceritanya bahwa Nabi Muhammad dikatakan serigala ya, atau keturunan Benyamin. Tidak, ya tidak dikatakan. Apa di Hindu dikatakan ada yang keturunan Benyamin? Tidak. Tetapi di Kejadian 49:27 dikatakan Benyamin adalah serigala. Lalu cocoklah dengan Nabi Muhammad tadi? Tidak. Ya, orang-orang Hindu atau dari orang Hindu tidak, apalagi Yahudi. Tetapi di sini di Roma 11 ayat 1, ini ada satu pengakuan dari Paulus. Paulus mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah ini dia, ngaku sendiri. Yang ngaku sendiri ini Paulus. Saya sudah tahu data itu. Berarti serigala itu dari suku Benyamin ya? Dari suku Benyamin. Di Kejadian 49 ayat 27. Paulus. Tenang. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kenapa tidak merujuk kepada Paulus, si roh kebenaran ini, seorang penolong ini tidak mungkin. Ya tidak mungkin, karena Yesus lebih paham siapa nanti yang akan menjadi serigala ini, yaitu serigala ini dari yang dari suku Benyamin, yaitu yang menerkam di pagi hari dia bilang. Kemudian ada satu sosok yang mengaku, yaitu Paulus. Nah ini yang sedang dinubuatkan oleh Yesus. Tidak mungkin Yesus berbohong. Kenapa dia beranalogikan kepada kata serigala? Nabi palsu ini adalah serigala. Karena Yesus paham dengan ayat-ayat tentang kitab-kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, dia paham bahwa serigala ini dari Benyamin. Itu cocok sudah. Ya. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, suara gandeng ya cuy. Ya Ikhwan, ayo beli buku langsung saja. Kalian kalau mau melihat generasi Gurunda terbaru, beli buku. Gimana caranya Kores beli buku? DM, kalau nggak chat ya. Alhamdulillah sudah terkumpul berapa nih? 43 buku yang akan kita distribusikan ke pesantren Darut Tauhid Besutan Agim dengan maksud supaya nanti santri-santri meneruskan jejak puncak keemasan yang telah kita rajut di dunia medsos dalam menghadapi dan menghancurkan para penghujat laknatullah alaihim gitu. Buku apa sih Kang? Buku ini loh Ikhwan. Tunggu ya. Open cam dulu.
open cam tuh. Gede kan hostnya kabur dia. Hostnya nungging woi. Oh nah, nongnya hitut ya. Eta nih geuleuh gitu, eta mic-na dibeureum gitu. Nah ini bukunya. Tadi gedekeun hostna teu kalahkan kitu Kang Kares. Oke. Nah ini bukunya nih, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Resmi milik API. Penulisnya ini adalah Ustadz Wafi dan juga Akimoto Ikhwan. Jadi ini buku nanti yang baca santri gitu. Sehingga kalian double-double, kalian membantu pergerakan umat dan kalian juga melestarikan ilmu yang kita sudah tuangkan ke mukanya para terhitung penghujat. Gitu ikhwan ya. Nih, ayo silakan kalian wakafkan buku ini ke pesantren tadi. Harganya 100.000 per buku gitu. Jadi kalian kalau mau bebasin buku ini supaya nyampe ke santri, silahkan kalian beli 5, 10 gitu. Insya Allah nanti menjadi amal jariah untuk kalian semua gitu ikhwan. Gas. Keranjang kuning aja enggak sih? Kayak mana caranya keranjang kuning? Enggak tahu gua. Tapi gitu maksudnya. Oke. Itu saja sudah. Yuk, itu LGS. dari Bang Ya. Kores dari judulnya itu menjawab fitnah itu memang ada kelompok lain atau golongan lain yang suka memfitnah Islam memang ada. Oh banyak. Itu yang 6% loh di Indonesia. Yang OTW 5% itu ya. OTW 5%. Masya Allah. Gitu. Oh itu ya. Jadi suka, tapi kalau keranjang kuning ikhwan jatuhnya itu buku harus dikirim ke rumah kalian. Kalau ini bukunya mau kita taruh ke pesantren gitu loh. Jadi kita bawa sedus-dus ke sana. Gitu. Kita bawa sedus-dus ke sana. Nah, ini kan aku target 300 nih. Alhamdulillah sudah 43. Berarti sisa 257 lagi ikhwan. Ayo bantu pergerakan umat ini. Terus kita nggak baca. Ya kalian kalau mau beli buat baca pribadi ya boleh. Cuman aku nyaranin kalian beli buat santri gitu. Atau enggak gini, kalian beli satu buat kalian, beli satu buat santri, nah gitu. Ini kan 1.700 nih, ikhwan nih. Kalau misalnya kalian 1.700, semuanya beli satu buku aja. Jadi kan bisa dapat 1.700. Itu cepet. Bisa kita salurkan ke pesantren-pesantren yang ada. Jadi ke misalnya Darut Tauhid udah nampung, kita ke pesantren yang lainnya gitu loh. Supaya cepat programnya udah beres. Ini aku udah jalan seminggu Bang Zuma makanya jangan lama-lama. Guruna udah tidur lah jam segini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh banget. Kasih tahu aja Malaysianya di mana, nanti dicek ongkirnya ya, Akhi Almaj. Harus ada wadah wadah regenerasi dari kita untuk umat ikhwan gitu loh. Ya, masalahnya umat Islam ini kan semakin lama kan semakin solid ya, semakin bersatu apalagi dengan adanya API ya. Nah, ini adalah corong dari pergerakan kita gitu kan. Kita melihat yang di OTW 5% ini kan semakin hancur itu, makin hancur. Makin pelur, mudah-mudahan tambah 5% kita nih OTW 5% ini semakin tercapai lah, lebih cepat, lebih tercapai ya. Demikian ya Bang Khalid. Yo. Oh gitu, siap Akhi Almad gitu. DM aja untuk yang tergerak niatannya, hatinya, batinnya membantu pergerakan ini. Kalian DM aja. Kalau yang punya kores ya, kalau yang punya nomor kores kalian chat aja nomor kores gitu. Ya, betul. Jangan kalian lihat ini apa ya namanya? Jangan kalian lihat ini ngurangin duit kalian 100.000 gitu. Tapi kalian lihat pahalanya. Ini umat membutuhkan. Pahalanya akan selalu gitu, Ikhwan.
selagi itu dibaca dan dipakai, ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu akan ngalir terus. Kalau dipakai itu seumur hidup, itu akan dipakai itu. Pahala jariah itu namanya. Ya sambil di tab layar ya teman-teman. Mas, Ya. kalau via Tokopedia yang dikirim souvenir aja, jangan bukunya. Souvenir aja, jangan bukunya. Modal lagi nggak itu gua? Ini aja gua nggak ngambil batik, Ikhwan, bener-bener ngejualin harga bukunya. Jadi nanti kalian kalau udah chat, udah DM, aku kasih nomor rekening pencetak bukunya. Iya. Kalau NTB berapa? NTB-nya di mana NTB-nya? Ya paling kena ini ongkir 6.000 mungkin kalau Tokopedia atau apa gitu. Ya kalau ngirim souvenirnya aja, maksudnya fisiknya tetap ditahan, nanti disalurkan ke tadi itu, ke pesantren itu, Bang Kores. Maksudnya gitu. Tapi gini teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Salah satu keajaiban buku ini, salah satu keistimewaan buku ini apa coba? Buku ini sampai hari kiamat nggak bakal direvisi. Sampai hari kiamat nggak bakal direvisi, saya jamin nggak bakal direvisi. Memang ada kitab suci yang direvisi Tahun gitu? direvisi, tiap tahun Ada memang? direvisi. Ada kitab suci yang direvisi? Tiap tahun. Oh iya. Oh, baru tahu saya. Ini kita mau meninggal. Oh, kisaran ini kalau ke NTB ya, Jakarta Lombok, beratnya di bawah 1 kilo, 51 sampai 60-an ribu. Gitu. Kalau nggak souvenir kertas ucapan thank you aja. Sepertinya saya repot kalau begitu, akhi. Mending chat aja. Chat, aku kasih norek pencetak bukunya, transfer ke sana, didata, dah kelar gitu. Ini si sister masih hidup gak? Sister, dibuka mute-nya, masih hidup gak? Kalau lu tidur, gua turunin sister. Masih hidup gak bro? Atau lu mau diskusi lagi? Oh kalau udah tidur saya turunin ya sister ya. Kalau lu hidup tinggal minta naik lagi bro. Oke? Ini Aaron, masih diskusi Aaron? Saya masih pantau adanya. Baik. Jadi udah jelas ya kalau Tuhan itu tidak akan pernah kelihatan ya, Aaron. Oh iya memang. Iya betul, setuju. Tepuk tangan. Saya nggak butuh buku itu. Saya udah taunya apa aja yang diserang ke Islam. Jadi nggak perlu buku itu saya. Iya, setuju betul. Bang Kores, kalau ada oten-oten yang lain semuanya ingin beli, dilayani nggak? Iya, siapa aja mau beli silahkan. Ya siapa tahu ada gereja yang mau ngeborong buat jemaatnya, silakan ya apa-apa. Ya siapa tahu dia mau bikin narasi lain yang baru di luar itu gitu, mau bikin baru apa gitu loh. Acuan. Si Arom ini tinggal nunggu syahadat doang dia. Mana Unirifa ini, Bang Yonatan? Ini Bang Yonatan. Jam live-nya beda. Ini bukan Bang Yonatan Anda. Saya Yonatan Nindir, Unity Nindir kalau saya, bukan Kalau Yonatan. saya Yunutu Nundur. Unity Nindir saya ya. Yang kemarin mana itu? Kevin itu. Evangelis Unity Nindir. Kevin itu kemana Kevin? Pura-pura nggak kenal si Aaron, udah hilang ingatan ya orang. Tinggal geser frekuensi ya, tinggal geser sedikit ya, Bang Kores. Iya, dia masih apa ya? Masih ada sedikit angkuh dalam dirinya. Jadi kalau angkuhnya udah hilang baru. Emang kau hidup ini nggak butuh uang rupanya? Angkuh kok uang angkuh? Ya sebentar lagi Natalannya. Sebentar lagi Natal. gua syarat sekarang. Angus duit Natal gua kan. Bang Aaron, stay di mana Bang Aaron? Apa Bang? Stay di mana? Saya. Ya. Dekat Pasar Minggu.
Oh, di Jakarta. Masih sering ke gereja nggak? Kalau saya nggak ke gereja, siapa? Wah, salah berarti Bang Aron. Harusnya Bang Aron itu ke gereja, ikut pargoy, jingkrak-jingkrak, nyembah Yesus, olahraga, senam. Abang salah. Sikira baraba meraba-raba sikira baraba. Oh, sikira baraba. Oh, gitu. Gak begitu. Gak begitu, Bang. Begitu. Enggak. Begitu. Enggak. Begitu. Ya enggak kok. Begitu ih. Begitu. Banyak Bang, saya lihat di gereja kayak gitu ibadahnya. Ada yang kayak gitu tuh. Kalau tempat saya enggak, Bang. Kalau tempat saya enggak begitu. Oh, tapi ada juga yang kayak gitu kan. Sampai salto dia, sampai kayak gimana gitu. Ada. Rusak itu badannya, kasihan Bang. Kok ibadah macam gitu? Kayak mana itu? Itu terlalu menikmati pujian kepada Tuhan, Bang. Terlalu menikmati kok kayak gitu, kayak udah lagi kalau di apa itu? Oper apa sih? Oper. Dia udah nggak ingat apa-apa itu. Artinya ingatannya itu udah benar-benar blank. Enggak, Bang. Cuman memang menikmati untuk memuji Tuhan gitu. Itu kesurupan roh laba-laba itu. Kok roh laba-laba? Iya, roh laba-laba. Bang Kian Santang. Aku tanya dulu sama Bang Kian Santang ya. Iya. Tapi kau yang jawab ini. Iya. Kalau kau jawab benar, nanti ku akuin semua. Iya. Oke ya. Oke. Jadi gini, Abang Kian Santang. Kenapa nabi terakhir harus dari Ismail? Kenapa nabi terakhir harus dari Ismail? Ya karena emang nubuatan dari Allah harus dari Ismail. Nubuatan dari Allah. Mana datanya? Ngawur aja kau. Emang ada yang dari Yakob, emang ada. Ada yang bisa dipercaya lagi dari Yakob. Dari Yakob emang ada yang nyebrang ke Arab. Abang saya nanya lagi. Yang nabi yang nyebrang ke Arab itu satu-satunya ya keturunan Ismail. Iya betul, itu cuma satu. Iya, cuma satu itu aja udah. Ada 4. Satu itu aja, Res. Ada 4. Nggak masuk akalku. Jawaban kalau dari Yakob kan nggak ada yang nyebrang ke daratan Arab. Nabi Arab itu ada 4. Aku diam dulu, Kores. Aku challenge sama Kian Santang. Kau mau aku pengakuan di Komalmo kan? Iya. Jawab dulu itu. Iya, karena dari keturunan Yakub nggak ada yang nyebrang ke daratan Arab, nggak ada. Cukup nyampe di Israel doang. Datamu mana? Hah? Data? Gue bukain datanya. Oke. Tapi benar si Kores ada 4 sih. Tuh kan lu menye-menye. Menye-menye. Jangan ke Bang Juma. Kalau Bang Juma kan aku akuin cerdas. Gua lagi buka kawan. Iya, kalau Bang Juma mah aku akuin dia semua data pegangnya. Habis jamaatku kalau sama dia. Selesai sudah. Tapi di Sirah Nabawiyah nggak ada, weh. Jangan kau WA Bang Juma ya. Nggak ada gua WA. Ada dari sisi lah. Ntar besok gue cari. Pusing gue nyarinya. Ya nggak jadi ternyata. Besok pagi-pagi dapat. Pagi-pagi lu naik lagi, besok gue dapat.
Nggak mau. Gua lagi males nyarinya, lagi PW. Oke, kita PW-PW-an aja. Tapi sepengetahuan gue itu yang nyebrang ke daratan Arab ya dari keturunan dari Ismail. Kalau keturunan dari Yakub itu hanya stake di apa namanya itu Israel. Saya udah dapat datanya dari Uniriva, cuman penjelasannya belum pas aja. Iya. Karena nggak ada data yang akurat kan. Datanya ada, cuman penjelasannya belum pas aja. Nggak boleh ngarang-ngarang kalau di Islam. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau tahu ya tahu. Itu Islam. Iya, saya akuin Anda jujur, Anda nggak tahu. Iya. Ntar pagi-pagi lah gua cari. Lagi PW guanya. Jangan nanti pusing kepala. Mana ada gua pusing. Nggak pernah gua pusing selama ngadapin Oten. Ini loh Bang, saya tuh mau ini sih, mau Ntar gue lagi ngerokok, tutup cam dulu ya. mau menghilangkan gambar-gambar Yesus di gereja itu sih Bang. Ya itu nggak boleh itu. Radikal bukan? Radikal, menyalahi 10 hukum Taurat, Nir. Bukan radikal, iya betul, menyalahi hukum Taurat itu. Iyalah. Kok radikal sih? Enggak lah. Iya. Oh enggak. Iya kalau lu enggak lah, karena lu ini apa namanya? Lu masih di sono lu. Iya super. Super Bang Indra. Alhamdulillah. Kores. Ya, Bang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah, turun. Bang Ewil, selamat pagi. Bang Ewil. Halo Bang Ewil, selamat pagi Bang Ewil. Apakah Anda mendengar suaraku? Oh, waalaikumsalam. Di bawah aja ya kalau nggak ngomong ya. Sarnina, oh. Nunggu apa lagi sih lu, Rom? Kenapa? Nunggu apa lagi sih lu? Nunggu kau jawab yang tadi. Kemarin ke Uniripa ngomong kayak gitu, nunggu dijawab. Ternyata nggak puas, nggak jadi. Apalah lu ini. Kadang-kadang lu. Ya nunggu habis Natal Bang. Nunggu daging babi lu ya. Nggak boleh lah kayak gitu. Atau ini ngomong butuh uang. Hah? Kayak nggak butuh uang. Anjir, Natal dijadiin proyek, Res. Kurang ajar emang si Aron. Tawaran satu mobil Bang. Oh, sekali Natal satu mobil. Sayang ya berarti ya kalau di ini ya. Mudah-mudahan umur nggak ada yang tahu loh, Ron. Besok lusa lu koit. Mampus lu nggak jadi saya. Mati dalam kepikiran lu. So tahu. Lah, kan umur nggak ada yang tahu. Emang lu tahu umur? Siapa tahu lagi ngomong sama gua lu langsung kena serangan jantung. Langsung innalillahi. Loh, kan gak ada yang tahu. Orang lagi main bulu tangkis, teman gua nih
di teman komplek main bulu tangkis, tang istirahat kan, minum dulu, dia minum kerating deng yang dingin, minum, main lagi, jatuh langsung ngeri kan, nggak tahu kita lagi apa, yang namanya umur nggak ada yang tahu bro, sok atuh, makanya gerak sahadat NTT ya. Nanti bang, penawarannya itu loh. Oh, si itu gimana? Yang udahlah, ntar di belakang layar aja ngomong sama gua. Tapi gua mah sedikit pun kalau lu niatnya emang kayak gini-ginian gitu kan, nah terus pengen sahadatnya di online. Sedangkan di sisi lain lu dekat sama kita-kita kan di sini. Gak percaya gua. Tapi kalau ketemu sama gua di Istiqlal, langsung syahadat di situ. Nah. Tes yang mau siapa? Tes? Bener gak Res? Benar. Makanan di Res lumayan. Saha? Halo. Ya Robi. Iya. Muslim apa Kristen bang? Assalamualaikum. Oke, saya Kristen. Wah namanya ya Robi. Assalamualaikum ya Kinzir. Oh assalamualaikum ya Abdul Kinjir. Woi Abdul Kinjir. Itu salam kepada Nabi Muhammad dari Ahlul Kitab. Bahlul Kitab. Iya, ini salam gua kepada para Ahlul Kitab. Ini salam dari gua. Kenapa belum tidur? Ya Rabbi. Olo Group. Olo Group ya. Orang Batak ya. Kok ada Olo Group ya? Itu Olo Group namanya. Ada perusahaan Olo Group ya. Nah, anak pasti nggak laku. Anak perusahaannya Jibril Group, Muhammad Group. Oh, karyawannya Encus sama Pak Ulus. Ini yang ngajarin Tuhannya ya, Tuhan Anda. Pokoknya yang tetanus lah namanya. Memang ada perusahaan Olo Group kawan. Ini ada karyawannya Encus. Ada itu karyawannya Encus. Coba. Ini yang ngajarin. Jadi Olo Group karyawannya Encus. Itu ini kan perusahaan sampah kan, Encusnya garuk-garuk sampah kan. Sebentar saya buka di internet ya, Olo Group itu. Ada Olo Group. Karyawannya Encus tahu, terkenal karyawannya Encus itu. Dituhanin nama tukang rongsokan. Olo Group itu ini perjudian. Iya, pegawainya namanya Encus. Gua nggak mau tahu pegawainya Encus namanya. Pegawainya orang Islam semua lah, Mas. Iya, namanya Encus. Namanya Encus Kristot namanya gitu deh. Jangankan itu ada Olo Studio, ada Olo Kedudukan. Iya, pokoknya karyawannya namanya Encus. Olo Group karyawannya Encus Kristot namanya. Indonesia, ini. Iya. Nama karyawannya Encus Kristot. Gua tahu banget itu. Dia kayak gini tuh yang ngajarin si Yesus, Res. Mereka kayak gini tuh makanya Encus Kristot karyawannya tahu banget. Gua Olo Group itu Encus Kristot. Ya, makanya saya nggak tipu loh. Ini. Sama, gue juga nggak tipu. Di Shopee juga nih, di Shopee nih. Iya, karyawannya Encus itu Encus Kristot. Masa lu nggak percaya sih? Coba besarkan, ini Olo Studio. Ini nih gue besarin itu. Nih Olo Group karyawannya Encus Kristot. Udah dimatikan kamera aku tuh loh. Enggak, ini gue nyalain loh. Coba buka di Shopee. Produk iya, yang di Shopee, yang di Tokped itu karyawannya Encus Kristot namanya. Apa? yang sampah, yang anak perusahaannya sampah, Encus Kristot. Yang jualan patung dildo, Encus Kristot itu karyawannya. Saya nggak tipu loh, Kores. Ih, gua juga nggak bohong. Ini Olo ini. Iya, itu karyawannya. Betul, karyawannya Encus Kristot itu namanya. Nah, ada Olo. Betul, itu juga itu. Nah, kalau yang di sini karyawan cleaning service-nya Encus Kristot 1, Encus Kristot 2. Di Beli-Beli juga ada Olo. Nah, kalau di Beli-Beli kurirnya pakai Supra X bodong, Supra X batok. Itu nama karyawannya Encus Kristot juga. Pokoknya kena terus deh. Olo Group karyawannya Encus Kristot gitu.
karyawannya Islam semua lah. Iya, masa Islam gak boleh namanya Encus Kristot? Enggak, pemilik perusahaan kan pasti orang-orang kafir. Jadi karyawan. Iya, orang kafirnya Encus Kristot, karyawannya juga Encus Kristot namanya. Mana ada? Encus Kristot masa nggak boleh? Encus Kristot namanya Muslim? Nggak boleh emang? Boleh lah. Olo Group karyawannya yang Muslim namanya Encus Kristot. Suka dibully-bully. Si Encus itu korban pelecehan seksual itu ya, Res ya? Iya, dia waktu jadi karyawan di Olo Group, waktu di wawancara HRD, dia pernah disodomi katanya sama tentara-tentara Yunani, si Encus Group. Encus Group siapa? Encus Kristot. Iya, perusahaannya Allah. Roh Kudus juga sama itu. Ngelamar itu Encus disodomi, ngelamar dia. Jadi perusahaan Allah itu tempat penyodoman ya? Iya, penyodoman. Makanya korbannya itu kan Encus Kristot. Gue seneng banget ngomong kayak gini, kebal hukum. Gak bisa diapa-apain. Encus Kristot, karyawan Olo Group. Encus Kristot, karyawan Olo Group. Bebas gue mau ngomong apa aja, bre. Kalau Encus Kristot itu belum mengarah kepada yang itu Roh Kudus. Encus Kristot ya bodoh amat mau ngarah ke siapa kayak. Encus Kristot pernah disodomi, Encus Kristot pernah ditonjok-tonjok, bodoh amat kan. Siapa anjing di sini ya? Kalau ada yang bermasalah sama gua, sini jujur aja, Tuhan lu namanya Encus Kristot namanya. Aduh. Jujur aja sama gua sini. Loh, saya bikin Olo Group itu apa masalahnya buat kau? Loh, emang gak masalah kalau karyawannya namanya Encus Kristot? Emang masalah buat lu? Ya nggak masalah, tetapi ya udah kalau gitu emang kenapa? Kalau nggak masalah jangan marah gitu, jangan marah-marah sama gua. Gua kan cuma ngasih tahu di Olo Group nama karyawannya Encus Kristot, korban sodomi. Nah, gitu loh. Coba kita ulang sama-sama. Kita ulang sama-sama ya Rabi. Di Olo Group karyawannya namanya Encus. Namanya Encus. Enggak, gua nggak mau diulang. Ayo sama-sama sama gua. Di Olo Group nama karyawannya Encus Kristot. Korban korban sodomi. Nah, gitu loh, susah banget sih. Jasa apa? Sodomi. Jasa sodomi. Nah, nanti Encus Kristot akan mempraktekkan nungging kudus. Nah, gitu. Anak perusahaannya Muhammad Group. Iya, Muhammad Group karena perusahaannya. Nah, nanti karyawannya Encus Kristot. Ya, menyediakan jasa apa? Sodomi Encus Kristot. Nah, gitu jadi. Nanti sodomi Encus Kristot itu dia akan menungging menghadap sorga gitu. Yang nungging itu diain nama dia. Diain dia anjing, dia ngehujat Tuhannya sendiri. Bagus. Mana ada orang Kristen nungging? Yang nungging itu Islam. Hujat Tuhan dia sendiri dia. Makanya dia ke pantat. Dia bilang Encus Kristot nungging menghadap sorga katanya. Gitu. Lihat tuh yang ortodok pada nungging. Enak banget aja ngata-ngatain penghujat, kebal hukum gua. Nggak akan diapa-apain juga anjing. Mereka bisa apa sama gua? Encus Kristot. Tuhannya aja si Encus sama si Roh Kudus aja pengecut anjing. Iya, anjing mau apa coba? Disodok pantatnya sama tentara Romawi itu si Roh Kudus langsung. Iya, Olo Group penyediaannya. Nanti yang prakteknya Encus Kristot. Encus Kristot itu akan disodok-sodok nanti pantatnya sama penyembah-penyembahnya. Penyembah siapa? Konsumen ya? Apa klien ya? Kok penyembah, salah gua. Pengikut-pengikutnya. Kok pengikut-pengikutnya, klien-kliennya di dalam Olo Group akan praktek nyodok Encus Kristot. Nah, gitu. Kenapa? Karena Encus Kristot ahli dalam korban pelecehan seksual, ahli dalam disodomi. Nah, gitu. Di Olo Group ini menyediakan lapangan pekerjaan untuk Encus Kristot. Gitu. Enak banget lu ngomong Encus Kristot. Encus Kristot. Muhammad mencium apa kelaminnya, ya kan? Encus Kristot kok mencium kelamin gimana? Encus Kristot itu disodomi, dia disodok, nggak nyampe dia, gitu. Emosi ya, marah, sakit batinnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Woi Bang Bil, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Mafi. Mantap. Nah gitu enaknya Bang Bil lawan penghujat itu gitu. Emosi ujung-ujungnya dia ngehujat Nabi kita gitu. Padahal kan gue cuma ngomong Encus Kristot. Kenapa bawa-bawa nama Nabi kami Muhammad?
Iya, semakin kesini udah nggak bisa debat yang apa? Yang edukatif. Edukatif, yang akademis, gak bisa. Nggak bisa. Mereka nggak bisa ini. Padahal dia yang mulai, tapi dia yang tersakiti sampai menghujat Nabi kami. Aduh, Nabi kami sampai dihujat. Ya. Pasti bergetar itu jakutnya, anjing goblok ini si koresponden anjing bahasanya kok sampai ke situ segala. Terpaksa lah gue kalah ini kalau pakai istilah-istilah. Istilah tadi tuh bisa jadi ramai tuh ntar tuh. Tuh kan udah dibawa tuh pada ngetik tuh. Aduh. Gue waktu itu bawa data bawa data. Aduh. Datanya, jahat banget datanya, serius. Jahat banget datanya. Sampai terdiam penghujat. Si apa Oki ya? Oki sama si apa? Bevan. Oki Saiful nonton. Lagian bawa ini coba. Ini apa? Dibilang ininya datanya punya Islam, ada penis, ada begini. Oh, lampu hijau aja gua kasih nih. Makan ini Tuhan lu diapain anjing. Lampu hijau ya. Padahal mau closing deh. Padahal iya closing, bukannya baik-baik. Malah ngasih lampu hijau gitu kan. Lu ke Islam pelaku-pelaku. Gua ke lu, gua bikin lu korban, tau gak lu? Korban lu. Korbannya Tuhannya pula itu. Langsung Tuhannya. Nggak pakai tendeng aling-aling, Tuhannya langsung. Otennya gitu ya. Otennya kalau diajak lagi berdebat nggak mau naik. Kalau kita lagi ngomong santai-santai naik. Oten botol memang. Botol. Kalau mau diskusi ayonya. Naik sosok plesetan, nanti dipeleset balik. Nyebut nama dia. Iya, kena delik nyebut nama. Iya. Dia kena delik, kita enggak. Iya. Blow on. Emosi dia. Tapi si Jabat masih itu nggak, masih melanjutkan tuntutan nggak si Jabat? Kan ada. Si Jabat sahaya. Situ si apa? Mentara. Dosma. Oh, Dosma belakangnya si Jabat ya? Ya, tukang nari. Pria yang bebas menari di mana saja. Bebas joget dia di mana aja. Masih berjalan nggak tuh tuntutannya? Enggak. Bukan, maksudnya dianya udah nggak main lagi. Udah. Oh iya. Dia cuma pansos doang itu di anak-anak. Iya. Anjir, sakit hati itu yang berharap sama dia untuk masukin petembur kita, sakit hati itu. Dikasih. Nggak tahu apa jenderal besar di belakang. Woi, Bang Willy, pagi Bang Willy. Pagi. Ini Bang Bil bangun atau udah tidur? Belum, tadi dari ruangnya siapa tadi itu? Apa tadi? Ruangnya siapa tadi ya? Ruang Muslim atau Kristen? Pastor loading. Oh, Muslim lah. Oh iya. Muslim. Ini gue nemu Bang Bil cewek. Kayaknya Bang Bil udah ketemu juga. Namanya siapa ya? Soleh apa? Selene. Oh iya, yang ngaku Yahudi itu ya? Ngaku Yahudi beneran nggak itu? Yang kayak Cina kan? Nggak tahu kalau nggak kelihatan Cina sih. Cuma gue ngobrol panjang sama dia. Iya, yang orangnya putih-putih gitu kan? Menurut lo dia Yahudi beneran atau gimana? Enggak, kan kemarin gue naik, gue langsung berungkat ya. Oh, gue naik panjang gue sebelum doi sahabat. Sebelum doi sahabat gue naik tuh panjang. Yahudi rohani, mungkin Yahudi rohani.
Enggak, dia pakai apa? Pakai kalung bintang Daud. Terus dia bilang dia convert gitu kan, baru tahun kemarin convert ke Yahudi. Tanya dong, rabinya siapa? Gitu. Ada namanya rabinya, lupa gua namanya. Tapi rabinya dari Yerusalem langsung. Terus gua bilang, "Lu di teman-teman lu Yahudi juga?" Ada banyak. Di Indo atau di mana? Oh, di Yerusalem. Waduh, nggak enak ngobrolnya kalau Yerusalem. Maksudnya bahasa Inggris kan jatuhnya. Lu tau nggak? Itu orang pernah nge-scam teman-teman kasih itu siapa? Marmar tuh pernah kena scam tuh, scammer. Marmar terus apa lagi? Jadi dia tuh ngakunya, jadi mereka berdua ngakunya orang tuanya kawin campur ya, orang Yahudi semua. Iya. Terus dia mati nih, cerita cewek ini mati, yang ngasih tahu temennya yang cewek nih, temennya lagi ini sini meninggal gini, wah heboh tuh Marmar, waduh sedih. Gua cek dong gua cek wah ternyata gambar-gambar videonya itu diambil dari video orang, gambar orang kan lagi di rumah sakit kan lagi nih, sekarang dia lagi dirawat di rumah. Gua pakai Google ini kan, Google Lens kan, wah ini mah kejadian kapan? Marmar gua kasih minimal. Oh berarti itu Yahudi bodong gitu maksudnya atau gimana? Iya. Kan kemarin dites sama yang tanya, siapa teman Islam yang nanya waktu itu. Jadi menciptakan kejahatan Tuhan atau bukan? Oh bukan, Tuhan menciptakan memberikan kebaikan kepada kita, tidak mungkin kejahatan dari Tuhan ini. Nah, terus gua naik dong, itu siapa yang ngajarin tuh? Coba buka Yesaya. Yesaya berapa tuh? Aku yang menciptakan nasib. Yesaya 45 nomor 7. Iya. Shalom dan Ra. Iya. Baik kedamaian dan kejahatan. Langsung tiba-tiba aku mau ini dulu ya, ada urusan ini. Oh iya, nggak kita tes Hebrew-nya ya, padahal bisa nggak dia baca itu? Bisa nggak dia kere-kere? Dia itu lebih ke mesianik, makanya. Tapi gini sih, ini ya, yang dia enggak, pas gua tanya mesianik Yahudi bukan itu Kristen, dia bilang gitu. Iya, ya mungkin udah belajar mungkin ya, udah tahu mungkin. Tanya misfah perempuan yang nomor 1 apa? Kalau dia nggak tahu berarti kacau. Berarti Bil, saudara lu yang si manusia nggak tahu diri kemana sekarang? Apa tuh? Si Ishak. Oh, emang lu dekat sama dia lu? Lah, yang masukin kerja gua pas diusir sama di Kodonditan. Dia kan nggak punya tempat tinggal. Gua tempatin di Palurah di Kerawang sambil kerja dia. Kabur juga di situ, dasar manusia nggak tahu diri itu, manusia satu itu. Di Palurah gua tempatin di Palurah loh. Dia petualang spiritual ya. Jadi apa semua yang di situ malah pindah ke Hindu. Sama lu ngobrol terakhir gimana si Ishak? Ya, sama gua sama si Billy. Enggak si Billy. Waktu itu terakhir sempat di sini. 2000 berapa? Tahun lalu. Itu ke Kerawang tuh gua yang bawa itu. Oh, gua yang bawa itu. Gua tempatin di Kerawang. Sebulan lebih lah. Di Kerawang dipila lagi disimpannya juga. Enak makan tinggal makan. Tapi dia kerja waktu itu. Kerja. Tapi di sini lama di rumah gua berapa tahun ya? Pokoknya tahunan dah. Anjir tahunan, mantap buat lu. Tahunan dia. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tuh sebenarnya badannya gede tapi dalamnya anak kecil gitu. Mana ada badannya gede, badan cungkring kayak gitu menang tinggi doang. Gimana sih lu? Iya, tapi dia masih kayak anak-anak kayak gimana ya? Jadi kayak gua gak sukanya jorok itu, segrok kayak gitu ih. Oh iya. Dia kan kamarnya kan jauh dari gua, jadi gua kan di atas. Itu 2020 kalau nggak salah ya, apa 2019 gitu, gua lupa tuh. 2021. Nah, 2021. Yang nggak sedapnya pindah ke Hindu pula deh. Dia kerja di toko musik, terus sekarang lagi ke rumahnya Resi di Jawa mana gitu, lagi di sama Resi dia sekarang. Dia dari Judaism sempat mualaf dulu tuh, ya, sempat mualaf dulu, balik lagi ke Judaism, ke Hindu. Sekarang nggak tahu di mana tuh sekarang, Hindu atau mana tuh Bil?
Jawa, agama Jawa itu. Jawen cina kejawen. Jawen. Oh, kejawen. Dia orang Yahudi asli. Wah, rusuh kejawen. Rusuh. Ustaz itu kan pinter linguistik ya. Sekarang dia bacanya Sanskerta ya. Tapi pinter sih dia bahasa bahasa Ibraninya dia pintar. Iya, semua pokoknya semua tuh dipelajarin bahasanya. Pelajari sama dia. Gitu. Termasuk bahasa ini, bahasa Sanskerta dia. Di Kerawang, di Pilang ngobrol sama gua. Nih Kang katanya, dia udah masuk ke Hindu tuh. Nanti manusia itu akan binasa semuanya, kiamat. Nah setelah kiamat, nanti akan kembali ke nol. Nih, lu pikir pom bensin? Apa kata gua kembali ke nol? Di reset. Akan muncul lagi nanti kehidupan yang baru katanya. Terus nanti gua lahir lagi gak? Lahir, tapi bukan dalam rupa sekarang, rupa yang beda. Jadi kodok. Jadi kodok. Dia dulu waktu dia kan dulu sempat ditaruh di Geraha Mualaf ya, di mana tuh? Iya, di Kodondi, disuruh kerja ngedit video. Bukan yang di situ sebelum situ. Oh iya, yang sama itu ya siapa? Menahem Ali. Iya, pernah tuh ada. Nah dia waktu itu belajar Islamnya udah sampai mendalam belum mau bersama? Oh iya itu 2021 benar 2021 res benar. Udah tapi sampai, sekarang Bang Billy sekarang nih teman-teman Kristen nih seneng sekarang ke Yahudian sekarang. Kan keselamatan mereka kan dari bangsa Yahudi, keselamatan mereka. Iya. Sekarang banyak Paulus sudah mulai digeser kembali ke Yahudi sekarang ya, walaupun baru klaim-klaim aja ya, tapi sudah kembali ke Yahudi ini bilang. Keren nih Bang Billy ini. Diam-diam sudah anak buahnya Bang Billy banyak nih diam-diam ini. Tuhannya masih Yesus mah susah. Cuma si Billy itu gua sebalnya itu kalau debat sama si Aderion lu kayak banci, takut anjir. Masa? Oh, tanya no kores no. Dulu sering. Apa lu kalau sama si Aderion lu lembek lu. Mana ya, kurang galak lah. Lu nggak tahu tuh peristiwa yang heboh dulu pertama kali di debat tuh banting gelas tuh kan Aderion. Kurang aja lu itu terang dibanting tuh gelas tuh. Itu bocah kemana sekarang? Yang ada Aderion tuh paling sering ngamuk sama Bang Bill. Billy lu tuh Yahudi, kenapa lu temenan sama Islam? Ngamuk deh. Ada dia, tapi kayaknya dia lagi enggak, dia dijauhin. Kemarin gue ngobrol sama Nabi Rong sama Sofiatul gitu kan. Kata Nabi Rong dia kalau ngobrol sesamanya juga sering berantem kan gitu. Iya. Sama kalau si Sofi Badut ngomong apa dia? Hombreng katanya. Tapi kalau ke si Billy nggak ada yang berani nyebut Yahudi KW sih, ke si Ishak doang. Si Ishak sama si Palen Yahudi KW. Palen jadi gimana tuh statusnya? Statusnya jadi apa ya Palen dia? Dia masih di apartemennya Dodi dekat situ. Iya masih di situ dia, nggak pindah. Terus gimana tuh kalau ketemu Dodi ya? Oh nyapa kok biasa aja. Oh gitu. Ya dia kan nggak mungkin juga buka front 2 gitu kan. Dia kan lagi ke Gurunda sekarang. Oh ya? Oh udah ke Gurunda. Gurunda terus. Oh. Ngajak tempurnya ke Gurunda terus. Oh. Dia mau open donasi buat lapor Gurunda ke MUI perkara omongan Gurunda. Oh, positif orangnya. Ini gue lagi ini aja nih lagi sibuk aja. Tapi kenapa jadi begitu ya? Maksudnya aneh gitu. Oh, harusnya kan namanya kalau di dalam akhi ya saudara sama saudara Islam itu harusnya mendukung perjuangan dalam ini kan anti misionaris, menangkal para misionari, harusnya bersatu lah. Harusnya. Cuma kan dia apa namanya tuh lagi
Tristan juga enemy juga itu. Dari dulu dia dari zaman Zoom konsisten memusuhi Gurunda. Dari zaman itu dia mah, dari zaman WA dulu. Dari zaman WhatsApp ya. Dia tuh mereka ini apa ya? Nyari jalur tenar, nyari jalur tenarnya itu dengan cara instan. Bukan posit lawanan. Ngasih nasehat ini. Ngasih nasehat yang nomor 1 gitu loh. Pengen terkenalnya dengan cara gitu loh. Ngasih nasehat yang nomor 1. Mental lah. Sebenarnya penyakit hati aja itu, Oki. Penyakit hati semua. Ada juga yang karena penyakit hati. Iya, ada juga yang karena iri. Emang harusnya tuh gua tuh ilmunya lebih tinggi dari si Zuma ini. Harusnya tuh gua yang nomor 1 gitu kata Gak berkaca. Gak punya kaca. Harusnya tuh umat tuh ngedengarnya ke gua bukan ke dia gitu dia. Gak punya kaca, gak punya cermin. Karena ini ya, teman-teman API nggak berusaha untuk merangkul dia gitu. Ya udahlah, makanya udah sampai ke sini pasti udah tabayun Bang Bil. Tabayun, dia tetap begitu. Ya udahlah. Ya sekarang urgensinya apa, Bil? Kalau dirangkul? Ya, kalau dia nyerang-nyerang terus dari zaman di Jum, kan udah tabayun di Jum. Lu kan ada di JCC dulu. Iya. JCC juga jadi hancur gara-gara. Ya makanya urgensinya apa? Gitu. Jadi aneh. Orang-orang tuh nggak mau ngalah untuk kepentingan bersama. Iya kan, setiap orang kan ada takdir nasibnya. Lu menjadi kepalanya, lu jadi tangannya gitu kan. Betul. Ada porsi-porsinya. Betul Skalski. Gitu. Kayak si Korah pengen jadi imam, iri dia. Karena apa? Karena sama-sama pemimpin suku Korah, iri dia sama Musa, sama Harun, begitu. Siapa? Korah. Oke. Wah, udah subuh, Cok. Baru tahrim. Rumah gue dekat masjid nih. Dulu gue masih kecil ya. Gue tuh kalau masih kecil mainnya di masjid. Kalau udah beduk nih gue yang ngepukul. Debuk. Iya. Sholat Bil. Ntar gue dikit lagi. Ini gue belum tidur ini. Dikit lagi. Lu patokan lu apa kalau pagi itu apa sih? Sakarin. Nah, patokan lu harin apaan? Sakarin itu patokannya ya ketika kita melihat Amud Hasyakhar. Ya, Amud Hasyakhar itu kemunculan 1/3 bintang. Bulan. Jadi gimana taunya? Bulan matahari. Pokoknya udah terang dikit, kelihatan, nah baru tuh. Oh gitu. Iya. Waktu syuruk lah sama kita. Isra. Kalau malam. Enggak, ini udah kelihatan matahari, Saiful. Kalau malam patokannya 3 bintang. Kalau udah muncul 3 bintang, ya itu baru waktu paling cepat untuk ngucapin Kalau Syema. munculnya rombongan, bintangnya gimana? Kenapa? Kalau munculnya rombongan, bintangnya gimana? Nggak ada, nggak bisa karena yang pertama muncul, coba lihat dah. Pasti ada yang pertama muncul bintang tuh, ya 3 bintang. Patokannya 3 bintang. Tapi kalau karena misalnya mendung ya kita nggak bisa lihat bintang. Terus itu patokannya apa kalau kayak gitu? Kenapa? Kalau mendung. Apa kalau kayak gitu? Kalau mendung, ya pakai jam lah, jam tangan. Kalau zaman dulu kan tangan seperti sekarang, jadi lihatnya di bintang. Orang leluhur dulu kan nenek moyang apa-apa lihatnya ilmu perbintangan. Kayak Abraham kan jago perbintangan dia. Ya sama juga dengan kita lah berarti. Ketika itu udah nggak ini kan kita nengok ke nisab. Pakai teropong Bil.
Enggak, maksudnya kelihatan kasat mata gitu. Seperti itu kan, seperti misalnya nih, kan ada tuh yang seperti bintang fajar ya, bintang fajar. Hilal Syakhar. Hilal Syakhar itu kita lihat ada tuh bintang yang pagi-pagi masih kelihatan tuh. Itu Venus, planet Venus. Nah, itu dia. Jadi Nebukadnezar itu bintangnya di sebelah timur dulunya. Nah, kayak gitu. Seperti planet Venus. Kalau di Yahudi bintang timur itu jahat baik nih. Ini kucing-kucing kacau nih. Kenapa ya? Bang Bil, kalau di Yahudi bintang timur itu jahat atau baik? Hah? Bintang timur itu jahat atau baik? Bintang timur ya jahat lah. Oh. Kan Nebukadnezar itu. Pembangkang ya, Bil. Iya, Nebukadnezar kan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kenapa di mereka nyebutnya Lucifer? Nah itu kan bahasa ini apa? Yunani. Bukan, apa tuh Res? Vulgata tuh bahasa apa? Bahasa Latin, bahasa Latin. Latin. Hilal bin Syakhar ya. Tapi ada tuh yang ini nih yang yang gayatnya di Israel tuh yang Kristen. Ada gayatnya tuh. Tapi di Islam juga ada Yahudi KW loh, Bil. Dia bilang gini, Hilal bin Syakhar itu ya kamu lihat ibu, kalau di masjid itu ada lambang bulan, ada bintangnya, itu lah Lucifer. Kan kurang ajar. Bil, di Islam juga ada lah Yahudi KW di Islam. Si Ben Abraham tuh. Ben Abraham. Ada lagi yang lebih hebat dari Ben Abraham. Sueb. Sueb namanya Sueb, nggak masalah, Sueb bagus. Ini Ben Abraham namanya. Oh iya. Itu dapat Ben Abrahamnya dari mana itu binnya? Ben Abraham. Itu ada itu yang di gayatnya orang-orang Kristen yang pergi ke Israel, ada gayatnya tuh. Nah terus diterangin bapak ibu tuh, tahu itu Hilal bin Syakhar. Nah, bapak ibu lihat itu di atas kubah itu ada bulan yang bintang, itulah Hilal bin Syakhar Lucifer. Coba lihat nih, coba lihat. Oh iya, coba kirim videonya coba. Wah itu mah udah lama kali, udah tahu. Oh gue kira baru-baru. Tahu itu 5 tahun yang lalu itu. Coba ntar lu cari dah di situ. Dan itu saya gini, Hilal bin Syakhar kubah gitu. Ada tuh tahu. Gayatnya gila. Gayatnya itu sekarang sering di TikTok. Sering di TikTok dia. Jadi dia sering di TikTok, dia terus berapologet juga, dia gabung. Oh gitu? Iya. Siapa namanya ya akunnya? Ada tuh, bule, kayak orang bule. Oh bule, oke. Iya. Dia gayat di sana. Kalau yang itu yang Imam Masjid Al-Aqsa siapa namanya itu? Yang sering live bareng? Ya, Imam apa? Gak ingat namanya. Iya, waktu itu kan sempat ngobrol tuh sama gua. Dia kan bisa bahasa Ibrani, ngobrol sebentar. Terus pas gua buka kamera, dia lihat gua kan, wah, terus dia bilang, wah, muka lu kayak, walaupun lu Imam Al-Aqsa, muka lu seperti muka orang Yahudi, ketawa geli dia. Mukanya mirip, itu imam itu mukanya mirip orang Yahudi. Kalau dia pergi ke sinagog itu juga orang percaya deh Yahudi, mukanya mirip.
Dilihat dari mananya Bang Bil? Kenapa? Dilihat dari apanya? Orang Yahudi itu mukanya, kalau yang ini mukanya ke Middle East-an gitu. Mukanya muka Timur Tengah. Oh. Bukan bule. Kalau bule mah dia nggak bule. Jadi mukanya kayak gimana ya? Muka Arab tapi kayak Iran lah, kayak orang Iran gitu dah. Oke. Gara-gara ngopi ini tadi gua nih. Nggak bisa tidur. Yang santang mah enak dia, ada bininya. Walah. Ya. Lu berdua sama. Ada bini lu bang? Sama lu berdua. Kang, udah ada bini Kang? Fitnah Kang. Subuh dulu gue ya. Oke. Tapi gua sempat di ini juga sih, apa di kalangan, gua nggak tahu dah karena mungkin kalau gua kan memang dari sebelum ada TikTok kan, memang dari zaman dulu di WA udah lah kan. Jadi adalah pemimpin Yahudi yang suka mundur juga. Yang di Manado itu ya? Yang di Manado itu ya? Liberal ke Kristen dia. Iya, yang di Manado itu kan? Gue sempat diomelin, tegur lah. Makanya gue kan rabi gue kan profesi nggak, jadi gue seperti rabi gue, seperti guru gue. Tapi itu sama si Ishak dibongkar loh, Bill ke gue, dia cerita curhat yang di Manado itu ya. Emang karena dia dibiayain sama Kristen, Bill, di sana. Nah itu makanya gue kemarin sama dia telepon kan rada tegang juga, termasuk sama Monik tuh. Monik sama gue ribut karena apa sama si Monik loh? Ya, kamu ngapain? Saya dapat kabar kamu sering nyerang Kristen. Mau ngapain kamu begitu? Monik kan orangnya jutek. Si Monik kan Yahudi, gimana sih? Ya, tapi ya oten dia. Oh dia oten, gua pikir Yahudi dia. Makanya kemarin sama Babe Haikal kalah dia ngomong. Kalah telak dia. Harusnya tahu dah. Nah, orang nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa dia. Sejarah juga nggak becus. Jadi apa namanya? Kalau rabi gua kan memang namanya juga anti misionari, pergerakannya anti misionari. Tapi rabi gua nggak membenci orang Kristen secara asal itu enggak. Contohnya tapi nih, dia totalitas loh, Bill, ngedukung Yahudi loh dia. Siapa? Ngedukung Israel ya, bukan Yahudi, Israel ya, si Monik. Oh iya, Monik parah. Gua aja di telepon, saya dengar laporan kamu sudah nyerang Kristen ya. Mau ngapain kamu? Nyerang? Bukan nyerang, gue cuma ngelurusin kitab Taurat, ya, kitab Tanakh yang disalahartikan. Masa salah begitu? Gitu. Masuk itu yang ada kaca ada. Dan memang kan itu di Jakarta, di Indonesia kan ada dua golongan, Yahudi Reform sama Ortodok modern Ortodok. Itu di Indonesia hanya ada satu cewek yang nggak tahu malu, si Monik doang. dia kalau ketemu gua, misalnya ngomong nih, ketemu Islam, ketemu gua, dudukin bertiga, wah kacau deh gua. Ngomong Raja Daud, dia kan ngomong Raja Daud dulu.
Iya Raja Daud, iya. Oke Raja Daud. Musa, iya Musa. Agamanya apa dia? Jadi gak ada hubungannya. Boleh itu Kristen pure, bener-bener Kristen apa namanya, pembela Kristen sejati dia. Yang sering di TV itu ya? Ya, di TV One. Iya. Monique Rakers. Dia berapa kali ke sinagog gua waktu kan Babi Ben kan yang di Jakarta ini kan anaknya nikahan. Dia datang tuh, wow dong, nengok gua sini buatnya nengok gua. Salam. Ini kok orang tidur kok bisa minta naik ya? Kenapa ya? Aneh ini TikTok nih. Enggak, mungkin hidungnya deket HP, dipencet. Gigi kali deket HP gigi. Bang Kial Santang nggak ke ini apa Jatiwaringin? Siapa tuh kafenya siapa yang di situ? Si Andre ya? Enggak. Udah pernah situ tapi kan? Sering dulu. Terus Andre masih itu nggak? Masih aktif di TikTok nggak dia? Masih. Saya sering lihat live-nya masih. Oh ini belum pernah ketemu sama kalian nih, Kores. Ini belum pernah, padahal dekat di Jakarta ya. Gue yang pernah ketemu siapa ya? Debator. Ada dulu yang suka datang nih ke sini. Waktu ada Ishak. Ada. Nathan, iya benar. Lu tahu lo? Berarti orang lama lo. Iya dia. Bener. Si Nathan. Iya. Sering datang dulu sini. Dengar si Ishak. Siapa lagi ya? Oh itu mah cewek ya, beda dah. Biasa aja dong mikir ceweknya. Kalau cewek langsung dipikir. Kurang ajar. Ini parah ini. Bukan inceran lu gue tahu. Tenang. Inceran lu gue tahu. Udah kan. Inceran lu gue tahu yang suka di TikTok shop. Tapi cocok dah lo sama dia mah. Yoi. Lo yang cocok. Lah kagak lah, kalau lu kan sakidah sama lu mah. Mantap dah. Anak anda gue. Cewek gue orang Kaltim. Bentar lagi ntar gue undang lu. Gue udah lihat fotonya. Dikirimin fotonya. Oh ini oke. Lo mau nikah di mana ya? Di Kalimantan? Ya. Buset, jadi orang Dayak dong lo. Ya. Pakai koteka, Dayak koteka atau apa ya? Bukan lah, koteka Papua. Oh iya. Lu kenal si ini gak Bill nih? Sini nih. Lu kenal gak nih? Ntar ya, gua balikin. Itu si Marmata. Bukan, lu kenal si ini gak nih? Si Marmata kenal gak lo? Enggak. Yang cewek yang namanya si Marmata. Apa sih namanya ya? Lupa gue. Itu kan marganya tuh. Siapa lo? Mana nih? Bentar. Kok ngilang sih? Nah ini nih. Isuk-isuk lo balu gelo biasa nama Anjir kan. Babi. Woi sampai kan itu kacau. Babi naik babi. Babi naik babi. Gak tahu tuh Bang Billy siapa yang ngedit itu. Astaga. Harusnya nih, gua tambahin nih ide kreatifnya yang bikin siapa? Di atas kepalanya pakai mahkota duri. Di atas kepalanya lupa mahkota duri ditaruh dong editannya. Gimana? Jadi serem banget tuh.
Bom, aduh. Pernah nggak kalian ketemu bom secara live? Belum ya? Nggak ada, belum. Berarti yang berani cuma Luga doang ya? Wah, si Luga iya pemberani, soalnya apa ada si Luga memang orang